Cek cek. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, ahli surga. Alamin. Amin. Amin ya Allah Rabbul alamin. Irungna Jaringannya lagi lemot. tambah pesa disebut ahli surga anjir. Berarti habis mancung ya? Anceng. Enggak sih, enggak ada tausiah, cuma berpesan aja berkali-kali selama 2 hari ini, nggak tahu sampai berapa hari ke depan ya. Siap, Ini kan Bang Ida. udah zaman modern, udah zaman canggih, udah zaman digital, udah zaman orang berpikir maju. Udah 2025 tahun ya. Kalau ada yang masih main Tuhan-Tuhanan, udahlah berhenti. Berhenti udah. Kembalilah kepada Tuhan yang benar, Sang Pencipta alam semesta. Jangan sampai menuhankan ciptaan Tuhan, apalagi anak orang gitu. Ayolah, kita move on lah, udah ya. Jangan karena gara-gara warisan nenek moyang, warisan orang tua diikutin terus. Ya sekarang udah zamannya gitu loh. Kita berpikir sehat. Main Tuhan-Tuhanannya udahan aja gitu. Kembali kepada Tuhan yang benar. Nah itu aja Kang. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, kalau mau main Tuhan-Tuhanan silakan ke toko boy. Ustaz Zuki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kedatangan Ustaz kita. Sehat Ustaz Zuki? Duh, kok nggak ada suaranya? Oh, perangkatnya itu masih feedback. Perangkatnya Ustaz Zuki. Nah, sekarang bagus nih kayaknya nih. Cek. Nggak mau. Noh, Apa? kayaknya nggak mau pakai soundcard. Udah jelek Iya. soundcardnya. Oh, ganti yang baru. Nanti tinggal ngobrol sama Ustadz Alif. Ah, orang Bangkian Santang janjiin dari kemarin nggak datang. Gimana sih? Nanti insya Allah Ustadz Zuki nanti Aku dari Februari. dulu istiqomah masih pakai yang pertama dan yang terakhir ini, nggak pernah ganti. Iya. Aku juga istiqomah, istri kolot di imah. Hmm. Ya, buat teman-teman Oten atau para pendeta yang ingin belajar Bible ya, silakan naik ke atas ya. Bang Amar, Cahya Kamila, Bang TB, Jazakallah khairan kasiron. Terima kasih banyak. Ayo Ten, naik Ten, sini Ten. Mumpung ada, wah kalau ada 2 pakar gini, tambah nanti Bang Juma naik. Wah, udah mencret semua guys. Udah ada Bible berjalan, udah ada Ustadz Alif, nanti Ustadz Wapi, Guru Najwa. Pendeta macam mana yang bisa ngelawan Estasodo aja Bang Ek? Itu akhirnya. Tapi belum ada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Tapi belum ada satupun pendeta yang berani debat dengan Ustadz Zuki open camp, ditutup mata tanpa melihat Bible. Nggak ada satupun yang berani. Belum pernah ada. Dari zaman Dijuk sampai sekarang belum ada. Betul nggak? Iya, nggak ada yang berani. Tantangan itu memang berat itu. Gimana mereka 3 ayat aja nggak hafal mau ngelawan saya? Ya nggak ada mereka. Di Yohanes 1 pasal 1 aja mereka masih lihat ke Bible-nya, belum dihafal. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan firman, dan firman menciptakan lagu, kehilangan. Aduh. Panas banget di Jakarta ini sekarang ya. Aduh, saya pengen pindah ke Dieng. Ya, sana daerahnya dingin tuh, daerah Dieng tuh. Minum air panas aja nggak terasa panas itu. Tiba-tiba bibirnya melepuh aja. Itu tapi di tempat Guluna juga di Bolangi itu adem loh, dingin loh kalau malam. Iya, tapi kalau siang panas. Panas, iya, siang panas. Malam itu airnya kayak es itu. Kalau malam. Ustadz Alif betah di sana? Betah lah, aku juga betah. Nanti kita berangkatnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, Agustus. Lo kok loncat-loncat?
Akhir Agustus, awal September berarti ya. Kan tanggal 16 nih ulang tahunnya nih. Iya. Nah, Ustaz Dalip berarti awal September ya, tanggal 7 atau 8 ya Ustaz Dalip. Iya, Sebenarnya acaranya tuh kan tanggal 16. Bukan 16 sebenarnya itu. Tanggal 10 enggak? 11. 11. 16 itu karena kemarin itu udah lewat. Karena waktu di Zoom itu kan saya usulkan apa kemarin tuh temanya Milad catering Aki. bukan catering family. Family Catering. Pas di Zoom saya usulkan loh. Kan ini mau ulang tahun API. Sekalian aja ulang tahun API, saya bilang begitu barulah. Memang udah lewat sebenarnya. Kalau apanya tanggal 11 itu. Pas itu. Iya. Oh, masih lama, 9 bulan lagi pun. Iya. Iya. Januari, Februari, Maret, Iyalah, April, Mei, 9 Juni, bulan. Juli, Agustus, September. 7 bulan lagi. Iya. 7 bulan. Tapi nggak terasa 7 loh. bulan lagi. 7 bulan lagi gimana Pak De? Orang acaranya bulan 9, masa 7 bulan lagi? Lah, Januari, Baru tanggal 2. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Iya, 8 bulan, 9 bulan. Iya, Iya. 9 bulan lagi. Iya. 9 bulan Melahirkan. ibu mengandung. Itu Yesus kan 9 Pas. bulan. Nah, untuk ini ya pasangan-pasangan baru segala mengandung nanti lahirnya dibulangi bareng lah. Yang mau datang. Pas tuh 9 bulan 10 hari. Nah, mulai sekarang lah, mulailah ya, mulai nanti malam digenjot, mulai. Nanti pas ulang tahun Nabi lahir. Kan saya share dulu ke Gurunda. Belum ada hotelnya. Gak apa-apa biarin. Oten emang udah punah kok. Channel Bang Sian Santang yang monet yang mana sekarang? Gak ada. Hah? Dismon. Gak ada yang mau. Dismon semua. Lah. Kemarin ini sih saya nampilin barcode-nya sama satu bank. Kena itu. Ya nggak apa-apa, kembali ke nol lagi. Barcode-nya gimana? Bikin barcode bank langsung. MBN, Waalaikumsalam. Ketua API Riau. Itu kemarin waktu ke Bolangi nggak bikin video-video real. Bikin live langsung Nah di itu. TikTok. Sama Aduh. udah bikin video itu booming. Sekarang penontonnya sampai 22.000 lebih. Ada satu channel baru. Enggak, maksud saya ada berapa video yang di YouTube yang live Banyak. langsung? Banyak. Saya ambilnya 20 menit, 30 menit. Itu nanti dihapus semua, bersih. Nah, kalau jam tayangnya diajukan. Saya kemarin itu kan ngajukan itu pakai yang di Bandung itu, 8 video. Iya, bagus ya. Ya, diterima. Itu 8 video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Itu- Riau, salam tanah bertuah. Weh, abang ini Rionya di mana, Bang? Pekanbaru aku, Bang. Bang. Oh, Pekanbaru. Dulu udah pernah kita ya. Bulan Pekanbarunya mana? September 2000 bulan berapa itu ya Pak Ustadz ya? Bulan 12 2023 kita kan udah sempat mau ketemuan, cuman saya lagi tugas di Jakarta kan. Oh, iya. Abang balik ke Siak tuh, terus satu lagi waktu banjir tuh, ingat nggak waktu banjir di Siak? Ah. Nah itu, mau ketemuan juga, ada aja halangan. Tanggal 5 nanti. 5 malam 6 Insya saya Allah. di Pekanbaru. Siap. Ya. Datang. Pulangnya Saya- tanggal Insya Allah. 6. Tanggal 10 juga saya mau ke sana, ke Pekan Lama tanggal 10. Itu tanggal 6 Kalau saya itu ke Pekan nanti Raya.
siapa Fauji tahu ya, Fauji yang punya Islam Cerdas dulu itu, Ya, ya. yang sering sama saya itu nikah dia tanggal 6 di Pekanbaru. Jadi saya berangkat tanggal 5 malam tanggal 5 malam tanggal 6 tuh saya di Pekanbaru itu. Terus saya kapan nikahnya? Nah, carilah. Nanti lah bentar lagi nyari, 2 jam lagi nyari ya. Aduh, ini Oke, buat gimana? teman-teman, tolong di tap-tap layar teman-teman, biar nanti para gurunda-gurunda kita kalau diskusi itu kuat ya akunnya ya. Ayo di gaspol tap-tap layar dulu guys. Tembusin dulu sampai 50.000. Teman-teman tap-tap layar lah dulu teman-teman. Saya sudah naik, jangan sampai nubuatan dulu. Nanti kita bernubuat teman-teman. Tap-tap lah, share-share sampai Korano, Tunggu, Yerusalem, ayam. Bukit Golgota, Sungai Jordan, semua lah. Oke. Share Mengeong. Kalau gitu pantun dulu. Aku Tunggu pantun ayam dulu. mengeong. Bentar-bentar Jalan-jalan kalau ke pasar Minggu. Apa? Aduh, kepotong jadi nggak seru. bentar saya pindahin dulu yang di YouTube ke sini ya, biar apa dengar. Aduh, mikirnya Orang- udah 5 jam. Kok udah dilaipin? Nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman yang di dosen debat lintas agama, kita dengerin ya perdebatan antara Ustaz Sugi, Juntak, Ustaz Alif, Gurunda Juma ngelawan para pendeta yang kurang cerdas. Ya, pantun lanjut pantun. Oke, baik. Terima kasih pemirsa semuanya. Jalan-jalan ke pasar Minggu, Cakep, dilanjut ke pasar Senen. cakep. Capek juga ya. Dasar otofon. Tanya Pak Desugi kita ke pasar Minggu. Pasar Minggu orang capek Pasar kita Abang, jalan-jalan. Pasar Abang. Oh, Tanah Abang. Oh, Tanah salah. Abang. Jalan-jalan Iya, Tanah ke Tanah Abang. Dilanjut ke pasar Senen. Capek juga kita, Pak De. Iya. Bayar Grab Iya. 300.000 gitu ya. Ya, mungkin Bang Juntak iklan dulu Bang Juntak biar pendetanya mau naik. Oh, Sini. baik, baik, Ayo. baik. Jadi teman-teman ya, Kaisar Nero kali ini bersabdu sadara, nubuatanku pewarta Bukit Golgota. Kafir dengarkan aku berkata, agar kau paham dan tidak depresi juga gila. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh Tuhan di atas air mengapung-ngapung. Tolong, bawa data valid konsep Tritung, jangan pula kau bawa data Pak Ketipak Ketipung. Jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, sejenak dogma doktrin Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam menjadikan keimanan, tapi cobalah jujur, cerdas, dan sopan. Tuan din konsep akal-akalan, gabrul berserak, tidak akurat. Cita harapan dan angan-angan seperti roti kaleng kongguat. Jangan pernah belajar pada pendeta jika tekstual Bible lain mengatakan, cuma kau jepit di ketiak tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan. Diskusi tenang dan tabah. Ketika bernarasi jangan pernah halu. Kalau tidak mau dianggap sampah, seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Stay tune. Ketiak ularnya mana? Ketika oleh Ida Fadida, Cahaya Karmila, Masya Allah. Kita kocak ya ketawa ya. Ini ada user. Halo, selamat malam user. Halo, Yes, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Waalaikumsalam. Muslim. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau jadi narasumber gantiin Ustaz Suki? Jadi narasumber aja. Ya udah, saya jadi narasumber tuh. Yuk, silakan. Tausiah dulu. Buat untuk para oten jangan ditonton, kalau misalkan ditonton skip aja ya. Oke? Belagung sia ulah ditonton aing yang rame lurus tunjung sia belagung. Manya jangan ditonton. Geus turun ku aing di kick sia. Batur ulah Islam ditonton. Pak Kristen sih itu tadi. Nggak tahu saya. Jangan ditonton katanya. Kalau Islam kok perasaan melambe gitu sih. Iya jangan ditonton ya Kang. Kalau ditonton nanti banyak yang sadar. Iya betul, Ustadz Sugi, betul tadi itu. Itu kayaknya sih apa ya? Lucu cara ngomongnya ya, kayak tulangnya kena presto ya. Ini jenis tulang lunak atau gimana? Iya. Aduh. Naik. Ada sekitar 5 komal ya, bisa untuk kalian ya. Tapi ingat, saya ingatkan untuk kalian penyembah raket nyamuk,
Naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing, itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik, beracun dan buat hidupmu gugur. Sesama Oten pun kalian taati, naiklah kalian Oten beradab dan jujur. Ya, kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten. Aduh. Sebentar. Tetap aja masih nyambung. Pasukan rumah lewat. Jadi gini ya, kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat Oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna, dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet pelampung yang percaya roh Tuhan mengapung-apung, tolonglah bawa data valid Kristus Tritung. Jangan dibawa bantal, guling, gungkung ya semuanya. Kita para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Stay tune. Keren. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya. Tadi ada yang nge-DM, katanya ada yang mau diskusi. Terus yang semalam tuh Bunda Cancer ya. Masya Allah ya. Nanti insya Allah kita akan selalu membantu kalau misalkan Bunda Cancer dalam kesusahan dan emang perlu bantuan kita ya. Silakan buat teman-teman Kristen. Naik, silakan. Siap membantu dalam kesusahan dan kegelisahannya. Tuhan. Turun lagi dia. Kak Riza tadi malam maksudnya. Kak Riza tadi malam, Syariza. Ya, yang semalam tadi nge-DM. Oh, alhamdulillah. Aku mendukung. Sebenarnya aku dukung dengan Bang Kian Santang lah. Serius. Enggak, dia ini kan apa namanya butuh apa ya disebutnya ya. Dia kan Butuh seorang imam. diri nih. Bukan, enggak mengarah ke situ, enggak menjurus ke situ. Saya masih normal tapi jaga inilah saya. Ya apa-apa, orang masih muda ya udah pasti butuh imam. Nah. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya biar pembahasan ini Tadi ada yang komentar mana ini tadi, yang gambar Israel tuh. Kenapa nggak bahas kitab iblis Arab katanya? Perasaan di dalam Al-Quran itu nggak ada kata-kata yang aneh ya kan? Semua nggak ada kata-kata porno, vulgar, nggak ada. Setahu saya kitab yang mirip kelakuan iblis itu ya kitabnya Oten, di mana di situ ada Tuhan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum misalnya kan. Misalnya 2 Samuel 12 ayat 11-12. Di Al-Quran nggak ada kayak kitab-kitab ayat-ayat kayak gitu. Murni suci semua ayat-ayatnya itu. Coba dicek ya. Kayak gitu kan dibilang kitab iblis. Kitab iblis itu kitab yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Nah, itu baru dia. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Nah, ini baru kitab iblis nih. Karena nggak ada bedanya Tuhan dengan sutradara film prot-prot. Nggak ada bedanya. Parah enggak tuh? Al-Quran mana? Wala taqrabul zina. Jangan kau mendekati zina. Tuhnya Kristen. Malah istri orang lain untuk dizinai di tempat umum. Parah kali. Aduh. Kalau aku punya kitab kayak gitu udah aku kencingi, aku taruh di tempat sampah. Kalau kitabku isinya kayak gitu, jijik aku baca, males. Kan gitu Bang Kian Santang ya? Iya benar. Jijik lah baca kitab kayak gitu.
Terus apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno kalau begitu? Nggak ada bedanya dong. Ini Oten di bawah banyak banget tapi pada nggak mau naik ya, takut kali ya. Belum apa-apa udah kejang-kejang. Lagi sibuk, Gurunda lagi sibuk. Halo kucing, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Aduh, berisik banget dia. Aduh. Jangan dinaikin, yang ini yang kurang jelas. Aduh. Ih, mantap Kaisar Nero. Yeay, mantap. Bener ini apa namanya? Penyiar radio senior. Ya, teman-teman Oten yang sekiranya pengen memahami tentang kitab sucinya sendiri, pengen belajar Bible, silakan naik ya, mumpung di atas. Tadi ada yang ke saya, pendeta pengen ngajak diskusi, ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Daku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat kali nih sahabat gini. Masya Allah. Gimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat abangku. Dalam hidup pun gagal, dalam bercinta pun gagal abangku. Serba gagal kalau gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini belum ada pasien ini ya? Tadi ada pendeta yang nge-DM ke saya ngajak diskusi sama Gurunda Pak Robert. Tapi bukan Robert Wendur, namanya Robert pendatang baru katanya dia. Oh yaudah. Ya mudah-mudahan Silakan. aja dia secepatnya naik. Tapi belum ada ini, udah saya share juga. Mudah-mudahan ada. Iya, Itu sekalian nanti kita reaksi. Gurunda ini Bunda Nora lagi berantem sama si Topik. Ngapain orang kayak gitu dilayanin terus? Udah biarin lah. Iya, biarin Orang udah aja, tahu nggak orang usah lagi lah. gila. Orang Udah gila, gila, itu orang bukan- gila. Bukan orang sehat itu. Oh, enggak Iya, sehat betul. itu. Segoblok-gobloknya orang Islam itu enggak akan berani sumpah untuk menutupi sumpah apa fitnah itu, enggak akan berani bersumpah atas nama Allah. Iya. Enggak akan berani. Nggak berani. Ini ya Allah ya. Ngeri kali, Allah pun dibuat main-main. Ngeri. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Betul itu, Ahi. Betul itu, Masya Allah. Ya, semoga kita punya keluarga tidak memiliki sifat tipikal seperti dia. Baru kali ini aku ketemu orang kayak gitu, ya Allah. Hanya untuk apa ya? Sekilo beras ibaratnya sampai tega menjual akidah. Siapapun yang mau ngasih duit dijilat pantatnya sama dia. Enggak peduli. Ngeri banget. Ya, itulah. Jika hidup. Tapi anehnya Gurunda, Iya. kelompok-kelompok itu tuh kenapa ya setiap ada yang mualaf, dimualafkan sama Gurunda atau sama Api, kelompok mereka itu kejang-kejang kayak yang gak terima orang-orang Kristen ini masuk Islam, dimualafkan sama APII. Itu heran saya itu di situ. Harusnya Iya. mereka senang ya. Iya, pokoknya mereka orang itu benci kali yang namanya api gitu loh. Seakan-akan api ini apa gitu ya kan ya, benci kali mereka ini sama api. Nauzubillah. Ya, kita doakan aja lah. Semoga mereka mendapatkan kebaikan. Jadi kalau dari penilaian saya gitu kan, dia ini kan sudah susah payah belajar sampai ke Mesir, belajar bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, tapi nggak ada yang ngefan. Buka Komal yang nonton 4. Jadi disitulah dia ini, gimana ini saya ya?
belajar kayak gini kok nggak ada yang ngefan. Nah, caranya gimana? Ya harus kita inilah, kita hancurkan yang fannya banyak. Nah, gitulah. Intinya kayak gitu. Iri dengki Betul. yang menyebabkan mereka itu iri dengki. Betul sekali. Betul Ya. sekali Ustaz Sugi, betul sekali. Ngapa iri-iri sama orang? Tunjukkan aja kualitasmu. Tetap di jalan yang lurus dakwah. Orang akan suka sama kamu. Bukan dengan cara apa ya, berkaca mukanya buruk, kacanya yang dipecahin. Jangan kayak gitu. Tunjukkan aja kualitasmu, ya kan? Nanti kan orang akan suka sendiri. Iya betul Ahi. Masya Allah. Aneh. Kalau mau iri-irian ya, kalau boleh di agama kita itu ngiri gitu. Aku orang paling pertama iri sama Bang Juma itu. Iya betul. Betul. Beliau yang ngajarin saya buat YouTube. YouTube-nya justru beliau guru saya keteteran. Tapi beliau tak ada sedikit pun kemudian benci atau apa gitu. Ada sama sekali. Atau berpikir hal-hal yang negatif terkait diri saya itu pun tak ada sedikit pun dari beliau itu. Tidak ada rasa benci, dendam atau apa gitu ya. Sedangkan ada orang yang sudah dibantu, sudah ditolong, udah ya dibantulah ceritanya itu kan ya. Kan Allah Maha menilai dan melihat. Tidak pernah saya nyusahin mereka. Mereka juga alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah bantu saya. Nggak ada sedikit pun bantuan atau apa gitu ya. Tapi kok gigi kali membenci gitu ya. Artinya apa? Orang-orang ini susah untuk sembuh gitu. Susah. Mereka susah untuk sembuh dari penyakitnya. Penyakit hati, iri hati, dengki. Ya mungkin baiknya kita nggak usah bahas mereka deh. Saya jijik Ya. bahas orang-orang itu. Iya. Betul. Kita Ustaz bahas Sugi yang kena lain aja. tombak. Ustaz Sugi kena Dia kena tombak. tombak. Aduh. Kena tombak. Di tetap ya teman-teman di Gaspol. Ini ada Bang Toib. Iya. Muslim apa Kristen Bang Toib? Bang Toib Bayu. Muslim apa Kristen? Sambil nunggu Pak Robert. Waalaikumsalam. Muslim Bang Bayu? Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Saya cuma pengen nyapa Bang Juma aja. Dari dulu saya pengen masuk ngobrol sama Bang Juma, susah banget, baru sekarang saya bisa. Masya Bang Allah. Juma. Sama kalian yang ada di sini deh. Alhamdulillah saya bisa masuk. Seneng sumpah. Alhamdulillah, masya Allah. Saya selalu ngikutin abang yang mulai dari api sampai ngikutin yang terakhir tuh si logika ya Bang. Ya, udah Bang, jangan dibahas itu lagi Bang. Oh iya maaf. Udah itu aja sih yang pengen saya sampaikan Bang. Siap. Alhamdulillah saya bisa Siap. menyapa Bang Juma. Sehat selalu Kasih. buat semuanya ya Bang ya. Amin. Ya Allah ya Alamin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke baik. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa saya udah ketombak duluan. Maaf ya para ikhwan saudara Pak, mohon maaf ini buat meluruskan yang di bawah-bawah tuh komen. Bapak jadinya ikut debat sama CP nggak Pak Bang Zuma Gurunda? Saya debat sama dia. Kapan saya mengiyakan dan kapan saya disampaikan sama si Cepo? Kan udah pernah aku bilang. Waktu itu saya menyediakan waktu untuk menjawab tantangan beliau. Tapi ternyata dia nggak hadir. Ya sudahlah. Sekarang untuk kita berdebat sama dia itu kira-kira apa kapasitasnya dia? Oke. Jadi berita palsu ya Gurunda. Ya dia memberitakan berita yang ini buat dia senang. Oke, baiklah nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Kalau perlu offline aja deh, offline. Kalau Kalau offline ayo offline lah. saya mau. Mau di kandang Kristen pun saya datangi. Ayolah offline.
Ya, ini ada Erwan. Selamat malam. Erwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nyampe juga nih suara ke situ. Kang Juma. Gimana bang? Iya gimana Bang bang? Juma. Iya banyak lebar Bang Juma. Kalau Ana sih nggak banyak lebar, nggak panjang lebar. Pokoknya salam hormat selalu buat Bang Iya. Juma. Maju terus Mana, itu Bang? bangsa yang kayak gitu mah wah itu mah bentaran tuh. Ustadz Sugi, Iya, semangat terus Bang. Ustadz Sugi ya. Ya, Yan Santang, ti Palihan Garut, abdi ti Palihan Cianjur. Siap. Tangnya. Sami-sami. Mungkin begitu kali Bang Juma. Saya nggak panjang lebar, selalu menderat terus. Iya, Masya Aduh, Allah. kalau dengar suara Bang Juma kayak begitu, ini hati jadi, aduh kayak kemarin. Bangsat tuh orang tuh, bangsat anjing tuh. Pak, udah Pak, jangan Pak. Nanti ini. Gue kalau ketemu gue belah tuh palanya tuh, bener tuh. Udah, Allah, Pak, ya udah, Rabbi, Pak. Bang. Masya Allah. Nanti bisa rungkat nanti ini roomnya bang. Iya, Pak. Iya. Ya udah Bang Juma gitu aja, semangat buat semuanya ya. Siap. Iya, menderat selalu Iya ya. Makasih. abang. Assalamualaikum. Makasih ya bang. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dia lagi ngelontarkan subahat dia itu. Mengerikan memang. Ya kita sudah melihat, nggak usah nunggu sampai ke akhirat. Sekarang aja dia udah dihinakan oleh Allah SWT itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah saya jumpa lagi dengan Gurunda Zuma di sini dengan bibir berjalan. Waduh, ini pujaan hati saya semua lagi ngumpul di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya saya Lipiko ya, Lipiko singkatan dari lisan, pikiran dan kolbu. Ya, Masya Allah. nama saya sebetulnya Aba Ihsan yang lebih dikenal dengan Omnya Yesus. Oh ya. Nama saya Iya. Saya nggak lama-lama di sini, Gurunda juga. Iya iya bang. Mau cuman menyampaikan saya ini, aduh mau meledak kepala saya ini melihat Bunda Nora digoreng sendirian di roomnya Aira. Itu aja saya sampaikan. Nggak Oh banyak. iya iya. Saya minta Iya, naik iya. Siap, Om. Thank you, Om. dinaikin. Iya. Kasihan Bunda Thank you, Nora Om. sendirian ya. lawan si Dajjal Logi Udah kuat itu Om. Nora itu kuat itu, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Gresik, Jawa Timur. Iya bang, salam kenal bang. Semangat selalu buat motivasinya. Iya makasih. Udah turun aja Bang Ya, Zuma. baik. kasih. Sahabat-sahabat, iya baik. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa kemudian kami dari Apologet Islam ini, saya khususnya sebagai pembina ya, tidak terlalu memberikan ruang kepada anak-anak saya untuk berdiskusi dengan para penghujat. Bukan karena kami takut terhadap penghujat tersebut, tapi kami takut kepada Allah. Karena Al-Quran menyarankan kepada kami dan juga menyampaikan dengan sangat-sangat tegas. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi gairi. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketetapan, Allah menurunkan ketentuan bagimu wahai umat Islam di dalam Al-Quran. Apa ketentuannya? Allah menyebutkan bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran
diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, apa perintahnya? Jelas itu. Fala taq'udu ma'ahum. Janganlah kamu duduk bersama mereka. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfar biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah menurunkan satu ketetapan yang diturunkan oleh Allah. Apa ketetapan itu? Apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka, kata Allah. Karena kalau kamu duduk bersama dengan mereka, ini kata Allah nih, innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya tentu kamu serupa dengan mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kalau kita duduk bersama dengan orang yang memperolok-olokkan Al-Quran dan kita sengaja datang ke sana, maka kata Allah, kamu serupa dengan yang mengolok-olok itu. Allah mengatakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Itu jelas itu. Itu kaidah Quran. Barang siapa kemudian yang menolak ketetapan Allah ini, maka Allah mendudukkan mereka pada golongan orang-orang munafik, serupa bahkan dengan orang-orang kafir. Ini Al-Quran yang menerangkan. Jadi sehebat apapun kemudian keilmuan para pendeta, kami dalam hal ini Bang Suma nggak pernah mundur. Mau lulusan Belanda, lulusan Amerika, lulusan Vatikan, bahkan lulusan neraka pun akan saya hadapi. Asal jangan menyentuh ayat-ayat suci Al-Quran dengan tujuan mengolok-olok. Pasti ku hadapi. Tapi kalau kayak si CP, Congorpedia, kemudian si Kiamat, kemudian si yang penghujat Al-Quran itu, oh saya mundur, saya nggak bisa karena ini kaidah dalam kitab suci saya. Terkecuali ada offline. Karena kalau offline pasti mereka nggak berani mengolok-olok. Kalau offline. Tapi kalau di sosmed, kesempatan mereka mengolok-olok Al-Quran, menghina ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan mengingkari. Bukan saya takut, enggak. Buktinya kemarin-kemarin saya berdiskusi dengan orang-orang itu, tapi setelah saya melihat, bahkan saya tanya kok kemalnya dia kan. Tapi setelah saya melihat, oh ternyata mereka ini adalah penghina, pengolok-olok ayat suci Al-Quran. Maka tidak ada kewajiban saya untuk berdiskusi dengan orang-orang seperti itu. Kecuali kalau dia sudah berubah, ya baru kita berdiskusi. Kan gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau pendeta hadirkan di sini, saya berani berdiskusi dan saya berani membuktikan bahwa yang keluar dari kubur itu bukanlah manusia, tetapi yang keluar dari kubur yang kalian sembah itu adalah iblis. Saya bisa membuktikan itu melalui Bible. Yang keluar dari kubur bukanlah anak Maria, tetapi iblis yang muncul dalam rupa manusia. Saya bisa membuktikan berdasarkan Bible dan juga bisa membuktikan berdasarkan Al-Quran. Nah itu. Tapi kalau mau mengolok-olok Al-Quran, oh, mohon maaf, saya tidak ada waktu untuk mengolok-olok kitab suci. Saya membuktikan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis melalui Bible. Datanya ada. Ya, dari Al-Quran pun datanya ada, mungkin gitu. Moderator tolong diinin tertibkan dong. Yang Kristen aja yang naikin, banyak tuh di bawah yang naik yang Kristen. Lanjut Gerunda, mohon maaf tadi ada yang noise. Iya. Kalau keilmuannya sudah tinggi kali dengan Al-Quran, ya silakan, pasti orang ini bisa nahwu saraf, ilmu i'raf, balaga, kan gitu ya.
Artinya wajar lah, pantas lah kemudian mereka menjadi Selamat yang membahas malam tentang ayat suci Al-Quran. saudara-saudaraku. Bro Suma, selamat malam. Iya, malam bang. Yang Iya, Royak. selamat Iya. berjumpa ya. Iya. Bro, ditunggu sama CP itu, brother. Mau ngapain? Katanya tadi naik. Lo katanya ada undangan dari anggota APII menjembatani untuk berdialog dengan CP, mau itu tabayun atau seperti apa. Itu informasi yang kami terima, bro. Nah, sampai sekarang juga anggota dari APII tidak mengkonfirmasi lagi ke pihak kami. Emang kenapa rupanya? Pengen kali kalian berdiskusi dengan saya. Ada apa? Bukan. Dari Saya bro punya anggota gini, saudara dengarkan saya, saudara. Saya baik, sudah baik. pernah mengundang si CP menjawab tantangan beliau. Saya buka komal khusus menunggu beliau. Tapi dianya tidak datang. Ya sudah, untuk apa lagi saya layani? Lagian juga dia mengolok-olok Al-Quran saya. Dia tukang menghina Al-Quran saya. Untuk apa saya diskusi dengan orang yang menghina Al-Quran? Untuk apa? Nggak gini bro. Karena ada dari saudara-saudaraku yang dari API ini yang Gini aja bang. Offline mau nggak? Offline mau nggak? Si CP offline mau nggak? Atau dia sanggup open cam? Biar saya layani kalau sanggup open cam. Biar saya yang sana. Sanggup open cam enggak kira-kira? Itu bro. Enggak. Lagi live itu. Coba kau tanya dulu, dia sanggup open cam enggak? Mau open cam enggak? Maksudnya udah, gini udah, bro. udah. Kita turunin aja, berdiskusi turunin. bukan Kita, untuk kalau nggak Kan biar saya ke sana, biar saya datangi. Bukan adu untuk mau nonton wajah, tapi kan kita ya sudah, kita offline kalau gitu, kalau mau adu ilmu. doang. Bacot kalian semua. Apa Jadi ini gini teman-teman ya. Kristen ini? Jadi gini teman-teman, saya kasih paham sama kalian ya. Kalau kalian yang merasa masih penasaran, orang-orang kaya Oten semuanya yang merasa kaya, kalian bikin agendanya di provinsi dia, tempat tinggal dia, bahkan di rumah dia dengan syarat keamanan terjaga offline. Bacot Iya, kalian saya semua. datang. Saya pasti datang. Mau si CP, Di rumah mau si dia Cokro. sekalian. Ya, betul. Saya pasti datang. Sekarang ini kalau dia berani open cam, ku datangi. Nggak mungkin itu, akhi. Nggak mungkin itu, mustahil. Mustahil itu. Sudah dengar kalian orang-orang Oten yang kaya-kaya, yang merasa penasaran. Ini tantangan dari Bang Zuma. Bikin agendanya di provinsi dia, tempat daerah dia, bahkan di rumah dia dengan syarat keamanan benar-benar terjaga. Selesai, offline. Macam orang hebat aja. Dia sakit hati itu. Karena sudah pernah kemudian saya jawab tantangannya tapi dia nggak datang. Dia pingin 1-1, enak aja. 1-0 dong. Iya kan? 1-0 dong. Diskusi, diajak diskusi, ditentukan tanggal, hari, jamnya, tapi nggak datang. Ya sudah, selesai sudah kamu. Udah terkubur kau sampai mati. Ngapain saya layani? Kapasitas tak ada, ilmu tak ada. Cuman modal terjemahan untuk menghina Al-Quran. Untuk apa saya layani kayak gitu? Ya, selamat malam Bang Mbak Dona. Ya, selamat malam Mbak Dona. Jangan diturunin, biarin aja kalau nggak hujat teman-teman. Silakan. Itu ada undangan dari CP itu. Kenapa diturunin tadi CP itu? Undangan apa? Undangan berdiskusi dengan dia. Iya, tadi Siapa kan yang ngundang sih? Siapa yang ngundang? Siapa yang mau? tadi Oh, sibuk masuk kali. CP, tapi di apa dituruni? Kenapa itu ya? Diturunkan karena menghina ayat-ayat suci Al-Quran, Ibu. Itu pakai dalil kok itu. Pakai dalil apa? Ada dalilnya lengkap. Dalil Itu ada apa? dalil. Dalil apa, Ibu? Dalil apa?
Dia berbicara tapi dia milihnya dari dalil. Dia nggak Dalil pernah nemu. apa? Saya tanya dulu dalil apa? Itu tentang Al-Quran itu. Oh, dia bisa baca Quran. Dia bisa dia bisa kaidah Al-Quran, bisa. Bisa kaidah Al-Quran dia. Bisa, yakin. Waduh, takut ya, alah, takut nih. Kok takut sih? Takut nih. Aduh, takut dibongkar ya isi kitabnya ya. Udahlah. Ya sudah, silakan Pokoknya aja aku kalian. kasih tahu. Hei saudara, Anda tinggal buka Komal, silakan Anda bahas Al-Quran di sana. Buka aja Quran, kalian bisa Quran seperti saya bisa Bible. Saya bahas di sini kemudian. Tapi saya nggak mau kalau Al-Quran saya itu diolok-olok sama Anda, terus saya ada di situ karena kaidah Quran saya melarang. Al-Quran saya melarang. Tapi kalau ada orang di sini datang bertanya tentang Al-Quran, saya layani kan. Ada nggak pernah hadir orang Kristen bertanya tentang Quran, kami tidak layani? Kami layani loh. Tapi kalau dia sudah mengolok-olok Al-Quran, kami turunkan. Karena tidak pantas kemudian ayat suci Al-Quran itu diolok-olok oleh kalian. Kalau sekedar bertanya, silakan Anda bertanya tentang Al-Quran, kami yang menjelaskan. Tapi kalau Anda sudah tidak punya kapasitas, tapi hanya mengolok-olok, ya buat apa? Saya sediakan waktu untuk Anda. Saya nggak dapat pahala. Yang ada penghinaan dari saudara, menghina saya, menghina kitab suci saya. Untuk apa saya layani orang-orang kafir kayak kalian kayak gitu? Nggak perlu. Udah, Kalau Anda mereka meluruskan mereka aja, itu aja aku takut sih. Kok takut sih? Apa yang saya takutkan? Coba, kira-kira apa? Yang saya takutkan itu kira-kira apa? Yang saya takutkan sama si takut itu CP apa? debat dengan mereka itu menunjukkan data. Kau tidak bisa menjelaskan, hanya alasan karena terjemahan. Kau juga terjemahan kok. Alah, kau bacot, kau diam Oh, nggak begitu. Kau tidak bisa bahasa Arab kok. Bukan begitu, saudara. Iya, sama aja. Tidak begitu, kau menyalahkan saudara. orang, diri kamu Memahami Al-Quran itu tidak hanya dengan terjemahan. Sedangkan kalian, terjemahan sudah begitu, kalian memaknai terjemahan itu dengan pikiran kalian yang sendiri. dipertanyakan itu adalah kamu. Saya. Lah, saya kan membuka ruang untuk berdiskusi. Tapi kalau untuk mengolok-olok, tidak. Kan begitu. Ada orang yang kemudian memberikan pemahaman terhadap terjemahan Al-Quran, ujung-ujungnya kemudian mengolok-olok. Kan lucu. Terus kenapa kalian sibuk? Kenapa sibuk? Ada apa kok malam ini kalian sibuk kali dengan si CP? Kenapa CP rupanya? Kenapa dia? Dah hebat kali dia. Aduh. Udah jadi ulama dia rupanya. Baca Quran aja nggak bisa kok. Lucu kalian ini. CP ini yang ohok-ohok sama anu tuh ya? Si Rudi yang pernah malu karena dia menantang saya. Terus saya jawab tantangannya, tapi ternyata dia tidak hadir. Dia matikan live-nya, alasannya mau ke Bang Zuma. Saya sudah ditunggu karena saya tantang dalam diskusi. Nggak hadir-hadir. Terus orang kayak gini yang hanya mengolok-olok Al-Quran bisanya, saya mau fasilitasi dia lagi untuk berdiskusi dengan saya. Oh enggak dong. Enggak dong. Kecuali offline saya mau. Gitu. Offline dan kita live kan. Nah itu baru seru. Nah ini enggak tahu enggak bisa baca Al-Quran, enggak bisa. Nahu Arab enggak bisa. Cuman bisa terjemahan. Mengolok-olok kerjanya, setiap buka Komal menghina Rasulullah, menghina Islam. Lalu buat apa? Untuk memuaskan birahi kalian? Enggak dong. Enggak usah lah ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya materi kita. Ya di dalam Al-Quranul Karim itu dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Marida ini artinya apa? Durhaka atau apa ya? Terkutuk atau sakit atau apalah artinya. Intinya bahwa yang mereka sembah orang-orang kafir ini itu adalah setan yang terkutuk. Kan gitu.
Nah, ini yang harusnya mereka kemudian tuntaskan. Kenapa? Karena Al-Quran datang membahas mereka. Al-Quran kita datang membahas mereka. Bahwa mereka itu penyembah setan. Kan begitu. Nah, sementara di dalam kitab mereka kemudian, di dalam pengajaran Yesus sendiri dalam kitab mereka, ada data yang sangat jelas menerangkan begini. Di dalam Yohanes, coba dilihat dalam Yohanes 12 nomor 30. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Itu kata Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara apologet baik Islam maupun Kristen. Ketika kita berbicara mengenai Yohanes 31, di situ Yesus sendiri yang berkata bahwasanya penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Ada yang bisa jawab? Bahasa Yunaninya exo. Jadi penguasa dunia yaitu iblis itu akan dilemparkan keluar. Maksudnya dilemparkan keluar dari mana ini? Dari Hades. Dari Hades. Dari Hades. Ada lagi yang tahu? Alam maut, dari alam maut. Dari alam maut. Ada lagi yang lain? Apakah dilemparkan dari langit ke bumi maksudnya? Kalau dilemparkan dari langit ke bumi, berarti itu bukan keluar dari langit, tapi di situ dikatakan kata exo. Exo itu keluar. Kata Yesus, ya penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar berarti dari satu tempat, lalu keluar dari tempat itu. Ada nggak pernah iblis kemudian pernah dimasukkan ke tempat sesuatu? Gua ya. Kalau di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, goa. Betul? Iya. Kalau di Yesaya 14:15, dalam kubur. Betul? Wah, berarti gua yang adalah kuburan. Wah. Nggak bisa, bukan keluar dari surga. Karena itu pada saat itu Yesus menerangkan keadaan Yesus. Ketika dia disalibkan ketika ada suara gempa kemudian terdengar di dalam Yohanes 12 ini, ya, di situ Yesus sendiri mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dunia yang dihakimi, bukan surga, dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, bukan penguasa surga. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Exo. Wah. Ya elah, berarti yang keluar dari goa yang adalah kuburan itu iblis berarti, Bang. Pintar. Makanya ada kan yang datang, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Benar? Karena memang iblis telah diberi kuasa juga kan ngakunya, Bang. Itu Lukas 4 itu. Iya, Lukas 4:6 kan? Iya, betul. Nah, sekarang ketika di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus berkata, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang. Dan iblis tidak sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia siapa? Iblis. Iblis dikatakan keluar, mau dilemparkan keluar. Iblisnya tadi ditaruh di mana? Goa. Kuburan. Goa yang adalah kuburan. Kuburannya adalah dewa. Goa. Kenapa Yesus mengatakan kemudian angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tanda yang dijadikan adalah keluar dari perut bumi. Ayo. Takut. Ayo. Makanya bantah Al-Quran. Ya gimana? Itu Gurunda, itu cerita itu ya, Sarha Olam kalau nggak salah ya, Pangeran Dunia ya. Pernah saya baca juga itu.
Sarha Olam. Betul. Siapa lagi namanya? Helal bin Zakar. Helal bin Zakar apa Zakar? Iya, itu dia tuh. Makanya Al-Quran ketika dikatakan oleh Al-Quran wa iyaduna illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, kan gitu. Nah, iblis ini kan memang bersumpah. Iblis ini bersumpah, karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kan Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Belum lagi Al-Quran mengatakan, Allah laqad arsalna ila umamin min qabli fasayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Kan Al-Quran mengatakan demikian. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi setan menjadi terasa indah bagi mereka perbuatan mereka. Setan menjadikan perbuatan mereka terasa indah, sehingga setan menjadi pemimpin bagi mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ada iblis yang menjadi pemimpin. Memimpin berarti ada manusia terpimpin. Sekarang pertanyaannya, ketika ada manusia terpimpin dan pimpinannya itu adalah iblis, siapa yang mendompleng nama utusan Tuhan, tetapi ajaran agamanya tidak sesuai dengan nabi yang didompleng itu? Oten. Nah itu, ini yang harusnya dibahas oleh orang Kristen, bukan menghina Al-Quran, menghujat Al-Quran sementara mereka nggak tahu apa isinya, kandungannya. Harusnya kayak gitu, ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada intinya yang harus diperjuangkan kemudian oleh apologet Islam Indonesia itu menyampaikan kebenaran Al-Quran dengan meneguhkan poin-poin di mana mereka itu adalah penyembah-penyembah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Siapa sih yang menyembah makhluk terkutuk? Oten. Iblis itu makhluk nggak? Makhluk. Nah, Masya Allah. Jadi Yesaya 14:15, iblis masuk ke dalam kubur, dilemparkan ke dalam kubur. Dan coba Anda lihat di dalam Markus 16:12, penulisnya mengatakan apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Benar nggak itu Yesus? Benar nggak itu Yesus? Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Benar. Kan yang dilihatnya bukan Yesus nih, tapi ditulisnya Yesus menampakkan diri dalam rupa lain, karena bukan Yesus. Iya benar-benar. Kan bukan Yesus, jadi pengarang tinggal nulis Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Padahal itu bukan anak Maria. Ini yang harusnya penghujat Kristen ini selesaikan, bahwa yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Bukan sibuk menghujat Al-Quran, bukan sibuk menghujat Al-Quran. Jadi kalau misalnya mereka bisa meloloskan, kemudian bisa meloloskan agama mereka, berarti Islam gagal. Tapi ternyata agama mereka nggak bisa diloloskan. Dalam poin-poin kebenaran, baik itu kitab suci yang mereka anggap suci, maupun pengajaran Yesus sendiri di dalam buku yang mereka pegang sebagai kitab yang mereka anggap suci, itu nggak bisa meloloskan agama mereka, agama Kristen ini. Bible tidak meloloskan agama Kristen. Jadi bagaimana mungkin agama yang tidak lolos dari sembahannya sendiri bisa mengotak-atik kemudian Al-Quran? Iya kan? Kenapa orang Yahudi tidak mengotak-atik Al-Quran? Ayo, ada nggak orang Yahudi yang berani mengotak-atik Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Tunjukkan satu orang Yahudi yang mengotak-atik Al-Quran. Ada? Nggak ada. Tapi kalau mereka orang Kristen ini,
sudah nggak lolos di dalam kitabnya sendiri, tidak memiliki kemudian pegangan dalam kitabnya sendiri, bahkan untuk berpegang kepada akidah yang diajarkan oleh Yesus pun tak sanggup. Ngobok-ngobok Quran. Ngobok-ngobok Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Ya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, mungkin ada yang ingin Waalaikumsalam disampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Akang, jadi kan saya momot. Oke. Aku nambahin Siap. Bang Zuma boleh ya? Silakan. Jadi tadi Bang Zuma membuktikan secara tekstual bahwa ajaran ini diduga ya bahwa bukan datang dari Tuhan tapi dari iblis. Maka cara membuktikan bahwa ajaran ini seperti iblis, bagaimana caranya? Ya kita lihat bagaimana kontribusinya buat peradaban gitu kan. Maka saya akan tunjukkan kontribusi buat peradaban ajaran Karesteng itu seperti apa. Yang pertama adalah ajaran ini memerintahkan ya orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan dengan Tuhan itu, mengajarkan dalam kitab Roma pasal 13 nomor 1 untuk tunduk kepada penjajah. Ajaran ini ajaran mengaku ajaran kasih. Tapi kalau kita lihat benar nggak sih kasih? Kenapa dalam kitab Lukas dikatakan barang siapa tidak membenci orang tuanya, anaknya, ibunya, tidak bisa jadi muridku? Kan membenci itu. Sementara kepada musuh kasih. Siapa? Koruptor, penjajah, tukang-tukang penjahat-penjahat lah. Nah, jadi agama Kristen ini kalau kita lihat, dia sangat berpihak kepada para penjahat. Makanya Yesus mengatakan, aku datang untuk orang yang berdosa. Dan agama Kristen ini sangat-sangat luar biasa untuk para koruptor. Karena harus dikasihi musuh, nggak dihukum. Faktanya di Vatikan itu ya, Vatikan itu salah satu negara yang tidak punya penjara. Tapi ternyata karena dia nggak punya penjara, akhirnya dia menjadi negara yang paling banyak kriminalnya. Yaitu tadi ajaran kasih. Susah, harus diterapkan. Nah, jadi ajaran kasih ini juga lah kiranya yang menjadi ajaran yang paling banyak melakukan apa? Penjajahan. Contoh Inggris. Inggris itu yang menjajah dunia itu kebanyakan mana? Inggris. Nah, kita tunjukkan data ya, kita pakai data. Sedikit dari saya pakai data. Pertama ini ya, kalau kita lihat ini jelas. Ini Zending ini, Akang bisa besarkan bentar nggak Kang? Kita pakai data dulu nih. Tadi kan Bang Zuma menjelaskan secara ajaran. Sekarang kita pakai implementasi ini. Zending upaya Belanda menyebarkan Protestan. Bayangkan loh, agamanya aja disebarkan sama penjajah loh. Penjajah kok membawa agama. Belum lagi nih. Jelas di sini kalau kita katakan Nomensen itu ada salah satu penginjil dari Jerman. Menurut catatan dari Dr. Uli Kozok, Nomensen ini bekerja sama dengan siapa? Pemerintah kolonial Belanda. Ini implementasi. Ajarannya disampaikan sama Bang Zuma tadi, implementasinya di dalam ini. Itu satu. Yang kedua, yang paling banyak mentus bol anak kecil itu siapa sih? Islam atau Kristen? Belum lagi kalau kita lihat ini. Bagaimana kalau kita lihat data kejahatan yang paling banyak itu siapa? Kristen atau Islam? Kita pakai data lagi. Ini implementasi ajaran nih. Contoh, coba lihat nih diagramnya. Izin Ya. Uni jangan terlalu keras ya, nanti Uni kena tombak ya. Buat teman-teman tolong pelan-pelan. di tap-tap ya, di tap-tap di gaspol. Santai kita. Kill by siapa nih? By Islam atau siapa nih? Warna biru loh. Ini Kristen. Perang paling kejam mana perang? Perang salib. Ada nggak perang Nabi Muhammad yang paling kejam? Nggak ada. Perang paling kejam itu perang salib. Ya namanya perang suci. Perang salib merebut makam Tuhan. Jadi benar kata Bang Zuma. Indikatornya itu adalah pertama ya bahwa Yesus sendiri mengajarkan akan muncul sosok-sosok. Ya, dan dengan bukan bentuk Yesus, karena Yesus datang kedua kali itu dengan bentuk manusia sebagaimana dia naik ke surga. Yang kedua adalah implementasi ajarannya. Nah, itu aja Bang Zuma. Jadi satu ya, ajaran paling banyak bikin bokep siapa? Negara mana? Kristen. Yang paling banyak menghabisi nyawa orang? Kristen. Yang paling banyak melakukan cebolan? Kristen. Yang paling banyak menjajah di dunia? Kristen. Yang merusak peradaban, yang bikin senjata siapa? Yang bikin senjata siapa? Kristen. Yang memproduksi senjata siapa? Kristen. Jadi inilah bukti kalau umat Kristen mengaku ajaran kasih, tapi ajarannya kasih untuk penjahat, tapi untuk keluarga. Coba tunjukkan sama saya satu dalil yang mengatakan bahwa Yesus membawa ibunya ke surga. Nah itu, silakan Bang Zuma, itu aja. Dinda, ajaran kasih itu nggak ini lagi. Itu dilarang dalam Bible, ajaran kasih itu. Mau dalilnya? Mana Bang, ilmu baru nih. 1 Yohanes 2:15.
Coba dibaca. Ya, sambil apa kan Uniripa dibuka biar ada bukti Uniripa dibuka. Gak ada jalan kasih itu. Makanya saya pernah bertanya, tunjukkan kasih di Kristen itu mana? Enggak ada kan sampai hari ini. 1 Yohanes berapa bang? 2:15. 1 Yohanes. Coba dibaca. Oke, kita baca. Wah, bener kakak. Gokil. Emang Bang Zuma emang andalan. Ada aja ilmu baru. Dibaca. Iya ini Eta. Akang. Nih. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Rifa. Jangan kau congor penghujat kau ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Waduh. Keren banget ini. Emang Bang Zuma emang andalan lah. Gak sia-sia dipanggil gurunda sama kami. Jadi masih ada nggak ajaran kasih di Kristen itu? Janganlah kok, kan dilarang di situ. Janganlah kamu beda agama mengasihi aja dunia. dilarang, kasih apaan? Iya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Mati-matian gaungkan ajaran kasih. Padahal perintah Bibelnya janganlah kau mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Barang siapa yang mengasihi, maka dia tidak memiliki Bapa di dalam dirinya. Aduh, maka Kristen ini cuman malas aja baca Bible. Sebenarnya mereka ini gak pernah baca Bible. Ngeri kali ya Bang ya. Berarti Bang pantas lah ya. Silakan Kak Nora. Hasih Holland. Ini, Pak, masih mau aku datang besok. Tidur aja kalau udah masuk komal. Tidur aja, tengoklah Tuhan. Bang Hasih Holland. Bang. Oi. Aduh, gak nyaut dia. Lasso. Lasso Mizlo. Halo Lasso. Nggak ada dia. Si Lasso tidak mau ngomong. Topan. Allah Akbar. Repot aja ini. Ya, oke lanjut abangku. Maafkan dirimu. Kau maafkan dirimu. Maafkan kami yang belajar gitu. Makanya baca Bible deh. Baca Bang. Baca Bang ininya. Baca jadi, Bang. Tak ada lagi kasih. Barang siapa yang mengasihi, maka waduh, mana nih si pengecut itu? Kalian nggak suka kitab kalian dibahas, tapi kalian bahas kitab orang. Terus pas ditantang kalian lari. Mananya? bukan gitu, bukan. Al-Quran itu ilmu tinggi. Masa orang Kristen bahas Al-Quran? Kalau orang Islam bahas Bible itu wajar. Kalau orang Islam bahas Bible wajar. Orang Kristen bahas Al-Quran kan lucu. Lucu. Al-Quran itu memiliki minimal 15 ilmu yang harus dikuasai untuk membahasnya. Ini orang Kristen Bible aja nggak paham bahas Al-Quran. Aduh, mau apa lagi otaknya mereka Yang ini. di room Superboy itu ya Bang? Nggak ngerti aku, nggak ngerti. Katanya diskusi di situ. Apa diskusi itu? Siapa? Meriati. Itu Bang Dio di situ. Iya, kan Oten hostnya itu. Itu. Ngaku ateis dia malu jadi Kristen HKBP dia. Malu dia jadi Oten. Dia aja malu loh jadi Oten. Meriati. Ya, Bunda Nora, selamat malam. Malam, agama apa Kak? Kristen Kak. Oke. Topan, kau naik turun kayak tecelup aja kau. Si Topannya apa sih mau Topan? Oi Samiri. Meriati. Silakan itu ada. Meri aja suruh. Ya, selamat malam.
Malam. Bunda Nora, Bang Suma, Umi Rifa. Iya. Malam Kak Mary, apa kabar? Ya, kabar baik Kak. Silakan Kak Mary, gimana masih menjadi Kristen Kakak sampai sekarang? Iya Kak, itu masih doginya masih menggonggong di luar. Enggak, bukan. Maksudnya Kakak masih jadi Kristen. Masih Kak, itu masih ada doginya menggonggong di luar. Oh masih, nggak apa-apa. Islam tuh kalau dogi aja nggak Kakak Maksud makan dia aja, tandanya dia Kristen itu masih ada Oh, doginya begitu. itu gitu loh. Jadi Islam pun nggak sih? apa-apa, asal jelas Kak, tujuan memelihara hewan guguk itu boleh untuk menjaga keamanan, asal jangan Kakak jilatin nanti. Jadi Enggak, Kak Mary, apa yang mau ditanya internet sama aja. Bang Zuma? Silakan, dia tahu. Aku suka Kak Mary ini. Silakan bertanya sama Bang Zuma Kak. Iya. Umat Nasrani kan baru-baru saja rayakan 25 Desember dan biasanya kalau hari Natal itu kan biasanya perayaannya agak lama karena bersambung dengan 1 Januari pergantian tahun. Nah, itu ada beberapa teman-teman yang katakan nggak boleh kasih selamat hari Natal dan juga tidak boleh merayakan tahun baru. Itu ada memang ke hadisnya Kak atau dalilnya yang dimana kenapa ada sebagian teman-teman saya yang ustadz itu kan pas malam tahun baru saya ajak mereka untuk rayain tahun baru, mereka ndak merespon, katanya dia ndak rayakan. Begitu Kak. Itu memang ada diatur dalam Islam atau gimana? Kami di Islam itu dilarang berdusta, dilarang berbohong. Jadi kalau misalnya kami mengucapkan selamat hari Natal, itu sama halnya kami sedang berbohong selamat hari lahirnya Yesus. Padahal kami tahu hari itu bukan hari kelahiran Yesus, berarti kami berbohong dong. Kami ikut serta dalam kebohongan gitu loh. Sedangkan jangankan di dalam Al-Quran bahwa kami tidak boleh mengada-adakan sesuatu, bahkan di Bible saja Natal itu dikutuk loh. Amos 5, 18 sampai nomor 21, Yeremia 10, nomor 3, nomor 4. Itu Natal itu dikutuk sebenarnya. Gak boleh kami mengucapkan. Dan saudara Kristen pun harus menghargai itu. Karena ketika orang Kristen paham bahwa segala sesuatu bisa kemudian dilakukan bersama dengan orang Islam, menjaga ketentraman, menjaga kebersihan, menjaga kemudian keamanan wilayah tempat kita, menjaga bangsa kita, kerjasama, gotong royong, berbisnis, ya itu bisa dengan umat Islam. Tapi kalau berbicara mengenai akidah, ya orang Kristen harus menghargai itu. Bahwa umat Islam akidahnya tidak boleh kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Itu dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Bukan karena Yesusnya atau bukan karena Kristennya, bukan. Tapi Islam dilarang berbohong. Islam dilarang bersaksi palsu. Itu nggak boleh di Islam. Selamat hari raya Natal ya, artinya selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Loh, itu kan bukan hari kelahiran Yesus. Orang Kristen aja nggak bisa membuktikan bahwa itu hari kelahiran Yesus. Jadi ngapain kami berkongko-kongko dalam kebohongan? Agama kami nggak boleh berbohong dalam agama kami. Nggak boleh berkongko dalam kemaksiatan. Itu akidah di Islam. Nah, sedangkan di dalam kitab Amos, misalnya nih kita bacakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi saja mengatakan demikian, ya gimana mungkin kami mau mengucapkan sesuatu yang ternyata itu adalah sesuatu yang merupakan kegelapan. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang di hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas, dengan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Padahal itu adalah sesuatu kesia-siaan. Yeremia 10 nomor 3.
Kami nggak mau melakukan suatu kesia-siaan, sesuatu yang mencoreng akidah. Nah, orang Islam tidak mengucapkan itu, saudara Kristen harusnya menghargai itu dong. Bukankah kami sudah sangat toleransi? Hari Minggu libur, pada saat kalian ibadah, kami pun ikut kemudian libur. Toleransi kami. Harusnya kami libur itu karena kami mayoritas di Indonesia ini, harusnya presidennya Islam, gubernurnya Islam, menterinya Islam, semuanya Islam. Harusnya kami jadikan hari Jumat itu hari libur. Tapi karena kami Islam toleransi, biarlah kita ikuti saudara kita untuk kita hargai hari Minggu ibadahnya, kita liburan. Kurang apa lagi toleransi Islam ini? Tapi ketika kemudian kalian melakukan upacara kebohongan, tahun baru gimana? ya kami sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan. Kemudian perintah Al-Quran. Apa perintah Al-Quran? Jelas itu. Ati'ullah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antaramu. Pemimpin kami adalah presiden kami. Ketika presiden meliburkan, kami libur dong. Bukan karena Kristennya, bukan, tapi karena negara ini meliburkan, kami ikut. Kan itu perintah Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami bukan umat pembangkang, kami cinta negara ini. Ketika pemerintah mengatakan A, kami aminkan. Pemerintah mengatakan B, kami aminkan. Gak pernah kami melawan pemerintah. Berbeda dengan kalian. Pemerintah mengatakan Indonesia berdasarkan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kalian 3. Kalian gak taat kepada pemerintah. Beda dengan kami. Ketika kul huwallahu ahad dijunjung tinggi, kemudian Esa itu adalah tunggal tak berbagi, sedangkan kalian Tuhan kalian berbagi-bagi. Ada jadi burung, ada jadi orang, ada jadi roh. Itu kalian tidak taat kepada negara kita ini. Seperti itu saudariku ya. Jadi ketika saudara Kristen itu ajarannya kasih, buktikan dong. Kalau umat Islam dilarang berbohong, ya jangan dipaksa untuk kemudian mengucapkan hari kelahiran Yesus yang nyata-nyata bukan itu hari lahirnya. Sekira gitu. Bang, kalau untuk tahun baru Bang, bagaimana Bang itu? Karena ada Islam yang merayakan, ada juga yang tidak merayakan. Lah, sekarang Ini permasalahan kan kalau dipikir perayaan untuk sekarang begini, ya, di mana di dalam Bible itu menerangkan tentang bahwa pergantian tahun yang terjadi di Nusantara itu adalah ibadahnya orang Kristen. Ada nggak? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu pesta dunia? Bukankah itu wujud kesyukuran bangsa kita ini sudah menjalankan rutinitas ritualnya, rutinitas kebangsaannya, rutinitasnya sebagai mahasiswa, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk mereka kemudian senang pada hari pergantian tahun. Tak ada hubungannya di situ orang baca-baca Natal atau apa. Umat Islam baca Al-Quran, orang Kristen baca kitabnya, tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Tidak terkait dengan satu agama. Memangnya kemudian pergantian tahun ini ada dalam Bible? Kan tak ada. Ada nggak kaitannya dengan pergantian tahun di dalam Bible? Kan tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu Tuhan saudari. Saudara Kristen punya Tuhan bernama Yesus. Natal itu hari lahirnya orang punya Tuhan. Orang Kristen punya Tuhan katanya. Oh, kami nggak mau. Kalau pergantian tahun itu kan pesta dunia, pesta rakyat. Tak masalah selama kami umat Islam tidak melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan agama sebelah, tutup tahun dengan minuman keras, dengan beli kondom di mana-mana. Ya itu sudah fakta fenomena yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia. Saya kira gitu. Waduh. Oke, saya sapa dulu. Izin Mbak Merian. Franz Woloria. Halo Franz. Dibuka mute-nya dulu, Bang Franz. Halo. Halo. Capek kali aku. Izin boleh saya tambahi Bang Zuma? Silakan. Oke, silakan. Jadi gini Mbak Mary, apakah Anda menyetujui juga dan ikut merayakan berikut adalah nama dewa dalam sejarah yang dikatakan tepat lahirnya dan tepat juga lahir daripada seorang perawan dan penebusan dosa juga tepat, semua tepat.
Apakah Anda merayakan itu pada tanggal 25 Desember? Sebagai contoh, Dewa Horus, Dewa Ethiopia dari Sudan, lahir tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Dan tujuan dia mati disalib juga untuk menebus dosa. Itu lahir 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Buddha, Dewa Nepal, lahir 25 Desember. Hah? Seorang perawan juga, 563 tahun. Sama, diagnosanya sama. Krishna, Dewa India, lahir 25 Desember. Lahir dari seorang perawan juga, 900 tahun. Diagnosa yang sama. Zarathustra, begitu juga. Hercules, Mitra, Dionysus, Tammuz, Hermes, Adonis, dan banyak lagi. Apakah itu tetap Anda rayakan bersama? Jadi begitu alasan kami, tepat. Kami tidak merayakan itu karena itu adalah hari lahir-lahirnya dewa-dewa paganism gitu. Lanjut, stay tune. Saya melahirkan tanggal 25 Desember. Saya sapa dulu yang baru masuk lagi. Ini Bang, yang ngaku-ngaku tentara Bang. Si Marmata. Ya, halo, pagi. Ya, pagi gigi kiper kau pagi kau. Nyong kau. Aneh kau. Di sini pagi, kau pula yang marah. Alah, kau tugas di Papua, kau sudah pagi kau. Hah? Kau kau dari mewakili mana apa kau? Kristen kau? Kenapa rupanya? Aku tanya kau agama apa? Selamat pagi, kok kau marah kau Nora? Kristen enggak? Kau nggak usah marah-marah lah Nora. Kau yang ngaku-ngaku tentara. Ini si Marmata ini nggak bisa diskusi, dia turunin aja, nggak bisa diskusi dia. Lah, kok nggak bisa diskusi? Saya bilang. Kiper kau baik cita kau. Ya, Gak usah ajarkan saya untuk santai ya. Sebentar dulu. Ya, Bang, makanya tadi itu pertanyaan saya sependapat dengan Bang Suma bahwa perayaan Tahun Baru itu kan dirayakan untuk semua umat. Tidak ada ayat di Bible mau mengatakan bahwa itu perayaan orang Kristen. Nah, justru itulah Bang pertanyaan saya karena pergantian tahun itu kan bisa dirayakan oleh semua umat, tetapi justru saya tanyakan ada beberapa teman-teman saya yang Muslim ketika baru mereka tidak mau, katanya mereka ya saya tidak tahu aliran apa sih Muslimnya, cuman mereka dibilang kami tidak rayakan itu gitu. Makanya saya tanyakan Bang, karena sepengetahuan saya itu kan perayaan umum. Iya. Gitu Bang. Di Islam itu ada prinsip kehati-hatian. Saya sendiri tidak merayakan. Bukan berarti itu menjadi satu kaidah di dalam keyakinan saya sebagai seorang Muslim, enggak. Tapi ya itu adalah suatu kesia-siaan. Dan yang kedua, kecenderungan banyaknya kemudian kemaksiatan yang terjadi di luar. Ya mending di rumah kumpul sama anak dan seterusnya. Bikin acara sendiri di rumah daripada keluar gitu ya. Kecenderungan banyak kemaksiatan dan memang kebanyakan umat Islam itu sangat berhati-hati mereka. Subhanallah, banyak mereka yang itu takut kemudian ketika niatnya itu tercoreng, ketika matanya berzina, ketika kupingnya berzina, ketika lisannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah, maka mereka menjaga itu sehingga mereka menjaga diri untuk tidak melakukan menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan membawa mereka cenderung kepada kemaksiatan. Di Islam itu begitu. Jadi kita maklum, karena kita tidak bisa kemudian menyederhanakan sebuah hukum di Islam itu. Mereka punya kaidah tersendiri, ya mungkin prinsipnya ini adalah hari perayaan orang-orang terdahulu sebelum Islam datang. Bisa jadi. Sehingga mereka tidak mau melakukan itu. Jadi mereka punya alasan dan itu kita harus hargai. Karena umat Islam itu juga ada ada tahun barunya umat Islam itu. Seperti itu. Izin abangku. Iya, silakan. Ini udah berapa kali naik turun Franz. Halo Franz. Aku siap. lama-lama aku blokir kau. Jangan. Agama apa Bang? Ya, cuman aku dipanggil dari tadi loh Bang. Oke, kembali ya Bang. Ya, silakan bertanya sama Bang. Selamat malam untuk semuanya.
malam. Selamat malam. Ya, Bang Juma, selamat malam. Malam Bang, malam. Iya. Ini terkait pertanyaan saya ini soal tahun baru. Ya, soal tahun baru. Iya. Karena menurut saya bukan mau bilang ini tahun baru bukan dari kalender Katolik, tapi ini memang aslinya dari sana yang diterbitkan ini, yang disetujui pertama itu oleh orang Katolik. Tapi kenapa di banyak kota-kota dunia mengikuti perayaan tahun baru? Kurang lebih seperti begitu, Bang. Yang mau dipertanyakan apa ya? Yang mau saya pertanyakan itu apakah boleh selain dari non muslim bisa mengikuti perayaan itu, perayaan tahun baru? Yang melarang siapa Bang? Pemerintah nggak melarang. Tapi kalau di agama? Kalau agama, kalau di Al-Quran itu paling hadis Rasulullah. Seperti itu Bang. Paling di hadis. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka, kan gitu. Juga di dalam hadis lain, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Artinya Persia dan Romawi, ya berarti kan termasuk, kalau saudara mengatakan bahwa perayaan ulang tahun baru itu tidak ada hubungannya dengan Persia dan Romawi, ya berarti bukan termasuk tahun baru. Seperti itu Bang. Jadi di kami di Islam, ya selama hal itu tidak membawa kami kepada kemaksiatan, ya, dan tidak melanggar kaidah Islam itu sendiri, ya boleh kami lakukan. Cuman mereka Ya, yang Bunda. ya silakan Dinda, silakan. Maksudnya diperkuat di hadis lain itu kan sama ketika yang satu redaksinya apakah itu Romawi dan Persia, di hadis lain dikatakan kulna ya Rasulullah al Yahuda wan Nasoro qala paman. Apakah mereka itu umat terdahulu itu adalah bangsa Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, ya tentu siapa lagi kalau bukan mereka, begitu. Ya, berarti sama seperti yang di Bukhari tadi, Dinda. Ya, lagian tahun baru yang dirayakan sekarang ini kan asal-usulnya memperingati kelahiran Dewa Janus. Nah itu dia, nih saya bacakan ya, ini dari Liputan 6. Julius Caesar berpikir akan tepat untuk Januari, bulan yang diambil dari nama Janus, menjadi pintu menuju tahun baru. Ketika membuat kalender, dia pun menjadikan 1 Januari sebagai hari pertama tahun itu. Bagi Caesar, kalender Julian adalah alat dan senjata politik ketika tentara Romawi menaklukkan tanah baru. Kekaisaran sering memberikan kebebasan pada rakyat barunya dalam mempertahankan adat istiadat agama dan sosial tertentu. Namun setelah kalender dibuat, itu digunakan di setiap sudut kekaisaran, tidak hanya untuk konsistensi tetapi untuk mengingatkan semua warga negara tentang otoritas Romawi dan kekuasaan kaisar. Setelah Romawi jatuh dan agama Kristen menyebar ke seluruh Eropa, perayaan tahun baru dipandang sebagai penyembah berhala. Jadi hari pertama tahun itu dipindah ke tanggal yang lebih sesuai dengan agama Kristen. Beberapa negara
memulai tahun mereka pada tanggal 25 Maret, hari orang Kristen memperingati pengumuman kepada Maria bahwa dia hamil secara ajaib dan banyaklah. Jadi intinya Januari itu adalah memperingati kelahiran Dewa Janus. Begitu. Lanjut. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah kelahiran Dewa Janus, apa mungkin kita itu ikut-ikutan memperingati kelahiran dewa? Itu saja yang jadi pertanyaan. Monggo dilanjut. Oke, silakan Bang Franz. Halo Bang Franz, ditanggapi gimana? Waduh, jadi tidur. Ini suara saya ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Bang Franz. Wah apa? Saya turunin aja lah ya. Ustadz Taulif mau menambahkan Ustadz? Ya, sudah sangat jelas sih sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Gurunda. Bahkan tadi Meria itu kan tahun baru itu kan hak segala umat ya, kalau nggak salah tadi ada kalimat seperti itu. Maksudnya untuk semua. Mungkin ketika hal-hal itu sudah disepakati sebagai momentum pergantian tahun, ya kan, untuk menyatukan gitu kan perhitungan kalender sehingga tidak ada perbedaan secara global. Kalau dikatakan hak segala umat, tapi ada juga umat untuk berhak menentukan sikapnya sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam agama tersebut atau agama yang dianut oleh umat tersebut. Sebagaimana di dalam Islam punya aturan, Islam melihat sisi madarat dan maslahatnya gitu. Ketika melihat momentum malam tahun baru yang identik dengan kemaksiatan, ketika melihat di yang Maret itu ya, mereka memajang alat-alat kontrasepsi yang begitu banyak nanti berserakan, itu sama saja dengan momentum terjadinya banyak kemaksiatan. Maka Islam dilarang untuk hadir beserta dengan itu. Islam bisa mengambil dalam momentum itu, mereka banyak berzikir, mereka banyak mengingat kepada Tuhan, yaitu sebagai bentuk perlawanan sikap daripada maksiat, bukan momentum turut memeriahkan gitu. Jadi Islam itu punya kaidah sendiri, apa itu kemaslahatannya, apa itu kemadaratannya kan gitu. Apalagi tidak ada kaitannya dengan ajaran agamanya kan gitu. Dan Islam punya kalender sendiri, yaitu namanya Hijriyah. Itulah yang mesti perlu dimeriahkan, karena dalam momen itu al-hijratu faraqat bainal haqq wal batil. Jadi hijriyah, kalender hijriyah, hijrahnya Rasul itu memisahkan antara perkara yang hak dengan yang batil, sehingga tidak dicampur adukan. Begitu kalau di Islam aturannya. Izin Ustadz, saya sapa dulu ya yang baru masuk. LBNRTS. Aduh, panjang kali. LBN. Halo Pak. Horas Nora, tobat kau. Aduh Tuhan. Apa yang mesti saya tobat, Opung? Masa pula kamu jadi murtad 2 kali kau salibkan Yesus, kau itu salah kamu itu, nanti kamu salah. Saya sudah bertobat, Opung. Tidaklah, kau arti sembah tobat kepada itu Tuhan kamu yang ikut benar. Kristus terus selamat. Kasihan kamu. Jangan ikuti lirik baju besar kepala kau ikut lo. Apa sih, Opung? Kalau mau diskusi ayolah, Pung. Daripada nyembah setan, Bang. Mending gali. Yang nyembah setan, nyembah mayat kamu cuma. Aduh, kawan ini. Di dalam kitab saudara Yesus sendiri mengatakan, logika aja kalian itu, logika Yesusnya, aja. Yesus yang mengatakan, loncat kau cuma. Yesus yang mengatakan bahwa yang kalian sembah itu adalah setan. Gimana dong? Gimana Bang? Yesusnya yang berkata, bukan saya loh Bang. Tobatlah kau. Bang,
Yesus itu Mesias, Bang. Yohanes 12:32. Dan aku apabila kau tinggikan bumi, aku akan menari semua orang yang datang kepadaku. Arti Coba. Mesias tahu nggak kau Juma? Nah, sedangkan jelas dikatakan dalam kitab saudara Arti Yohanes Mesias 12:34. Sabar dulu. Bro, tobatlah kalian ya, nggak usah. Kami telah mendengarkan dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Di Indonesia ini Yesus begitu Mesias kan? besar. Yesus Mesias bukan? Yesus kenapa diturunkan? Yesus Mesias dan Mesias hidup selama-lamanya. Berarti Yesus tidak pernah mati kan? Lagian juga dalam kitab saudara sendiri kok yang menerangkan itu. Tadi yang saya bacakan itu Yohanes 12 itu yang mengatakan bahwasanya iblis telah dikeluarkan kemudian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu keluar dari goa. Keluar dari kubur. Tuh. Bang, saya kecilkan abang aja ya, nanti kena tombak lagi gimana? Iya betul. Moderator mungkin jangan terlalu aktif sebelum instruksi diturunkan, jangan diturunkan dulu. Moderator jangan naikkan yang sok comel, sok gadis, perasaan sempit ya. Jijik ya dengarnya. Itu opung yang lagi suka mabuk itu Bang Juma. Kalau naik dia kayak gitu. Tobat kau Nora itu saja terus dia ucap. Sementara dia masih peluk botol gitu. Tobat kau Nora. Habis itu besok makan babi. Jelas-jelas babi diharamkan, orang disuruh tobat. Tobat kau Nora. Besok minggu nyembah anak orang. Mabuk bener. Itulah Bang. T-Rex. Host, bukan gini juga konsepnya. Masa saya ditumbalkan? Oh iya, itu makanya jangan dulu Bang. Ya, biasa. Bareng aja, gini aja. Nah, ya gini aja. Nanti mau share screen Udah. baru. Oke. T-Rex. Itu Iya, jangan tadi- dibesarkan yang gurunda, nanti kena tombak Romawi lagi. Iya, saya nggak ada besarkan. Udahlah, host. Ya teman-teman di tab layar ya tembusin 1M biar Bunda Nora semakin tobat ya, bertobat. Astagfirullahaladzim. Itu opung selalu ngirimkan video-video penyalipan Yesus. Gila. Bangga kali Makanya- dengan kerjaan iblis. Yang Bang, melakukan makin males penyaliban itu adalah iblis. Yang melakukan penyaliban. Korban disalib dijadikan Tuhan oleh iblis. Gimana dong? Tapi Bang, kalau setiap diskusi sama mereka kan, konsep penebus dosa tuh yang Abang kasih data Yohanes 11 itu kan Bang, itu memang kalau saya bilang, coba kalian tanggapi itu yang saya bilang, Yohanes 11, mereka memang nggak bisa Bang. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa karena mereka ini bukan pengikut Nabi Yesus. Mereka ini adalah pengikut Kristus Yesus. Beda itu. Beda antara Nabi Yesus dengan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus itu beda. Dua oknum yang berbeda antara Yesus anak Maria sang penginjil dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Tuh. Beda. Yesus ketika datang di tengah. Saya bertanya. Iya, silakan. Oke, ini menarik tentang Yesus anak Maryam. Kalau dalam Al-Quran Isa Al-Masih ya. Iya, betul. Ya, kan tadi Bang Suma katakan bahwa tidak ada keterangan yang detail dari umat Nasrani tentang tanggal kelahiran Yesus. Iya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri, di kitab Maryam itu apakah juga dijelaskan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau gimana Bang? Saya belum pernah tamat baca kitab itu. Iya. Kalau di Islam itu nggak ada juga tanggalnya. Karena
memang jangankan Yesus, Nabi Muhammad aja nggak ada tanggal lahirnya di Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Nggak diceritakan seperti itu di dalam Al-Quran terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Cuman diceritakan bahwa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya dituduh pezina. Al-Quran membela tuduhan itu, membela ibunya terhadap tuduhan itu. Syukran sahabat P. Jadi Al-Quran membela Siti Maryam dari fitnahan Bani Israel, orang Yahudi. Nah, Bible tidak ada pembelaan sedikit pun. Jangankan pembelaan ya, Yesus menampakkan kehormatan atau penghormatan atau penghargaan kepada ibu yang mengandungnya saja nggak ada. Satu pun dalil di dalam Bible menampakkan Yesus menghargai ibu kandungnya, itu tak ada. Nggak ada satupun. Saya boleh ditunjukkan kalau ada. Nah, yang harus kita pahami nih ya, terlepas kita Islam atau terlepas kita Kristen, kita harus adil di sini. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya mengandung tanpa ada suami. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ibunya difitnah. Ya, sampai-sampai Yusuf tunangannya hampir menceraikan beliau. Kan gitu ya. Nah, Yahudi punya kitab yang namanya Talmud. Islam mengaku itu, yes. Kristen mengaku itu, yes. Bongkar kitab Talmud. Di situ Maria disebut sebagai pezina. Kitabnya siapa ini? Kitabnya orang Yahudi. Tuan rumah dong. Islam bukan tuan rumah. Kristen juga bukan tuan rumah. Yang tuan rumah itu di mana Yesus diutus Bani Israel. Dan Bani Israel punya kitab tafsir. Mereka punya Talmud. Dalam Talmud Yesus anak zina. Dalam Talmud Maria pezina. Apa pembelaan Bible, kitabnya Kristen terhadap tuduhan Yahudi dalam Talmud? Ada? Gak ada. Cuman Al-Quran yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Gila nggak tuh? Di saat umat Islam tidak pernah mengaku kemudian sebagai pengikut Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Di saat itu juga lisannya umat Islam setiap saat memuliakan oknum tersebut. Tetapi di sisi lain, orang Kristen mengaku pengikut, tapi lisannya, kepercayaannya, keyakinannya, apa yang mereka imani itu adalah makhluk terkutuk. Ditampar diaminkan Kristen, diludahin diaminkan Kristen, ditonjok diaminkan Kristen, ditombak diaminkan Kristen, ditelanjangin diaminkan oleh Kristen, dibunuh diaminkan oleh orang Kristen. Apa ini? Sedangkan ketika tuan rumah orang Yahudi memfitnah habis-habisan, anak ini anak zina, ibunya pesina, apa pembelaan Kristen? Ada? Tidak ada. Bullshit. Al-Quran kemudian datang melakukan pembelaan terhadap itu. Padahal kami pemilik Al-Quran tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya. Nah, tolak ukurnya kemudian sebagai orang yang waras, orang yang sehat, tidak egosentris terhadap keyakinan sendiri, membabi buta, enggak. Di dalam Yohanes 16:14, ketika datang penolong lain itu dia akan memuliakan aku. Sekarang mari kita lihat. Di mana Yesus itu dimuliakan? Di Al-Quran atau di Bible? Al-Quran. Berarti Roh Kudus itu datang kepada siapa? Roh kebenaran itu di mana? Di Islam dong.
Lalu Kristen ini mendapatkan informasi-informasi dari mana tentang Kristen? Tentang Yesus dari mana didapatkan? Kalau kami dari langit, dari Roh Kudus, tembus ke baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran. Kalau orang Kristen dari mana? Ayo, dari penelitian orang yang tidak dikenali. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenal, penulis Yohanes tidak dikenal, penulis Ibrani sampai hari ini tidak ketahui, Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa emaknya. Tapi tentang Yesus, dia datang adalah Tuhan inkarnasi, teopani dan seterusnya, mati, bangkit, menebus dosa, bla 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 dan seterusnya. Itu semuanya didapatkan bukan dari informasi yang menjadi pokok primer di dalam Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Lalu apa yang kita harapkan? Oh, kasih. Kristen itu kasih. Kristen itu kasih. Ketika Kristen mengajarkan anaknya menyembah kepada orang yang keluar dari kubur, dia bilang kasih. Ketika orang Kristen kemudian percaya kepada pengajaran yang didatangkan justru jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit, itu disebut kasih. Mengajarkan anak-anaknya, keturunannya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu dianggap kasih. Oh no, Tuhan yang benar mengajarkan kemudian baik dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa kasih itu mentaati perintah Allah. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih itu mentaati perintah Eloah. Bukan perintah manusia Paulus yang ditaatin, tapi perintah Eloah. Itu kasih. Itu tidak bisa dibantah itu. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Yesaya 6, Yesaya 4. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Tetapi kamu harus setia menjalankan segala perintah yang telah kuperintahkan kepada Nabi Musa. Kristen lakukan gak? Enggak. Lalu mulut kemana-mana, kasih loh, kami Kristen itu kasih. Kasih apa dong? Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen membuat ilah baru nggak? Yes, nama ilahnya siapa? Yesus. Ada nggak orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, menyembah Tuhan bernama Yesus yang adalah manusia? Nggak ada. Ada nggak kemudian Tuhan yang hadir di tengah-tengah Bani Israel? Ketika Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel menerima pewahyuan penglihatan kenabian kepada mereka, ada nggak mereka menyembah anak bayi? Ada? Menyembah anak bayi ada? Gak ada. Berarti Tuhan yang diajarkan kemudian di dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu saling mengajarkan tentang aku dengan berkata kenalilah Tuhan, sesungguhnya di antara kalian besar kecil telah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi nggak perlu lagi ada Tuhan bayi imut datang, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Jangan lagi, kata Tuhan. Yeremia 31-34, jangan lagi. Kecuali orang Kristen. Karena mereka ini adalah penganut baru, sekte baru. Yang dikatakan kemudian, syukran Bang Fe, yang dikatakan kemudian dalam kitab saudara sendiri, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jelas tuh kitab tuh. Jelas tuh. Tapi kenapa orang Kristen tidak sanggup untuk sampai kepada poin kebenaran Bible yang diuraikan? Karena Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk menipu, mereka mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Tapi Allah mengatakan apa? Aku Tuhan, aku Allah membalas tipu muslihat mereka, dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas tuh kata Quran. Karena mereka percaya kepada kejahatan. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Berarti pada hari ketiga bangkit dari kubur, hari ketiga keluar dari perut ikan. Yang percaya terhadap kebangkitan itu angkatan jahat. Nah, kenapa orang jahat ini dikatakan sedemikian rupa? Ya karena itulah tadinya, mempercayai bahwa yang keluar dari perut bumi itu adalah Tuhan.
konyol. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Apa keinginan Tuhanmu? Dia mau membunuh aku sampai aku dicobai, aku dibawa ke bumbungan bait suci, aku dibawa ke padang gurun untuk sekedar dibunuh oleh bapakmu itu. Tapi bapakmu tidak sanggup sedikit pun untuk menjamahku. Iblis berupaya membunuh Yesus, berupaya. Saban hari, tiap hari kelakuan iblis senantiasa ingin membunuh Yesus. Berhasil kagak? Tidak. Di mana Yesus mengatakan iblis tidak berhasil membunuhnya? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, tetap karena penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi ketika iblis merasuki Yudas untuk membunuh Yesus, tidak berkuasa. Iblis merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, tidak berhasil. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 29, dia yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, akan tetapi dia senantiasa bersama dengan aku, sebab aku selalu melakukan perbuatan yang berkenan dari dia. Tuh, jelas itu. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, dia senantiasa menemani aku. Jadi tidak mungkin kemudian iblis bisa membunuh Yesus melalui tangan Yudas. Tidak mungkin iblis bisa membunuh Yesus melalui orang-orang Farisi. Nggak mungkin. Yesus orang yang dikasihi, coy. Yesus orang soleh. Yesus orang yang taat kepada Tuhannya. Dunia harus tahu, kata Yesus. Yohanes 14 nomor 31 kalau nggak salah. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa artinya? Dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah hamba yang taat. Yesus itu orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Apa pula Kristen muncul-muncul mengimani pernyataan makhluk yang datang, yang membisikkan pernyataan kepada Paulus, Yesus itu makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Cobalah saudara-saudara renungkan. Hah? Kenapa kalian diusir? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal level kalian itu udah sampai level ma'rifat kalau di Islam. Level tertinggi. Bayangkan itu. Menjamah orang sakit sembuh. Coba. Orang lumpuh kalian jamah, bisa sembuh. Orang buta kalian jamah, bisa melihat. Kurang apa lagi coba? Orang kerasukan setan bisa kalian obatin. Orang gila kalian sembuhkan. Coba. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Ada apa? Karena kalian sebenarnya bukan mengikuti kehendak Bapaknya Yesus. Kalian melakukan kehendak Bapak yang adalah iblis yang datang kepada Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku Juma. Sabar dulu Bang. Saya mau Saya ngomong sebentar dulu. Saya ngomong sebentar. Sabar dulu. Kan Anda tahu adab nggak? Tunggu selesai. Ya gitu ya. Pada kesimpulannya bahwasanya ya ketika Islam kemudian menjelaskan melalui Al-Quran, ketika orang Yahudi, bukan Kristen ya sekali lagi, orang Yahudi loh. Yesus diutus untuk orang Yahudi loh, bukan untuk orang Roma. Sedangkan Kristen itu awalnya dari Roma. Bukan untuk orang Yunani. Bukan. Yesus untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas itu. Itu pengakuan langsung Yesus melalui mulutnya sendiri berdasarkan Bible. Oke? Ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia dituduh sebagai anak zina. Ibunya pesina. Al-Quran membela itu. Bible tak sedikit pun membela itu. Bahkan di dalam Bible Yesus dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya. Bagaimana saya tidak mengatakan Yesus serendah-rendahnya di Bible? Coba tengok. Kristen memperkosa ibu kandungnya
Kristen memperkosa anak kandungnya, Kristen membunuh ibu yang melahirkan sekalipun, atau dosa apapun yang paling besar yang dilakukan oleh Kristen, cukup percaya kepada Yesus mati di salib, dosa memperkosa, dosa membunuh ibu kandung tadi itu ditebus oleh Yesus. Gila nggak? Gila nggak tuh? Luar biasa agama Kristen ini. Ya, jadi sekira gitu ya dari saya. Kalau mau ditanggapi silakan. Oke bang, saya sapa dulu ya bang. Tongkat Musa, selamat malam. Agama apa bang? Aku Islam aku. Ya silakan saudara Tongkat. Ya maksudku begini saudaraku Juma. Aku bukan mau membela Oten. Iya silakan bang. Nah, tapi kita harus ingat Quran kita itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya. Kitab yang mana itu bang? Taurat, Zabur dan Injil. Oh, jadi Anda mengimani Bible itu Injil? Itu yang diajarkan Quran kita selain daripada Quran. Di mana dikatakan bahwa Bible itu Injil? Astagfirullah. Itu jelas tertulis. Jangan kita bantah itu. Di mana? Di mana dalam Al-Qur'an? Membenarkan kitab sebelumnya. Saudara, bukan menyempurnakan. Saudara. Nyamar nih. Saudara. Udah lama jadi misionaris. Beginilah begini. Udah lama kok jadi misionaris. Nyamar nih. Udah lama kok jadi misionaris. Coba kalau Islam tahu dulu bang. Bang, kalau kau Islam tahu dulu bang. Bang, tahu dulu bang. Tahu dulu bang. Kalau kau Islam tahu dulu bang. Coba tahu dulu bang. Misionaris kayak kau itu udah, aduh capek aku tahu. Kabur. Mana Bang Juma tadi? Aduh. Ngapain harus nyamar-nyamar bang? Waduh. Hah? Kabur aja. Karena memang di kitabmu diperintah untuk berlaku seperti iblis. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu kan iblis bang. Jadi kau disuruh seperti iblis gitu bang ya? Ngapain harus nyamar-nyamar bang? Coba tawud dulu, buka mute-nya, tawud dulu. Kalau kau Islam tawud dulu bang. Apa ini nyamar-nyamar nih? Guru ndak kena tombak itu, di tab-tab belajar aja teman-teman, tembusin 1 M biar kuat komalnya ya. Sodako tab-tab gratis kok. Halo, ayo cepetan nggak? Coba kau tawud dulu kau. Nyamar-nyamar lagi, aduh. Coba tawud dulu bang. Jangan bantah itu saudaraku. Coba tawud dulu bang. Bukan Bang, untuk menyempurnakan, tapi untuk membenarkan kitab sebelumnya. Emang kalau nggak tipu-tipu agamamu nggak laku ya bang? Taurat, Zabur dan Injil itu harus kita supaya imani. agamamu laku gitu ya. Kita sendiri tidak mengimani itu secara nyata. Apa sih lo nih? Coba kau tawud dulu kau. Tawud coba. Coba tawud. Ingatlah dulu apa yang dikatakan Quran kita itu. Gini. Saudara, oke, saya jangan diturunkan. Saudara, oke. Saya akan ikut sama saudara. Kalau Anda sudah mengaminkan bahwa Bible yang mengatakan Allah punya anak bernama Yesus itu, betul? Apakah itu Injil? Allah punya anak, betul? Gini loh. Enggak, tunggu, jawab dulu. Apakah betul Allah punya anak bernama Yesus? Allah bukan punya anak, tapi dia memperanakkan Isa Al-Masih. Bukan punya anak. Astagfirullahaladzim. Di mana di Al-Qur'an Allah memperanakkan Isa Al-Masih? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Bangsat nih orang. Oh, Kristen. Semoga kalian ini ya, saudara-saudara. Coba lihat. Lihatlah orang-orang kafir ini. Lihat orang kafir ini. Di mute aja dulu. Lihat kelakuan orang kafir ini, coba lihat. Lihat kelakuan orang kafir. Karena dia tidak sanggup lagi kemudian untuk membantah argumentasi keagamaan yang mereka punya, khususnya agama Kristen yang mereka anut. Tengoklah caranya tuh. Ngaku-ngaku Islam. Ngaku-ngaku Islam. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Jawab pertanyaan. Jangan.
Saya kalau Jangan Anda lari mengatakan ke Alkitab, Isa malu kalimatullah, kita sama- Mute aja dulu, weh. Isa kalimatullah, artinya Isa itu dicipta dari kalimat Allah. Itu tak masalah, itu iman saya. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, itu tertulis di mana, wahai saudara pemakan babi? Saudaraku pemakan babi, pemakan anjing, anak yang dihasilkan dari zina. Tolong kau tunjukkan di Al-Quran di mana Allah memiliki anak. Coba. Di mana? Inilah orang-orang kafir, bahayanya orang kafir, teman-teman. Orang kafir itu bisa aja menyamar sebagai Islam, bisa menyamar mu'allaf, habis itu dihancurkan Islam dari dalam. Udah kau turun, Yang terkenal dunia dan akhirat siapa? Anjing, kau turun, Jing. Kau turun, kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, kalau perlu kau makan tai pendeta. Kau nggak bisa nipu-nipu di sini. Kau nggak bisa nipu kami, Jing. Jangan kau pikir bahwa kau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau bisa menganggap bahwa kami sudah bisa kau tipu. Nggak bisa. Bau babi dari mulutmu itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau? Bau anjing yang bersarang dalam otakmu, otak anjing, otak babi itu kecium sampai ke Makassar, tahu kau? Jadi kau mau berpura-pura, kau mau membungkus dirimu seperti Islam, itu akan kecium bau badanmu itu. Kau mandikan dirimu dengan 1 ton minyak parfum, sekalipun yang paling mahal. Bau babi, aroma tubuhmu, bau babimu, bau anjingmu itu, bau monyetmu itu kecium sampai ke Makassar. Jadi kau jangan pura-pura jadi Islam, ya. Bilang aja, Bang Suma, aku nggak percaya diri lagi mengimani Bible. Jadi mau tidak mau saya harus mengatakan Injil itu adalah Bible. Umat Islam tidak akan mudah terpedaya, oke? Justru dengan caramu kayak begini membuktikan bahwa memang agamamu itu agama bullshit. Lanjut, teman-teman. Oke, saya sapa ya Bang, izin Abang. Acuy. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Muslim Bang? Alhamdulillah. Ya Bang, kami naikkan yang Kristen dulu ya Bang ya, maaf ya. Iya. Oke, waduh Bang, jangan lemah sekali kayak gitu Bang. Kayak apa pula aku dengar. Bro Cunlai. Bro. Ya, halo. Ya, selamat malam Bang. Agama apa? Aku Muslim, cuman ada teman Kristen yang nanya, dia nggak berani nanya langsung. Ya silakan. Izin Bang Juma. Nih, aku teman Kristen aku nanya nih. Dia bilang Nabi Muhammad istrinya kan lebih dari 4. Di Al-Quran kan batasnya 4. Itu coba gimana Bang jawabnya? Aku bingung juga itu Bang. Iya. Jadi gini, Nabi Muhammad itu adalah manusia, kita juga manusia. Beliau Islam, kita Islam. Beliau hamba Allah, kita juga hamba Allah. Beliau beriman kepada Quran, kita juga demikian adanya. Tapi apakah kita Nabi? Beliau Nabi, kita bukan. Prabowo presiden, dia manusia, kita manusia. Dia orang Indonesia, kita juga orang Indonesia. Sama-sama warga Indonesia. Oke? Tapi dia presiden. Apakah hak dia sebagai presiden sama dengan hak kita? Padahal kita sama-sama manusia nih. Sama-sama orang Indonesia nih. Hak kita dengan beliau, Pak Prabowo, sama nggak? Ya nggak sama lah. Apalagi seorang nabi. Kena tombak lagi. Jadi gini ya, biar saya terusin deh. Ya, biar saya teruskan ya. Jadi gini, betul yang dikatakan Bang Juma, bahwa setiap pemimpin itu mempunyai hak. Contohnya, kalau Anda pernah tinggal di Jakarta, itu presiden dan rombongannya nggak kenal namanya lampu merah. Walaupun lampu merah diterobos, ya. Kalau Anda tinggal di Jakarta pasti tahu. Tapi ketika kita yang rakyat sipil gitu, bisa nggak kita lampu merah itu kita terobos begitu aja? Pasti kena tilang dong. Nah itu berarti ada hak istimewa. Sama halnya seperti contoh di dalam kitab orang Kristen, di dalam kitab Keluaran 20 yang bercerita tentang 10 hukum Taurat itu.
Di salah satu hukumnya itu di situ dikatakan dilarang mengingini keledai orang lain. Nah, apakah Yesus mentaati itu? Tidak. Yesus bahkan pernah menyuruh muridnya untuk maling keledai. Matius 21 ayat 1 sampai 3, Markus 11 ayat 1 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai ayat 33. Pesan Yesus, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Coba, ada di situ diperintahkan untuk izin dulu kepada yang punya? Nggak ada. Artinya apa? Yesus juga melanggar ya kitab yang dia bawa. Menurut Bible, Yesus pernah menyuruh mencuri keledai. Sementara di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat salah satunya dilarang mengingini keledai orang lain. Lanjut, Aki Juma udah naik lagi. Iya, itu Bang ya. Jadi jangan kita mengatakan kita harus memiliki hak yang sama dengan seorang nabi, enggak dong. Beda itu. Jangankan seorang nabi, kita dengan ayah kita aja haknya nggak sama, apalagi dengan presiden nggak sama. Saya rasa itu cukup. Silakan. Oke, makasih Bang Bro. Itu yang tadi dijelaskan oleh guru-guru kami itu tertulis di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana kehususan Rasulullah SAW dalam hal masalah memiliki istri. Bahkan di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa mur'atam mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastangkiyaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kehususan bagi seorang nabi itu diperbolehkan jika wanita-wanita itu ingin dinikahi oleh seorang nabi. Nabi mau memilihnya silahkan, itu kebolehan untuk nabi. Min dunil mu'minin, tidak berlaku untuk seluruh orang-orang beriman umatnya. Kehususan nabi ini yang diberikan kepada nabi kami yang tanpa batas, justru nabi kami membatasi diri, memiliki istri. Bayangkan jika Rasulullah memiliki istri sebagaimana para nabi di kalangan Bani Israel, mungkin begitu besar hujatannya terhadap Rasulullah. Hitungan belasan saja, fitnahan terhadap Rasulullah begitu besar. Apalagi mengikuti Raja Salomo, apalagi mengikuti Raja Daud. Mungkin Oten bakal setiap hari menghujat Rasulullah. Padahal Rasulullah kalau mau, begitu banyaknya wanita-wanita yang ngantri terhadap Rasulullah untuk nikahi, beliau tetap membatasi diri. Beda dengan Akang. Nggak jadi ya, nggak berani bercanda. Akang? Takut dikik. Akang bisa batasi diri? Cicilia. Ustadz. Jadi gini Bunda Rama, sebelumnya saya mau informasi dulu sama teman-teman ya. Teman-temanku yang di bawah. Satu nih matanya. Bunda Nora. Jadi gini teman-teman, tolong tap-tap layarnya lebih kencang. Kalau bisa dalam waktu 5 menit 1,5 M ya. Biar akun kita report, biar nggak kena report ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mau umumkan sebentar lagi ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaiser Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabatku di bawah agar akun kita kuat dan anti report, dan jangan lupa follow akun host dan narasumber. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung ya, Protestan, Katolik, Warnes, penyembah knalpot Mio yang menuankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat, sebelum bernarasi tampilkan data dan gunakan dalil sesuai dengan tekstual. Boleh kau merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran, bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kita kasih paham gabungan API, jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya bisa produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima nanti kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam. Nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi sekali lagi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah menggunakan dasar dalil dan data.
Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikasi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Jangan ya. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, stay tune. Terima kasih. Foto profilnya tolong ya diganti, foto profilnya geli kali nengok. Ya Sarif Yet. Selamat malam Sarif. Sarif Yet. Sarif Yet. Sarif. Musik siapa ya? Gak tahu. Tolong di mute, ada musiknya. Harry. Ini si Harry ya? Harry Borneo kayaknya ada musik. Iya, Harry. Iya. Sebentar izin saya naikkan lagi orangnya. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi dari tadi. Suaraku kok jadi nggak enak begini ya. Salahnya sendiri ngelayanin orang gila. Siapa? Oh, yang tadi itu Ustaz. Salah kali tadi Ustaz. Apain Dia orang tidak gila? mau mengaku. Nggak Udah mau orang mengaku sinting lah. Saya Orang abang. sinting disuruh ngaku sinting mana mau? Iya, tapi memang tadi dia terdiam yang bilang, "Kau coba ngaku dulu. Saya abah kau ada telepon atau tidak?" Dia tidak mau jawab. Bunda Nora, Pakde. Bunda Nora itu yang minta permintaan naik. Oten ada kali 10 orang itu. Coba dipilihin yang warasnya. Nggak tahu saya, nama Islam semua. Nih, sebentar ya. Yang Islam janganlah dulu minta naik lah woi. Kami yang moderator ini kadang bingung gitu loh. Amer. Kan, tengoklah. Nagidan. Kan. Aduh. Nagidan. Tapi Pak D dia memang udah terpojok Pak D. Terpojok dia karena memang tidak bisa dia buktikan Bang Zuma yang nyuruh. Sirojul Munir. Ya, Ya selamat malam Bang, agama apa Bang? saya Islam. Aduh Bang, kami naik yang Kristen ya Bang. Ya, diturunin aja. David, selamat malam. David. Shalom, selamat malam, selamat Natal dan Tahun Baru. Aduh, diucapkan pula Natalnya. Kristen ya Bang ya, iyalah, udah mengucapkan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Enggak ada kami merayakan Natal Bang, ngawur kau. Silakan Bang, sama Bang Zuma itu. Ya, mau bertanya silakan. Bang David. Ya, bertanya Bang David. Bang David. Aduh. Teman-teman, mohon izin Bunda Nora ya. Teman-teman tolong di hashtag dakwah. Hashtag dakwah. Nah, biar akun Bang Zuma nggak di report, walaupun di report nggak jatuh. Jadi hashtag dakwah. Hashtag dakwah teman-teman di bawah. Tolong ya sekarang juga. Biar di report tapi nggak jatuh mana ini. Kapuyua. Oh ya. Onde mande. Ini kayak lagi di rumah sakit pelayanan BPJS manggilin pasien. Iya, benar Ustadz, ya Allah Ustadz. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru, oke? Ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Melvin si Manung Khalid. Halo. Manung Khalid. Halo. Kak. Ya. Selamat Tahun Baru, Yes. Kak. Iya Bang. Ya. Kristen ya Bang. Iya, Kristen.
Ya, dia nggak mau mengucapkan selamat Natal. Silakan Bang. Mau Aduh, bertanya apa, sih. Bang? Silakan. Khalid. Oke. Halo. Untuk Bang Juma, selamat malam buat kawan-kawan. Ya. Jadi gini, aku udah mungkin udah beberapa kali aku naik dan kurasa kalian juga ada beberapa kali kita sering diskusi. Tapi aku gini ya, kesimpulanku tentang diskusi kita. Ada hal yang menjadi tanda tanya sama aku. Materi-materi ini sebenarnya itu balik ke itu. Oke lah. Artinya tentang Trinitas, tentang Natal, tentang ini. Tetapi aku ada yang mau tanya lah sama kalian semua lah ini ya. Entah Juma pun boleh juga lah sama Bang Juma. Bolehlah dulu dibilang sama aku, tunjukkanlah dulu sama aku kan ini Kristen ini. Apalah perbuatan kami orang Kristen ini yang bertentangan dengan ajaran Lu malah kemanusiaan. dakwah Khalid. Diskusi Jangan. ini bukan dakwah. Sebentar gini. Ya kan Kalau bertanya Pak Kang. Bentar Ya, dulu. silakan. Gini. Kalau tentang Trinitas itu kan masalah doktrin ayat begini, masalah kitab yang dirombak-rombak gitu kan. Tetapi aku belum ketemukan satu kesalahan perbuatan orang Kristen. Kalau kita bilang aku melukai Tuhan Allah, Allah itu kan roh. Kita mencintai Tuhan. Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita mencintai manusia, perbuatan baik kita terhadap manusia. Kita berbohong jika kita mengatakan mencintai Tuhan, tetapi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang menjadi pertanyaan, kayaknya apalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh umat Kristen yang apalah aku bilang ya, selain daripada merombak-rombak Alkitab itu kan masalah yang dipelintir-pelintirnya itu. Apa Poinnya kejahatan aja. Oke Bang. Oke, udah ditangkap sih Bang. Udah ditangkap sih Bang. Silakan. Iya. Apa kejahatan orang Kristen? Jadi menurut Yesus sendiri ya, saya nggak mau pakai opini saya. Yang sekarang Bang, yang sekarang. Saya nggak mau opini Bang. Saya jawab harus pakai data. Jangan dituntun saya ya. Jadi menurut Yesus sendiri, kenapa orang-orang Kristen itu dikatakan jahat? Karena itu mereka itu melakukan sesuatu tanpa perintah dari Tuhan. Contoh, Anda menuhankan Yesus, berseru Yesus Tuhan, melakukan keajaiban atas nama Yesus dan sebagainya. Matius 7 ayat 22-23 itu kan sangat jelas sekali. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Real saat Abstrak ini apa? Bang. Abstrak itu Bang. Gini Bang, gini. Contoh gini Bang. Kalau Abang tanyakan sama aku, Melvin, apalah perbuatan Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan? Aku kan jawab. Aku satu lah contohnya ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Contoh, menikahi 4 istri itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Itu jawabanku. Real perbuatan itu. Kalau ke Kristen, apalah perbuatan Kristen yang Ya jahat sama itu? aja. Kalian menuhankan Yesus itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Bang, Karena nggak ada menurut kan- Yesus sendiri, nggak ada kan merugikan orang lain Bang. Nggak lah ada emang merugikan ketika manusia itu, ketika Bang. kita menikahi 4 istri merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? Merugikan istri pertama, istri kedua maksudnya itu Bang. Makanya itu ketika Bunda kita Nora, yang di saat merugikan kau orang dibuatkan lain itu suami begini loh Bang. Merugikan orang lain itu begini. Ketika ada suaminya selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur seperti yang ada di kitabmu. Itu baru merugikan orang. Maksudku, Suaminya bentar dulu, Yang saat ini suaminya masih yang terjadi, melakukan yang saat ini perselingkuhan. apa perbuatan- Tetapi wanitanya itu yang dijadikan pelacur, bahkan dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 12:11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Diam dulu. Ini saya kasih dalil ini. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara Bang, tersembunyi. itu abstrak Tetapi itu, Bang. Yang saat aku akan ini melakukan maksudnya, hal itu apa secara perbuatan terang-terangan Malvin? di depan seluruh mata orang Israel. Malvin, kau bisa diskusi nggak Malvin? Ini apa sih? Malvin, kau bisa Ini diskusi nggak, Delvin? jelas-jelas Kalau kau tuh. bertanya,
Bentar bang, ini jelas-jelas, ya kan? Ini jelas-jelas Tuhan merugikan orang lain. Apa salahnya perempuan itu sehingga dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Apa salahnya perempuan itu? Ini merugikan. Kenapa Anda takut? Ustadz dibatasi Ustadz, nanti kena tombak. Ya, itu merugikan itu. Belum terjawab pertanyaanku, Bang. Terserah, aku nggak ada peduli dengan kau. Kejahatan orang Saya Kristen menunjukkan kemanusiaan yang saya saat ini sedang terjadi. Yang saat ini yang tidak sesuai dengan kemanusiaan perbuatan orang Kristen. Mengawinkan sesama jenis. Nah, itu dia. Di gereja ada kawin secara jenis, sesama jenis, coba. Oh, ada di masjid. Kira-kira begitu yang kumaksudkan. Enggak, kalau saya maunya itu kalau saya menjawab punya dasar Bible yang saya pakai. Gini, Bang, untuk urusan orang Kristen, saya nggak peduli. Karena agama tidak bentar. Dulu Bang Bibel berjalan, sabar dulu. Karena agama tidak bisa dinilai dari perilaku orang. Agama itu dinilai dari kitab sucinya. Makanya tadi saya membawa kitab suci. Nah, seperti contoh yang tertulis di dalam 2 Samuel itu tadi. Ada orang yang nggak salah malah dipermalukan di tempat umum, dijadikan aktor pemain prot-prot. Nah, itu merugikan itu. Kalau kitab suci, Bang, Abang nggak belum tentu yang Abang narasikan itu menjadi itu. Satu-satu lah itu kalau ngomong. Sebentar Oke lah, dulu. aku jawab dulu lah. Selesailah dulu. Ya oke. Tunggu dulu. Selesai dulu biar jangan kita timpatin di suara kan. Dia bilang yang saya narasikan tidak seperti itu. Saya hanya membacakan. Di situ jelas-jelas Tuhan mau mengambil istri Daud. Lalu istri Daud itu akan diprot-prot di tempat umum di depan seluruh mata orang Israel. Baca kalau nggak percaya, saya nggak menafsir. Bunyinya seperti itu. Artinya, Bang? Lah, artinya Tuhan mau. Artinya Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Oh, Tuhan orang Kristen mau mengadakan itu kan interpretasi Abang. Bukan. Coba nih saya baca ya. Dengarkan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Tidak seperti itu. Dengar dulu. Iya ini dengar nih. Jangan nggak seperti itu tapi kamu nggak mau dengar. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Coba kau terangkan apa maksudnya itu? Kalau bukan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Ayo. Maksud Abang tuan orang Kristen mau mengadakan adegan prot-prot melalui itu ayatnya seperti itu. Alah. Nah, udah baca dulu, baca sendiri, baca. Jadi, di mana tadi itu ayat itu? Ayat di mana kan? Udah ngomong salah tapi baca aja belum. Kan aneh kan? Aneh ini. Salah, tapi belum baca. Aduh. Dan hasil merugikan itu tahu lah. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ya, baca. Itu. Jadi, aku ini Alkitab nggak ada di tanganku ya, nggak ada di tanganku. Nah, aku lagi di luar. Sekarang begini, aku Bang, kami umat Kristen bukan tipe menghafal. Kami buka ayat aja, buka Alkitab gitu. Jadi tentang Samuel itu hukuman itu Bang, jadi Saul itu pun dihukum, orang Israel pun dihukum. Jadi Bang, kejahatan orang Israel. Jadi tadi itu maksudnya adalah bisa saja itu. Nah ini hukuman. Ini lucunya kamu baca aja belum udah nafsir. Kau baca dulu baru ditafsir. Ini baca aja ndak nafsir pula kau pasti salah. Dengar Bible berjalan. Tafsirmu jangan kau anggap langsung benar. Parah kan? Baca aja belum kau nafsir. Aneh kan? Dengar. Aduh. Parah kalian. Apa? Dengar. Kembali ke pertanyaan tadi. Malvin, dengar dulu, si Manurung. Parah kalian. Si Manung Kalit. Kaisar. Manung Kalit. Diam kau dulu. Kau sudah bilang kau tidak tahu dan tidak hafal. Sekarang yang merugikan itu tahu apa? Apakah ayat itu bisa dipersembahkan dibaca kepada anak di bawah umur? Kutanya sama kau, boleh? Jawab.
Janganlah aku di-mute. Coba apa pertanyaanmu, Kaisar? Apakah ayat yang dibacakan tadi Bibil berjalan itu boleh dibacakan atau boleh diterangkan kepada anak-anak di bawah umur? Apa tanggapan mereka? Dan kalau bertanya mereka bertanya kepada anak-anakmu misalnya di bawah umur dan dia bertanya kepadamu, apa jawabanmu? Jadi apa jawabanmu? Itu merugikan anak di bawah umur. Paham kau di situ? Ribut kali, kau tenang biar aku jawab dulu. Bisa aku jawabkan? Semua isi Alkitab itu bisa diterangkan kepada siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan siapa, Melvin? Contoh Nora gini. Untuk anak SD kelas 1, untuk apa ayat itu dibacakan? Bukan soal itu. Ketika kita ke gereja, apakah bisa pendeta itu memilih, oh, aku lihat dulu lah ada anak kecil apa enggak? Kenapa di Yeskel 23 itu tidak pernah dihotbahkan? Jujur aja lah, Melvin. Kenapa? Selama saya masih Kristen dengan bapak mama saya itu tidak pernah dihotbahkan itu, Melvin. Karena isinya kayak gitu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah. Cobalah dulu kau. Bagaimana pendeta membacakan itu? Itu jadi tema khotbahan. Jadi untuk kebutuhan bukan, jangan kebutuhan. Jangan kebutuhan. Begini, itu kau dengarkan saya baik-baik. Izin Bang Kaisar. Kau dengarkan saya ya. Lanjut. Yang namanya kitab suci itu nggak ada yang dibilang surat ini untuk kebutuhan. Nanti surat ini untuk kebutuhan. Surat Yeskel jangan, itu kebutuhan. Nggak bisa kayak begitu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kalau yang sudah dikatakan itu adalah kitab suci. Bukan, kau cobalah kau dulu yang bacakan dulu. Saya mau minta kau besok hari Minggu kau live kan atau kau videokan, kau suruh pendeta bacakan Yeskel 23 itu temanya dulu itu, coba. Maksudmu ku bacakan untuk anak SD? Tunggu dulu Nora, maksudmu ku bacakan ayat itu di sekolah? Pendetamu. Suruh pendetamu. Pendetamu di gereja, kok gereja apa itu? Kok HKBP kah? Atau apa kok? Iya, HKBP aku. HKBP. Dokon tu pendetami. Menjahat Yeskel 23 coba suruh dia itu jadi temanya dulu. Saya mau kau kalau bisa kau rekam itu sampai habis ya. Tantangan enggak benar jangan kamu ketawa itu. Jangan kau bilang masa ada pula kitab suci kebutuhan. Jadi gini Nora, tentang apa ya khotbah. Kalau khotbah itu sudah ditentukan di apa itu di almanak itu sudah ada jelas itu. Kenapa tidak pernah pendeta mengkhotbahin itu? Itu saja dulu. Kenapa nggak pernah? Dibaca aja sih. Tidak pernah. Jangan kau berbohong lah itu. Saya minta tolonglah, Kristen kalau naik ke atas itu jujur. Pernahkah dihotbahin di gereja itu? Mama saya saja baru tahu loh, ternyata ada ayat seperti itu. Masa ada kayak begitu? Nggak tahu Mama, di Yeskel 23. Emang kalau di gereja nggak pernah dihotbahin sama pendeta Mama? Nggak pernah itu. Memang jarang. Berbohong di sini. Pernah. Dengar Nora, memang nggak pernah, karena kata-katanya vulgar. Jadi kalau nggak pernah, kenapa? Masalahnya di mana? Karena kata-katanya vulgar, tidak cocok. Apakah bisa dikatakan itu lagi kitab suci? Apakah itu bisa dikatakan kitab suci itu? Ketika itu tidak bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Sementara ini adalah kitab suci halayak untuk umum. Cobalah kau mikir. Kenapa coba kayak mana? Biasa aja itu. Aduh, ya udah bagi kau biasa kalau kau belum membacakan. Mangoto-ngoto ido di soko perbela. Sebentar itu Kaisar. Kau dengar dulu ya. Sebentar. Kau dengarkan saya. Saya begini ya. Saya itulah kenapa Kristen ini tidak pernah mau jujur. Makanya kalau diskusi, kalau tidak ada kejujuran dengan akal difungsikan, yang ujungnya debat kusir. Capek iya betul. Selalu bilang begini. Kenyataan pendeta itu aja juga malu membacakan itu. Gak usah kau pungkiri. Anak saya saja kalau mendengarkan kata payudara aja, udah jijik. Ya kali di sana susunya dijamah-jamah, dada keperawan, apalah kayak begitu. Kitab Agung aja. Apalah kitab kayak begitu vulgar. Dibaca lagi Amsal 7. Marilah kita memuaskan birahi. Alah, kau cari di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak ada di sana dikatakan di sana susunya dijamah-jamah. Sekarang gini, kita kembali ke topik. Tadi dikatakan. Dengarkan. Oke, kau dengarkan. Jangan larikan dari topik tadi. Saya tidak akan larikan. Kalau kau mengatakan
ya. Kalau poligami itu merasa seperti tertindasnya seorang wanita, itu pemikiranmu. Karena apa? Bagi kalian itu lebih baik berzina. Berzina lebih baik. Tapi kau tidak memperhatikan perkataan di dalam Bible itu. Jangan kau masuk saya ketika saya ngomong itu. Saya moderator di sini, saya berhak untuk memute kau. Kau hitung dulu di seluruh Indonesia ini. Berapa persen kau yang juga Nora, melakukan jangan bilang kami lebih pilih berzina. Memang nyata. Kemarin saya berdiskusi ada satu sama Kristen. 2018 kemarin dia menceraikan istrinya. Terus saya tanya, kenapa tidak nikah lagi? Belum mau. Terus hasratmu bagaimana? Dia mengakui dia membeli perempuan di luar sana. Alah, banyak cerita kau. Itu yang saya suka, Kristen, jujur, jangan munafik. Janganlah munafik kalau diskusi di room ini. Kita butuh kejujuran biar dapat edukasi. Di dalam kitab suci kalian aja tidak ada larangan poligami. Kau diam, saya tahu semuanya itu. Saya tahu semuanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaan saya, kau diam aja dulu. Kau diam dulu sebentar. Kalau kau memang seorang laki-laki, kau dengarkan dulu perempuan yang ngomong. Kalau kau ikut ngomong, sama saja kau ini seperti perempuan. Jadi dengarkan dulu saya itu. Tapi jangan fitnah juga biar itu. kau paham. Kau dengarkan. Kau kayak tidak tahu aja. Saya juga udah tahu bagaimana isi kitab suci kita itu dulu. Tapi itu dulu ya. Sekarang berbeda. Karena memang apa? Mulai saya cari mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada dikatakan itu susunya di jama-jama. Gak salah apa itu. Jadi hanya karena itu menjadi mualaf. Saya mualaf karena saya tidak mau menyembah 3 Tuhan. Jangan cerita. Trinitas itu tidak ada itu. Masa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Giliran Tuhan saya Yesus mati yang membangkitkan Tuhan Bapa. Ngawur ini. Ada Tuhan tingkat tinggi, ada Tuhan tingkat rendah. Bilanglah Nah itu. kau dengarkan aja dulu. Saya belum selesai, jangan kau alihkan ke situ. Ya, konsep dulu poligami. Kau mengatakan itu adalah suatu kesesatan buat kalian. Sementara di dalam kitab suci kalian, ya, kau tidak bisa menghilangkan perjanjian lama. Bagaimanapun sudah kalian ambil kitabnya Yahudi, kalian jadikan itu adalah kitab kalian, Bible. Nah, dengarkan, Daud berzina dengan Bathsheba. Sampai keturunannya kepada siapa? Yesus. Yesus anak hasil dari Yesus keturunan dari apa? Poligami. Poligami. Jangan kau pungkiri itu. Di sinilah. Sekarang yang maksudku. Kau diam dulu. Aduh, ini perempuan atau laki-laki. Woi, kau pakai rok lah. Kau dengarkan dulu saya ngomong. Poligami. Dah, kalau nanti naik ya, saya kasih tahu sama kau. Kristen tidak ada poligami. Karena apa? Kalian ya, kalian tidak pernah membaca kitab suci kalian tuh baik-baik. Apa dikatakan Bible? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bertanya sama kau, apakah konsep poligami itu artinya mengurangi istri? Tidak. Konsep poligami itu artinya menambah istri. Kalian diperbolehkan menambah istri tanpa mengurangi. Maksudnya apa? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kau mau menambah istrimu satu lagi, jangan kau ceraikan yang pertama. Itu namanya konsep poligami, bro. Tapi lucu, di dalam kitab suci kalian lagi dikatakan, jikalau seorang perempuan dan laki-laki sudah menjadi satu daging. Satu daging, kau itu aja sudah dikatakan suami istri kau. Kau bawa perempuan masuk ke dalam hotel satu daging, kau sudah jadi suami istri kau. Baik kali cerita kau. Pernikahan aja di dalam kitab kalian tidak ada disebut. Perkawinan. Apa bedanya perkawinan? Binatang pun kawin. Binatang aja kawin. Jadi jangan kalian itu selalu menyerang keislaman dengan poligami. Emang siapa sih yang poligami semua? Kalau semua umat muslim di sini, laki-lakinya berpoligami, saya rasa perempuan-perempuan di sini sudah pada habis semua. Poligami itu bukan perintah wajib, itu solusi. Bahkan dikatakan Allah di situ, lebih baik satu saja. Baca kau baik-baik konteksnya, jangan kau asal asbun aja kau. Kau menentang poligami, berzina boleh. Gigi kiper kau tuh. Poligami itu bukan banyak istri. Poligami itu membatasi istri. Di Kristen ada nggak batasan istri? Nggak ada. Mana dalilnya batasan istri? Nggak ada. Jadi poligami itu membatasi istri, bukan banyak istri.
Itu yang perlu dipahami. Dan terakhir saya mendengarkan kalau tentang poligami nih, agama yang melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu. Itu pasti. Jangan munafri, ya, jangan munafri. Agama yang membatasi istri adalah agama yang melegalkan poligami. Apa? Agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu. Yesus mengajarkan poligami kok. Lukas 18, 29, 30. Itu legalitas dari Yesus itu jelas. Tapi legalitas ini untuk muridnya, pengikutnya. Kristen ini kan bukan pengikut. Lukas 18. Iya, Lukas 18. Berapa tadi, Bang? Hah? Nomor berapa tadi, Bang? 18-nya? Coba baca di 29:30. Benar nggak? 29:30. Sebentar, Bang. Saya pakai Coba manual dibaca. pula, Bang. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Upah mengikuti Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ini hanya 3 ayat saja. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Meninggalkan banyak istri, juga ya, Bang. meninggalkan istri akan mendapatkan lipat ganda kan? Banyak juga, Bang. Banyak itu Bunda Nora. Di ini juga ya Bang Gurunda di Keluaran 21 ayat 10 ya juga ya. Iya betul. Aduh, mendapatkan 100 istri di surga, Matius 19 nomor 29. Tapi yang bertanya pada saat itu kan Petrus. Petrus kan orang Yahudi. Yesus mengizinkan orang Yahudi poligami. Kalau Kristen ini nggak mau poligami ya biarkan aja mereka. Zina boleh nggak? Ya, jangankan zina lagi sama lagi aja boleh kok. Jangankan istri di poligami, Tuhan aja di poligami kok sama mereka. Iya dah. Ya Allah. Ya so suci. Masih mau kau datang besok. Masih mau kau datang besok. Alamak udahlah. Dia memprotes poligami, Tuhannya poligami, mereka nggak protes. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5, Tuhan poligami janda-janda mandul. Cek kalau nggak percaya itu. Ya, ini disapa dulu. Siapa Sebentar. Funde Delano. Funde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kami Muslim ya, Bang. Kami naikkan dulu yang Kristen abangku karena ini cuma 1 slot. Kalau kurang nanti biar aja saya turun juga. Oke, Gak Bang. apa-apa kok, saya turun aja kalau mau ada dinaikkan Bunda Nora saya turun. Gak apa-apa, lu tenang aja, stay tune di situ. Bunda Nora, ini 1 slot buat penyembah ini ya, lampu merah. Penyembah lampu merah. Ini kan tengoklah yang menaik ini. Rafasa. Rafasa, selamat malam. Agama apa, Bang? Assalamualaikum, Islam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bang. Kami naikkan Kristen dulu. Assalamualaikum. Bentar, Bang. Teh ada yang mau. Oh, mungkin ada yang mau mual lah mungkin. Ada yang penting biasanya. Iya, mungkin ada yang penting, naik lagi aja Bunda Nora. Aduh. Gimana lah, hostnya kan tadi bilang begitu kan? Iya. Gimana lah? Dikasih kesempatan bicara, Dek. Oke. Dikit aja. Soalnya kalau kita lagi Siap. butuh bantuan juga kepada mereka-mereka ini. Iya, gimana Saudara Rafasa, gimana? Iya, Urusan Bang, bisnis ada apa, kita Bang? kemarin yang jual sepeda kumbang itu udah selesai belum? Enggak, Bang. Saya mau nanya, si ALKTP ada kabar gak, Bang? Nggak ada. Soalnya saya ada agak mencurigai dia, Bang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Dia di roomnya si Logika ngejelek-jelekin abang, suaranya persis biarin banget aja dari lah, Bang. ketawa. Iya kan, Nggak apa-apa, dia kan Bang. Kristen bang kan, wajarnya itu. Yang nggak wajar itu kalau umat Islam yang berpura-pura jadi Kristen.
Ya, saya anehnya kalau mereka yang kalau bergolong. di roomnya Bang, kita mau diskusi ya Bang ya. Tolong Bang Juma. Udah ada bangku, Bang Rafa, udah bang, enggak. Oh iya. Nanti ada sesi subahat bang. Thank you ya bang. Terima kasih ya bang dah, terima kasih. Tolong yang di bawah para netizenku yang baik hati, caem-caem, yang rajin menabung, rajin tap-tap, ya kan. Tolong jangan kalian apa. Saya sesuai dengan perintah host. 1 slot untuk Kristen ya. Makanya saya naikkan. Bukan salah, saya ngomong gitu, bukan 1 slot buat Kristen. 1 slot buat penyembah lampu merah. Sarupo doi. Ahmad David Wek Brotus. Ahmad David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bang. Saya mohon izin mau bertanya dulu buat guru-guru juga semua, boleh nggak? Penting buat saya, mengganggu sekali. Saya juga mualaf dari tahun 2006 karena saya menikah. Ya. Oke. Silakan, Bang. Saya mau tanya, kenapa nabi-nabi baik dari Israel ataupun dari Arab itu datangnya dari timur Tengah ya gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa nggak dari daerah barat ataupun utara? Kenapa mesti di Timur Tengah gitu? Boleh dikasih pencerahannya? Terima kasih. Bang Juma, silakan mau jawab. Ustadz Alif. Ya mungkin Gunda lagi ini. Ini ada Kiai Al-Kores. Oke, saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, jadi daerah Timur Tengah itu kalau kita ibaratkan di Indonesia ini seperti Papua. Tidak mungkin daerah aman itu dikirim tentara. Kira-kira mungkin enggak, Bang? Daerah aman dikirim tentara, Bang? Enggak. Nah, kenapa daerah timur ini yang dikirimi Nabi ya? Karena kita tahu sendiri bangsa Israel itu adalah bangsa yang biadab, bangsa yang barbar, bangsa yang tegar tengkuk. Itu awalnya. Ya, Tuhan itu ingin tetap membimbing bangsa Israel, tapi mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Setiap ada nabi dibunuh, terus Tuhan itu mengirim nabi-nabinya ke sana dulu. Seperti saya ibaratkan tadi, tidak mungkin daerah aman dikirimi tentara. Nah, daerah-daerah itu selain itu tidak sebiadab mereka, Bang. Nah, tapi mereka itu selalu ditolak. Nah, karena selalu ditolak, maka dialihkan lagi ke bangsa yang barbar lagi. Kita tahu bagaimana zaman jahiliyah kan? Iya. Orang hamil, Bang, itu dijadikan taruhan zaman jahiliyah itu. Untuk menentukan itu yang dikandung laki-laki atau perempuan, dibunuh perempuan itu lalu dibelah perutnya, Bang. Itu terjadi nggak di dunia lain, Bang? Di di negara-negara wilayah lain? Terjadi nggak itu? Nggak terjadi, Bang. Orang Arab kalau punya anak perempuan, Bang, dikubur hidup-hidup zaman itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya yang dikirim para nabi itu adalah bangsa-bangsa yang betul-betul barbar. Lihat, kaum Sodom dikirim nabi, akhirnya dihancurkan. Kaum Ad dikirim nabi, ditolak, dihancurkan. Betul enggak? Betul. Nah, jadi untuk daerah-daerah aman ngapain? Nanti daerah-daerah aman itu mengikut nabi yang paling terakhir itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu, Bang, jawabannya. Satu kali lagi, kalaupun begitu bukannya, mohon maaf Bunda, bukankah lebih parah lagi di daerah Romawi sana gitu? Penyembah berhala gitu? Lengkapi lagi. Ya, baik. Silakan Ustadz Alif. Saya tambahkan ya. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak D, saya turut menambahkan pertama yang Rasulullah kabarkan dalam sebuah hadis dibahas itu Kamil Anbiya gitu. Ada berapa banyak para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Wa kamil rasul, dan berapa banyak para rasul utusan Allah? Ada 313. Jadi para nabi dan para rasul itu sangat banyak. Nah, sehingga Al-Quran menyebutkan walikulli ummatir rasul, setiap umat itu ada rasulnya.
ada utusan Allah gitu. Setiap umat itu ada utusannya. Makanya dari 313 ringkasan dari ada 124.000 nabi, itu ada 313 yang menjadi rasul. Nah, ketika membahasnya tentang masalah ada yang dibahas kekhususan kisah, makanya Al-Quran mengabarkan kisah-kisah mereka para nabi di dalam surah Yusuf ayat terakhir itu akan menjadi sebagai ibroh untuk kita pelajari. Jadi cukup mewakili sekian banyak kisah para nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran gitu loh. Itu banyak hakikatnya para nabi itu. Para rasul itu banyak. Hanya kita tidak mengetahui semuanya kan gitu. Hanya yang wajib kita ketahui sesuai dengan yang tertulis. Makanya Al-Quran di dalam surah An-Nisa dijelaskan, para rasul itu warasulan qad qasasnahum alaika min qablu warasulan lam naksushum alaik. Jadi para rasul itu ada yang dikisahkan kepada Rasulullah, yang dijelaskan kepada umatnya, ada juga yang tidak dikisahkan. Maka yang perlu kita ketahui sesuai dengan apa yang dikisahkan gitu. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Desugi, yang tidak dikisahkan ya kita tidak perlu cari tahu. Setiap umat itu ada rasulnya gitu loh. Nah seperti itu, makanya dari sekian banyak kisahnya yang dibahas itu cukup mewakili sebagai pelajaran, sebagai ibroh di dalam kehidupan kita gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat terakhir itu ayat 112 kalau nggak 111 atau 12 itu ayat terakhirnya seperti itu ya, mengenai masalah kisah para nabinya. Kenapa dari nabi-nabi Arab? Ya karena janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunannya akan dijadikan sebagai bangsa yang besar dan dijadikan sebagai para nabi, begitu. Baik guru. Saya Ya, rasa cukup udah jelas. cukup ya, Terima Pak. kasih banyak ya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Jos. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? malam Kristen saya. Ya, silakan, Bang. Asik Silakan diskusi. bertanya, Bang. Asik-asik diskusinya. Saya mau bertanya, Ya, silakan. kenapa Al-Quran itu, atau begini, kenapa kalau memang Nabi Musa atau Nabi Adam ya, itu beragama Islam, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pertama kali ke Nabi Adam atau ke Nabi Musa? Kenapa harus ke Muhammad? Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma mungkin. Iya. Pertanyaannya sebenarnya agak unik sih ya. Kenapa Al-Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad? Ya karena Al-Quran itu memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya kenapa tidak di nabi-nabi yang pertama? Kan loh, setiap agama Allah itu kan Islam. Kenapa tidak dari Adam saja diturunkan itu Al-Quran? Islam. Kenapa nanti harus terakhir? Nah, oke. Sekarang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang Anda hidup setelah zamannya, Anda percaya atau tidak kebenaran itu? Yang diturunkan 1400 tahun lalu aja Anda nggak percaya, apalagi diturunkannya 6000 tahun ke belakang. Justru lebih percaya saya kalau diturunkannya itu Al-Quran ke Nabi Adam dan Nabi Musa. Kenapa harus ada Ya, Taurat? buktinya Anda nggak Kenapa harus percaya ada sekarang. Injil? Kalau Al-Quran memang Isa turun. itu atau Musa itu Islam, kenapa Itu poin kitab pertama. yang mereka Itu poin- bawa itu harus oke, Injil, baik. harus Taurat? Kenapa bukan Quran? Baik. Baik. Itu poin pertama ya. Poin pertama. Poin kedua, Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Bahkan peristiwa yang waktu itu belum ditemukan. Mari kita temukan logika sederhana. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada zaman Nabi Musa, sehingga pada zaman Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi menjelaskan bagaimana tentang embriologi, menjelaskan tentang api, dasar lautan dan sebagainya, itu zaman batu percuma, mereka belum sampai ke sana.
Orang masih pada zaman batu. Zaman itu lagi kuat-kuatnya tentang perkara sihir. Maka mujizat yang diterima oleh Nabi Musa tentang masalah perkara sihir, mengalahkan perkara sihir. Zaman Yesus tentang masalah pengobatan, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Itulah kitab sesuai dengan berlaku mujizat berlakunya dengan saudara zamannya. Kalau Al-Quran turun pada masa itu justru malah kita nggak sesuai melihatnya gitu. Inilah hebatnya konsep yang diturunkan oleh Tuhan. Makanya ketika Al-Quran diturunkan berlaku untuk sepanjang zaman. Ketika Al-Quran mengabarkan bagaimana manusia diciptakan tahapannya, bagaimana Al-Quran mengabarkan ada api di dasar lautan, ada air laut yang satu tawar, yang satu asin, namun dia tidak bercampur, ada lagi dan sebagainya, makhrajal bahraini yaltaqiyan dan seterusnya ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat yang berkaitan dengan informasi, teknologi, pengetahuan diberitakannya sesuai dengan zamannya. Sesuai gitu. Coba di zaman batu, di zaman 5.000 tahun ke belakang dikabarkan, orang nggak akan tahu tentang embriologi. Makanya sulit di kitab Anda di Bible ketika membandingkan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan Ayub 10 nomor 10. Ketika dalam surah Al-Mu'minun bagaimana tahapannya manusia diciptakan, lalu dibandingkan dengan Ayub 10 nomor 10, manusia dicurahkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Mungkin untuk orang zaman batu waktu itu berlaku karena seperti itulah pengetahuannya. Tapi kalau dikabarkan zaman sekarang apa berlaku? Yang ada kumisnya Pak Kaisar seperti pagar kabupaten akan berdiri tegap gitu loh. Lucu jadinya gitu loh. Nah, makanya ketika Al-Quran datang justru sesuai dengan Al-Quran datang sesuai dengan zamannya, berlaku informasinya juga tidak berlawanan dengan informasi ilmu pengetahuan. Begitu, logis kok sebenarnya. Mungkin saya bisa bantu ya, dikit ya. Ini apa bedanya di zamannya Isa? Isa kan bisa diturunkan Al-Quran itu. Ya, zaman Yesus. Boleh bisa saya bantu sedikit, Bang? Oh ya, silakan. Siapa ini, dari mana? Ya, kenalkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit mau nambahkan ya, kenapa Al-Quran itu nggak harus diturunkan zaman pada Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya diturunkan ke muka bumi ini pada awalnya itu bersifat untuk membimbing dulu Nabi Adam dan Hawa kemudian anak-anaknya agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring waktunya itu terjadi adanya pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran ataupun dari iblis ataupun setan yang merasukin pada keturunan Nabi Adam itu. Maka selanjutnya keturunan-keturunannya itu akan dijadikan nabi atau rasul untuk membimbing semua kaumnya itu kembali mengingat Allah. Nah, dan akhirnya itu ya disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Jadi semua pada awalnya itu hanya mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan. Nah, namun itu akhirnya melenceng dan akhirnya diluruskan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, Bang Disert Muslim ya? Ya, kami naikkan Kristen dulu ya, Bang ya. Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan itu, Tinora. Boleh. Ya, silakan Abangku. Iya. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan konyol ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang begitu sempurna hukum-hukumnya, di dalamnya tuntunan, di dalamnya kemudian larangan, perintah itu termaktub sempurna, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Kan lucu itu. Kan Musa bisa, kan Isa bisa. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Diem dulu, Jos. Diem dulu, Jos. Iya, coba pakai pendengarannya supaya bisa diresapi. Iya, Puang. Jadi tidak mungkin lah hukum Islam yang begitu sempurna diberikan kepada Adam. Apa buktinya? Adam cuma diberi satu perintah loh, jangan makan buah, dilanggar. Gimana kalau Al-Quran yang dikasih dilanggar semua? Bonyok Adam ini, bonyok, nggak ada surga bagi Nabi Adam alaihissalam, jadinya bonyok dia. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa didatangkan kemudian oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan Firaun, lalu kemudian membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Firaun, orang Mesir. Lalu kalau mereka kemudian dikasih hukum Al-Quran, bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam?
Keadaan belum bisa pada saat itu. Belum ada keadaan yang belum bisa keadaan pada masa itu, tempo itu, baik dalam transportasi atau apapun itu yang bisa mendukung syariat Islam itu bisa dijalankan. Jangankan pada Nabi Musa, masa Yesus aja Islam belum bisa dijadikan sebagai landasan pijakan keyakinan secara utuh. Makanya di dalam Yohanes 16:12 Yesus berkata apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin kemudian zaman Yesus diajarkan wajibnya berhaji? Gimana itu? Zaman Yesus orang sudah berhaji. 2000 tahun yang lalu ada perintah haji. Ka'bahnya belum kemudian didirikan seperti yang ada saat ini. Arab Saudi masih bangsa jahiliyah. Datang-datang orang dari belahan bumi lain datang ke sana untuk mau ngapain? Orang di sana masih nyembah berhala. Kita orang Indonesia mau datang ke sana berhaji. Gak nyambung itu bang pertanyaannya. Makanya Al-Quran itu datang kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini baru aku sempurnakan Islamku. Yang tadinya Islamku itu kuberikan sepenggal demi sepenggal, bahkan sekaum demi sekaum. Tidak kuberikan kepada seluruh umat manusia. Belum. Hukum Islamku kuberikan hanya secuil aja kepada zaman yang bisa kemudian ditanggung oleh manusia pada masa itu. Itu pun hanya kuberikan kelompok per kelompok, kaum per kaum. Tidak kuberikan. Makanya tidak ada seruan Nabi Musa, ya ayuhan nas. Tidak ada seruan Yesus, ya ayuhan nas. Nggak ada. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya kaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Gak ada itu. Berbeda dengan Islam ketika disempurnakan, Allah sudah melihat, nah ini udah pas nih zamannya nih. Kuutus nabiku Rasulullah yang kurencanakan sebagai penutup para nabi. Saatnya nih kuutus. Hukum-hukumku sudah bisa nih kusempurnakan karena manusia sudah sanggup untuk menanggung semua yang akan ada kuraikan dalam kitab suciku Al-Quran. Itu baru. Loh kok bagaimana mungkin seorang bayi diperintahkan kemudian bercangkul? Gak bisa Cak Ayu, gak boleh. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian. Ya, saya tanya lagi. Jadi sebelum Muhammad diturunkan Al-Quran, kitab Al-Quran itu kitab apa yang dipelajarinya atau kitab apa yang dipakai sebelumnya turun Al-Quran itu? Rasulullah Muhammad SAW dia tidak memiliki kitab. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad jadi belajar ilmu agamanya di mana? Rasulullah tidak pernah belajar agama. Rasulullah hanya mengimani bahwa ada pencipta langit dan bumi. Tidak seperti yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang penyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian tidak mengikuti itu. Makanya tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad menyembah berhala. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Oh, berarti tidak ada kitabnya sebelum turun Al-Quran itu belum ada kitabnya? Belum. Sama sekali tidak ada? Yes. Orang-orang tuanya? Orang-orang tuanya? Orang tuanya pun demikian. Nenek moyangnya? Tidak ada juga? Kalau nenek moyangnya berarti berbicara mengenai Nabi Ibrahim, berbicara mengenai Nabi Ismail. Kan gitu. Nah sekarang menurut pemahaman saudara Nabi Taurat Ibrahim berarti. ada Kitab Taurat berarti. Itu untuk Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Itu beda. Al-Quran aja jadi pedoman kami di Al-Quran surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya, beliau tidak pernah membaca satu kitab pun. Itu dikatakan wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tukhuftu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Dan engkau wahai Nabiku Muhammad tidak pernah membaca satu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Itu jelas itu. Jadi Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah membaca kitab, tidak menyusun Al-Quran
dengan hasil penyelidikan, dengan hasil kesaksian-kesaksian orang, dengan hasil membaca atau menyadur dari kitab lain. Enggak, sama sekali enggak. Makanya dia disebut ummi. Apa itu ummi? Buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu, Bung. Izin Guru Nda ada salam nih sama yang di bawah nih. Siapa? Ini yang di bawah tuh. Aku dibesarkan sih. Banyak yang di bawah. Pula mau ditumbalkan memang. Demian, Dasar iya, host. Kecilkan aku host. Ini satu lagi Bang. Iya silakan. Kalau memang Nabi terakhir Muhammad, kenapa Muhammad tidak ditempatkan di tempat yang istimewa seperti di surga atau di mana langit keberapa? Begitu Bang. Mohon penjelasannya Bang. Iya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu diangkat ke langit dikarenakan orang ini, Nabi yang mulia ini terancam keselamatannya. Dan Allah kemudian ingin menyadarkan orang-orang kafir. Allah memiliki rencana mulia untuk itu. Apa itu? Menyadarkan orang kafir kelak yang telah mempertuhankan dirinya, bahwa ternyata yang kami sembah selama ini itu bukan Tuhan. Yang kami sembah selama ini ternyata adalah makhluk Tuhan. Nabi Muhammad mana ada umatnya yang menyembahnya. Sesempurna ajaran Nabi Muhammad dan sepenuhnya kemudian bangsanya mengimani ajarannya, tak ada satupun manusia Arab atau di luar Arab yang mempertuhankan beliau. Padahal beliau memiliki kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang tidak tertolak oleh zaman, yang tidak bertentangan dengan sains. Artinya kalau Islam itu dibolehkan menyembah manusia, maka Nabi Muhammad lah pantasnya. Kenapa? Nabi Muhammad menerima Al-Quran, menguraikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, dan itu rasional. Tidak ada kesalahan. Ada manusia hidup di zaman jahiliyah yang sendal pun belum ada, apalagi internet. Kok bisa kemudian dia mengetahui isi rahim manusia, isi laut, isi langit, isi bumi ini? Kok bisa dijelaskan sedemikian rupa? Dari mana ilmunya? Wah, ini pasti Tuhan ini. Itu kalau umat Islam tidak memiliki apa yang disebut ilmu tauhid. Tapi kan umat Islam itu tahu beliau Rasulullah melisankan apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi yang maha tahu, lagi maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah yang berkata melalui Roh Kudus kepada Rasulullah, maha mendengarkan dan maha mengetahui. Jadi apa yang diuraikan oleh Rasulullah bersumber dari hakikat yang maha mengetahui. Karena dia adalah hakikat yang maha mengetahui, maka informasinya akurat selalu, nggak pernah salah. Itu satu. Yang kedua saudara, yang kedua, Kristen ini, mohon maaf nih saya harus berbicara. Kristen ini adalah sebuah kelompok besar, mengatasnamakan kemudian sebagai pengikut Yesus. Dan kalau agama Kristen, dan kalau ajaran Yesus itu adalah ajaran yang terakhir, bukan Islam, timpang kehidupan ini jadinya. Kita jadi gila semua. Kenapa? Kristen menyembah Yesus tak ada di Bible ajarannya. Kristen ibadah minggu tak ada ajarannya dalam Bible. Makan babi, mempertuhankan 3 pribadi Tuhan dan seterusnya, itu tak ada di Bible. Lalu apa pijakannya kemudian ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak pernah menorehkan ajaran sebagai guru kepada muridnya tentang kekristenan. Lalu kita yang bukan orang Israel ini mau kemana? Makanya mohon maaf nih, saudara Demian ketika berdiskusi dengan saya, mohon maaf ini pengalaman. Saya tidak pernah melihat Demian ini memperkuat argumentasinya dengan ketuhanan Yesus. Selalunya larinya ke Tuhannya Yahudi. Selalu sembunyi di Tuhannya Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang datang berfirman kepada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Itu yang betul itu. Tetapi seorang Demian tak sanggup kemudian mempertahankan imannya sebagai seorang Kristen dengan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan untuk melawan argumentasi keislaman. Itu nggak bisa. Sedangkan
pokok daripada pengajaran Yudaism itu hanya berpola kepada Bani Yakub. Saudara Demian, Kristen bukan Bani Yakub. Seakan-akan orang Kristen ini supaya dianggap dan ditakuti oleh dunia, mereka semuanya menggunakan seragam polisi, menggunakan seragam TNI, tapi mereka gadungan. Serem. Kenapa serem? Karena membawa terjemahan kitabnya Yahudi. Oh, hebat. Tapi di dalamnya ternyata justru musuh mereka itu adalah kitab yang mereka tenteng dari Yahudi itu. Meskipun hanya berupa terjemah, entah itu benar, entah itu salah. Wallahu a'lam bissawaf. Kami nggak tahu, karena kitabnya Nabi Musa tak pernah lagi kami lihat. Yang kami temukan hanya terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Kristen, bukan kitabnya Yahudi. Itu loh poinnya. Sehingga kami ketika berdiskusi dengan saudara Kristen, kalau tidak menghujat Al-Quran, mereka tidak sanggup mempertahankan akidah mereka dengan Bible. Coba, Bible dalam arti kata apa? Perjanjian baru. Bah, tidak Padahal ada begitu, Bang. Tidak pernah Kristen itu menghina agama lain. Oh, Kristen tidak pernah menghina agama lain. Kecuali. Tapi faktanya Tuhannya Yahudi dihinakan. Tuhannya umat Islam dihinakan. Di dalam Bible. Kita saja fine-fine saja dengan agama-agama lain. Tidak pernah juga kita itu mau ada apa. Justru ini yang Anda harus pertanyakan kepada akidah, kepada iman saudara. Kenapa orang Yahudi itu adem-adem saja terhadap Kristen? Jawabannya mau tahu? Karena orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama itu adalah kitab mereka. Kita tidak jadi masalah. Nah, sekarang permasalahannya, kalau perjanjian lama itu bukan kitabnya Yahudi, lalu itu kitabnya siapa? Kitabnya Yahudi, kitabnya orang Kristen. Nah, bukan. Orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama Septuaginta itu adalah kitabnya Nabi Musa. Orang Yahudi nggak merasa. Kalau begitu, berarti Anda menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan paketnya. Dalam arti kata apa? Anda menggunakan yang Anda katakan itu Taurat, tapi ternyata pemegang Taurat mengatakan itu bukan Taurat loh. Apa nggak sakit gitu, Bang? Mengharapkan sesuatu tapi itu palsu. Datanya kitab Anda Septuaginta. Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Sama nggak? Ya, beda di terjemahan saja itu. Nah, itulah makanya saya katakan orang Yahudi berlepas tangan dari agama Kristen yang menggunakan kitab Septuaginta. Apa enggak mengherankan bagi saudara? Kenapa orang Yahudi kemudian tidak pernah mencak-mencak ketika Bibelnya dikatakan, Tuhannya dikatakan Theos? Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa sebenarnya Kristen itu penyembah Theos, supaya dianggap itu bukan dewa. Mereka mengambil terjemahan kitab kami sebagai aksesoris untuk melancarkan aksi mengkristenkan dunia. Mereka menggunakan terjemahan-terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi dalam bentuk Septuaginta. Mereka menggantikan Elohim, di mana kami orang Yahudi berani sedikit pun tidak untuk menyebutkan kata Elohim itu dengan sebutan Theos. Menyebutnya saja kami nggak berani, apalagi menyebutnya dengan sebutan dewa Theos. Tapi orang Kristen, jangankan Theos, orang Kristen menyebutnya Yahweh pula tuh. Dewa Romawi, dewa Mesir. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen ini bukan pemilik kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi, Bung, kalau Anda baca di dalam kitab yang Anda pakai, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda baca di dalam Mazmur 147:19-20, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Bani Israel, dan aturan-aturannya hanya berlaku kepada Bani Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Berarti bukan untuk Kristen, tapi ada terjemahannya di Kristen. Apa nggak malu digituin? Malu dong. Umat Islam, Anda memang nggak punya malu kalau gitu. Jelas-jelas hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, Tuhan katakan apa? Tidak kuberikan kepada bangsa lain. Sedangkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus
telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Gak ada kan? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel kan? Berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Kalaupun dia harus mati. Karena memang itu tertulis di dalam mana? Karena Yesus sudah tertulis di Taurat. Nah ini dia, ini dia. Nah ini dia kacaunya. Anda mengatakan Yesus tertulis di Taurat, sementara yang Anda maksud Taurat itu adalah kitab Septuaginta. Coba, ini dia masalahnya. Makanya orang Yahudi tidak pernah menerima Yesus. Karena Yesus tidak tertulis dalam kitab mereka. Hanya orang Kristen di luar Yahudi yang mengatakan itu. Contoh nih Bang. Ini data nih. Lukas berkata, di dalam catatannya tentang Yesus berkata, Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi. Sesuai dengan yang terjadi, yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi. Bahwa aku mati dan bangkit pada hari ketiga. Di tengah orang-orang, dan aku akan bangkit di tengah orang-orang mati. Sekarang Anda cari di Taurat, ada nggak tertulis? Jangankan di Taurat, di terjemahan Septuagintanya nggak ada. Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak di Taurat? Nggak ada, Bang. Tapi Kristen nggak peduli ada atau tidak ada, yang penting saya Kristen, EGP. Itu kan yang terjadi. Nah sekarang mana tertulis di Taurat? Di terjemahan aja deh. Ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak tertulis? Kalau itu memang tidak ada. Ya tidak ada. Berarti Lukas dalam hal ini berbohong atau Yesus yang berbohong? Tapi ada, pernah saya dengar itu perkataan Musa. Ya sudah, tadi Anda berusaha mengatakan tidak ada, baru kemudian Anda mengatakan ada. Baru beberapa detik, Bang. Tapi Baru saya belum beberapa terlalu detik. paham tentang Taurat. Di mana tertulis? Coba. Pokoknya itu kesaksian Musa itu. Iya. Coba terangkan di mana tertulis itu, Bang? Di kitab apa begitu. Saya belum terlalu paham tentang kitab. Alamak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi tidaklah mungkin kemudian hukum-hukum Tuhan diberikan. Intinya begini, kenapa kita tidak benci sama teman-teman Muslim? Kenapa kita tidak benci sama Yahudi? Karena memang ajaran Yesus baik. Ya, dia suruh kita untuk saling mengasihi, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Nah, itu ajaran yang kita pegang selama ini. Bohong itu, Bang, bohong. Itu, Bang. Saudara. Tapi kalau ada di luar dari itu, perkataan di luar dari itu, nah itu jangan diikuti. Saudara, di Kristen itu nggak ada ajaran kasih lagi, Bang. Memang nggak ada. Tidak ada kasih. Coba Anda baca jujur, dalam. kalau Tuhanku di kitabku atau di Kristen mengkafirkan orang, maksudnya mengkafirkan orang, sudah betul sudah itu. Kalau memang itu di Kristen telah mengajarkan itu, atau musuhmu itu jangan mengasihi, atau ada ajaran Yesus yang mengatakan begini, jangan kasihi musuhmu, bencilah pada musuhmu. 1 Yohanes 2 nomor 15. Itu saya tidak akan mengikuti 1 Yohanes 2:15. Kalau memang Yesus mengajarkan tentang itu di agama Kristen. Yesus tidak pernah mengatakan sekalipun tentang permusuhan. 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada. Jika Israel Kristen tidak ada, mungkin kiamat sudah dekat, Bang. Karena mereka dikasih kecerdasan sama Tuhan, mereka bisa mengubah dunia. Itu, Bang. Iblis berjanji kan? Sampai sekarang ini, modern sekarang ini. Karena siapa? Ya karena Yahudi, karena Israel, karena Kristen. 1 Yohanes 2 dunia ini. Bicara sendiri dia. Sampai sekarang ini, sampai modern sekarang ini. Itu, Bang. Apalagi, Bang? 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, ya, tapi jangan kau tafsir sendiri nanti. Cukup silakan Anda tafsirkan. Maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang tersebut. Coba Anda tafsirkan. Coba Anda jelaskan ke saya.
Ini perintah loh. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba saudara tunjukkan kasih di Kristen kepada saya. Ada nggak kasih di Kristen itu? Tunjukkan. Satu aja. Coba. Coba Bang. Apa itu? Apa itu Bang? Satu. Bagi-bagi Indomie gitu. Bagi Indomie. Begini. Teman-teman atau teman-teman Muslim yang lebaran, kita kasih selamat. Alamak. Novedin, mohon maaf lahir batin. Tapi sebaliknya Bang Zuma berani tidak bilang selamat Natal sama saya? Oh, nggak boleh karena Yesus sendiri. Itu kan masa ajaran sang pencipta begitu. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Alama. Sekarang begini. Jadi saya pertanyakan, tunggu sabar Bang, sabar. Kok kamu suruh saya sabar? Kamu siapa? Kamu baru datang, kamu yang sabar. Kamu yang sabar atau Sang nunggu di bawah? pencipta mengajarkan Sekarang tentang begini. keburukan. Sekarang begini, apakah Yesus memerintahkan orang itu berbohong? Kutanya dulu samamu. Yesus mengajarkan berbohong nggak? Kutanya dulu samamu, saudara. Tidak pernah. Berarti kami tidak mau berbohong. Masa kami harus mengatakan selamat hari lahir Yesus tanggal 25 Desember? Apa salahnya kan? Nggak boleh. Saudara, tadi Anda mengatakan bahwa tidak boleh berbohong kan? Betul? Kan tidak ada salah. Berbohong itu namanya. Kalau Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, kita kan sesama. Cuma yang membedakan itu agama, nggak bisa. Al-Quran menuntun saya jelas. Al-Quran saya menuntun. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Bagaimana mungkin kami mau mengada-adakan selamat ulang tahun ya Yesus, padahal tidak ada data Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kalau kalian sebagai agama kebohongan, silakan Anda berkongkong-kongkong dengan kebohongan. Jangan kau ajak kami berdusta. Jangan kau menginginkan kami mengiyakan dusta. Tanggal 25 Desember itu. Di mana Yesus lahir tanggal 25? Tunjukkan dalilnya. Videonya Gilbert kau nonton. Video. Penjelasannya jelas di situ. Kenapa sampai tanggal 25? Mana tunjuk dalil? Nggak perlu penjelasan. Tunjuk dalil. Semisal Lukas 2. Tidak sembarang Yesus tanggal disunat 25 pada hari dibuat. ke-8. Itu kan jelas tuh kan? Yesus disunat pada hari ke-8. Jelas datanya. Ada perayaan. Mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Mana Israel tunjukkan. berapa bulan dari situ? Perayaan Gak bisa. Kau cuma jadi tertawa. Di 25. Kamu hanya jadi bahan tertawaan. Makanya saya bilang dinonton di videonya Gilbert. Nonton. Tanggal 25 Desember tahun 1 atau tahun 3 sebelum Masehi, itu belum ada nonton video. Video itu dibikin untuk mengikuti arah 25 Desember yang dikarang dari sejak abad pertama, Cak Ayu. Jangan kau ngarang-ngarang di sini. Jangan kau, saudara ini, menjadikan sesuatu kebohongan, menjawabnya dengan video. Video baru dibikin tahun berapa, Cak Ayu? Jadi kalau Anda mengatakan kasih di Kristen itu adalah kami mengucapkan selamat. Hei, kami tidak butuh ucapan dari orang-orang kafir. Gak butuh kami. Gak butuh. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu agama kasih, tidak ada kasih di Kristen. Dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 15. Barang siapa yang mengasihi orang lain, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Dalil Bung. Cuman Kristen ini tidak belajar Bible. Jadi selalu aja bilang kasih Kristen, kasih Kristen. Nggak ada, bullshit. Berani enggak Anda kemudian tampil sebagai penginjil ketika Belanda menjajah Nusantara ini? Anda teriak kemana-mana, Kristen itu agama kasih loh. Sementara Kristen bum bum bum, Islam Kristen itu kasih loh. Berani enggak kau mengucapkan itu? 350 tahun penyembah Yesus melakukan pembunuhan di Nusantara ini tanpa batasan.
memperbudak pribumi, membuat pribumi menjadi janda, menjadi yatim piatu. Tiba-tiba Anda muncul, Kristen itu agama kasih loh. Hei saudara, Indonesia merdeka, barulah kalian bisa menjual kepalsuan dengan mengatakan Kristen agama kasih. Paham? Andai saja pahlawan kakek saya nih tidak mengusir penjajah yang beragama Kristen, mana bisa kau menjauhkan Kristen itu adalah agama kasih. Mana agama kasihnya Kristen? Mana? Tunjukkan ajaran kasih Kristen itu yang mana? Saya maaf ya, si Kristen dilarangnya beristri 4. Kenapa kamu? Oh itu kasih, itu kasih. Hei, itu kau katakan kasih. Berarti sabar. Kristen dilarang beristri 4 karena beristri 4 itu tidak kasih. Yesus berasal dari istri keberapa? Hah? Berarti Yesus itu berasal dari ajaran tidak kasih, karena Yesus berasal dari keturunan poligampret. Hei saudara Kristen, sadarlah. Yesus itu berasal dari istri keberapanya Yakub? Yesus itu berasal dari keturunan istri keberapanya kemudian Daud. Yesus itu berasal dari keturunan keberapanya Salomo. Salomo punya istri 1000. Hah? Yang mana? Kau dapat dari mana lagi itu? Kau tafsir dari mana lagi itu? Dari mana? Datang dari mana? La haula wala kau baca? Oke. Kalau saya tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan majalah Kalau saya tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan gimana? Tunjukkan gimana? Kamu berani? Yakin? Berani yakin. Oke, saya tanya dulu samamu. Ku tanya dulu sama sebelum saya tunjukkan. Salomo ini kakeknya Yesus atau bukan? Yesus atau bukan? Tunjukkan saja. Enggak, aku tanya dulu. Enggak ada. Yesus ini enggak ada kakek. Memang ada kakek. Enggak ada namanya kakek. Yesus. Kamu pernah baca silsilah Yesus kagak? Tunggu dulu bang. Yesus ini Tuhan saya, Bapak saya Allah. Ya itu Tuhanmu. Silakan aja. Yang saya tanya Allah. Ini Yesus punya silsilah kagak? Memang kepolisian punya silsilah. Lah, jadi yang dikatakan dalam kitabmu itu apa? Yesus anak Adam, anak Abraham, anak ini, anak itu salah. Yesus adalah juru selamat kami. Ya, saya nggak tanya tentang agama gila kau itu. Turunannya jelas. Saya tidak tanya tentang itu. Saya tidak tanya tentang itu. Saya nggak tanya. Saya nggak ada. Diajarkan cintailah musuhmu, kasihanilah musuh. Kami tidak melarang untuk saling dendam. Oke. Kamu diajarkan mengajari mencintai musuh, betul? Iya. Iblis itu musuhmu atau bukan? Iya musuh. Jadi kau mencintai iblis? Maksudnya tuh maksudnya mencintai itu gini loh. Gimana kau? Tidak pernah disuruh. Pendeta. Gimana ini? Pergi kobom di sana. Bagaimana ini teman-teman? Bagaimana ini saudara-saudara kita? Dia mengatakan iblis itu musuhnya. Di sisi lain dia diperintahkan mengasihi musuhnya. Berarti wajarlah dia Kristen. Karena Kristen itu berasal dari ajaran Kristen. Apa ajaran iblis? Pantas saja kalian itu menjadi Kristen. Karena Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Inna kaidah syaitan karena daif, yang membuat kuat kalian. Coba, kamu diperintahkan mengasihi musuh. Hah? Di hukum agama dilarang manusia berpoligami sampai melebihi istri. Mana dalil? Mana? Tolong tunjukkan larangan poligami di Bible. Tunjukkan dalilnya. Justru Yesus mengajarkan poligami. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kamu salah mengartikan. Hei, kalau saya salah, kalau saya salah, tolong tunjukkan di mana larangan poligami di Bible. Mana? Tunjukkan larangan poligami di Bible mana? Awas kepalamu meledak, awas. Kepala meledak, awas. Mana?
Mana? Mana? Gak malu? Gak malu? Gak malu? Sedangkan Yesus mengajarkan poligami. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, Tafsir lagi. saya tidak mentafsirkan. Lukas 18, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Kata siapa? Kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Petrus. Ente emang Petrus? Enggak. Ya, jadi maksudmu apa itu? Ayat itu maksudmu apa? Maksudnya itu apa? Mana dia? Hilang. Waduh, kemana ini Gurunda? Host. Tiba-tiba hening. Waduh, kena tumbak lagi. Wah, suara tumbaknya sampai ke telinga saya. Oke, lanjut sambil nunggu Gurunda naik. Host, monitor. Alhamdulillah, Gurunda kembali. Udah 3 akun saya ya. Hebat kali orang Kristen, susah kali mendengarkan kebenaran. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat saat itu juga, saat ini juga. Hei, apa itu maksudnya? Mendapatkan istri berkali lipat itu apa maksudnya? Hah? Aja coba kau tafsirkan, coba. Kau yang baca. Ya, saya mengatakan itu legalitas poligami. Anda menolaknya, sekarang Anda yang tafsirkan, silakan. Tapi herannya, bukan kitabmu. Ayat yang kau baca, kau bilang poligami. Loh, giliran gimana orang ini? Poligami dibahas, itu, ditafsir, dengar. Tapi Poligami giliran itu. kau yang tafsir, suka-sukamu. Ya sekarang kamu tafsirkan. Sekarang silakan kamu tafsirkan. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat saat ini juga. Coba kau artikan. Ayo. Saya bukan ahli agama. Apakah menurut tafsiranmu ketika kemudian meninggalkan istri karena Allah akan mendapatkan berlipat kali ganda laki-laki gitu? Istri yang ditinggalkan lalu kemudian mendapatkan beberapa laki-laki, gitu maksudnya? Ya, itu ada sambungannya. Ada sambungannya, mau kau sambung sampai Surabaya, sampai Yogyakarta, sampai Medan sana, sampai Batakaro sana. Tetap aja begitu dalilnya. Maksud itu menceritakan tentang apa? Itu cerita tentang legalitas poligami. Apa orang ini? Lalu? Kau itu yang lucu. Lalu apa maksudnya ayat itu menurutmu? Saya bukan ahli agama. Ya terus kenapa kau ngeyel kalau kau bukan ahli agama? Sementara dalilnya berkata seperti itu. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Kalau begitu, tolong kau tunjukkan larangan poligami di Bibelmu, ada nggak? Ada nggak larangan poligami di Bibelmu? Ada poligami? Dari mana? Ada tidak larangan poligami di Bibelmu? Ada nggak? Ini pertanyaan saya loh. Saya ulang lagi. Ada nggak larangan poligami di Bibel? Larangan? Tidak ada. Tidak ada. Berarti boleh nggak kalau tidak dilarang? Disuruh poligami juga tidak ada. Saya tanya, boleh nggak kalau tidak ada larangan? Tidak boleh. Ini bang, tidak ada. Apa dasarmu mengatakan tidak boleh? Apa dasarmu mengatakan tidak boleh? Sedangkan tidak ada larangan. Berarti kau buat-buat. Sekarang kau jadi Tuhan juga. Kau bikin aturan sendiri gitu. Poligami itu tidak ada di Kristen. Tidak disuruh kita menikah banyak-banyak. Tapi Tuhan memerintahkan. Tapi Tuhanmu memerintahkan kemudian.
Tidak ada, Intinya kami tidak ada Yesus ada perintahkan. Masa tidak ada? Tidak Masa ada, tidak kau ada? tafsir sendiri, Perintah, kau tafsir sendiri. perintahnya jelas. Beranak cucu lah yang tafsir banyak. Kau tidak sendiri pernah baca itu. dalil itu? Kau tidak pernah baca dalil itu? Beranak cucu lah yang banyak. Kau nggak pernah baca dalil itu? Sedangkan di dalam Lukas 18 Yesus sendiri, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berkali lipat. Saat itu juga. Kau apa Pertanyaan lagi? saya. Kau tafsir lagi. Pertanyaan saya kepada kita kau. bisa Pertanyaan dapat saya. 1000, kita tinggalkan. Pertanyaan saya kepada saudara. Berkali lipat itu maksudnya apa? Saya kan bilang, saya bukan ahli agama. Bukan ahli agama. Kau itu tidak mau jujur. Kau menutupi agama. Tidak jujur. Kamu menutupi. Hey, sekarang Di kalau kita, kamu sekarang gini. bukan dibaca satu-satu ayat. Sekarang begini. Dibaca itu. Sekarang dari begini. ayat 1 sampai ayat Sekarang begini. seterusnya, sampai akhir. Gini, saudara. Begini. Sekarang saya tanya sama saudara, ketika Anda kehilangan HP dan Yesus mengatakan, barang siapa yang kehilangan HP karena mengikutiku, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda HP. Jadi itu banyak HP atau tidak ada HP lagi? Tidak ada di ayat Alkitab HP. Oh, udah kau turun. Kau ke gereja colok pantat pendeta. Tafsir sendiri. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, jilat jarimu biar kau waras. Ternyata kau masih gila akut. Saya sayang waktu saya kalau saya berdiskusi dengan orang gila. Aduh, cuma kau jangan framing. Di Kristen tidak diajarkan, tidak dibolehkan poligami ya. Mana larangannya poligami? Monyet. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Mana larangan poligaminya, monyet? Mana? Oke, dengar dulu dong, dengar dulu. Ya, mana? Saya butuh dalil, monyet. Mana? Dengar dulu. Monyet, saya butuh dalil. Sekarang kau lagi butuh dalil, gimana sih? Sekarang kau butuh dalil. Dengar dulu dong, saya tafsirkan dong. Kok ditafsirkan? Saya butuh dalil larangan poligami di Kristen itu mana? Kalau saya poligami istri saya. Saya butuh dalilnya, monyet. Apakah istri saya setuju? Kan nggak mungkin istri saya senangkan saya poligami. Maka itu namanya mengasihi. Saya nggak ada urusan. Saya tidak ada urusan dengan keluargamu. Saya hanya tanya dalil. Ya udah itu boleh dalilnya. nggak? Boleh nggak kau menghargai saya? Atau karena fotomu itu monyet sampai otakmu itu kayak otak monyet? Saya bertanya dalil. Mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Itu dalilnya itu. Kasihlah istrimu seperti kamu. Mana larangan poligami? Memang kau itu dalilnya. Ini apa dibuang apa dipertahankan? Otak monyet turun. Kamu ke gereja. Kok jangan kau sama-samakan dengan Islam. Pantat pendetamu. Saya minta dalil, nyet. Saya minta dalil, nyet. Waalaikum. Saya minta dalil padahal ya. Saya kan nunjukkan dalilnya tuh. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan berlipat kali ganda saat itu juga. Berarti siapa yang meninggalkan istri akan mendapatkan istri berkali lipat. Alamak, itu legalitas. Berarti boleh. Nah sekarang ada nggak larangan di dalam Bible jangan poligami? Tak ada. Kalau tak ada boleh berarti karena tidak ada larangannya. Lucu. Assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tabe Gurunda yang minggu kemarin saya sebelum tahun baru saya naik di Komal Gurunda ini yang apa? Raja Debat itu ya, yang hari apa itu yang saya naik itu Gurunda. Yang saya sudah titip pesan sama yang ada di apa? Api Sumatera itu Gurunda kalau tidak salah yang kemarin sebelum tahun baru Gurunda yang kita live itu yang saya naik. Waduh. Iya, saya apa masalah apa? Iya, gimana? Iya, kan gini Gurunda, saya kan tinggal di daerah Maros. Iya. Iya. Begini Gurunda, apa?
Saya di sini tinggal di daerah Maros di Gurunda. Saya kecil-kecil suaraku karena di sini mayoritas Ki Gurunda. Mayoritas apa di Maros? Di mana di Maros ada mayoritas Kristen? Maksudnya ada kampung Gurunda. Kebetulan rumahnya ya mertuaku di tengah-tengahnya. Mayoritas di sini kayak kompleks begitu Gurunda. Asrama Toraja. Oh, di Astor, iya. Nah, kebetulan ini pendeta sering datang ke rumah Gurunda. Apa nak bikin? Itu hari dia kan saya di dalam dia ceramai anuku mertuaku jadi panas telinga aku Gurunda aku mak di jendela kulihat ada pendeta saya berani Gurunda karena saya selalu nonton video bahkan jadi apa kita bilangi ndak kita kasih di lombok biji matanya ndak Ji? Tidak Gurunda. Iya, jadi tapi Gurunda aku dulu karena banyak sekali yang minta Ki untuk datang ke sini. Iya, boleh Ji, yang penting ada pendetanya. Iya, Gurunda ada 3 ini pendeta yang siap layani katanya. Oke, boleh. Iya. Boleh. Di mana itu? Di mana Gurunda? Di samping Bandara Lama. Oke, saya akan datang. Siapkan tempat, saya akan datang. Kalau mereka yang ngundang saya akan datang. Tapi begini Gurunda kan sudah saya jelaskan. Iya. Itu hari dia ceramah di sini nunggu. Saya tanya bilang ada itu ustaz yang paling ditakuti di TikTok. Nah, bagus. Siapa? Pintar. Iya. Dia bilang siapa? Bilang saya enggak sebut nama Tasuma tapi kepanjangannya Zulkifli M. Abbas. Ya. Saya tanya begitu, dia bilang, "Oh, itu si Suma yang murah asrama haji." Apa tuh itu? Bilang begitu Runda, bilang, "Iya, kan kau banyak di sini markas, jadi berani ku cerita begini, Pak." Enggak apa-apa, Ji. Kita masuk di markasnya. Tin aja nama apa. Toraja lagi ku pergi, apalagi kalau di dalam kota Maros. Tidak cukup kok dibagi-bagi ayam. Ya, lanjut Maki. Jadi kapan saya datang ini? Besok. Ya, jangan dulu datang, tunggu Kak dulu pulang, Jadi kapan saya datang? Nah, itu begini menurut Gurunda tuh kan kutanya Ki kemarin malam tahun baru, kan dia lagi minum. Dia lagi minum. Pendeta minum? Saya datang. Iya, minum Ki. Dia jago. Enggak gocok Ji, enggak Ji. Tunggu dulu Gurunda, kutanya Ki dulu, gue jelaskan Ki dulu. Gak apa minum tohnya gocok tohnya. Malas. Jadi ini teman kutanya belanjaan kau datangi dulu kalau dalam keadaan begitu sempat lagi anunya tuh mau Pak. Jadi sudah rewai berani pada saat mabuk gitu, jangan sampai kan ya. Iya. Nah, terus jadi besok aku tanya ke Gurunda bilang begini kan namanya Pak Bongga dia ini purnawirawan. Nah jadi kutanya ke Gurunda bilang kalau bisa siapkan Miki keamanan tak. Kalau bisa juga tanggung ini Gurunda aku datang di sini. Ku kasih datang ya Gurunda ya di sini. Nah, itu masuk ke kemarin. Halo? Mana Gurunda ini kesian? Waduh, kena tombak lagi. Enggak diatur saja baik-baik. Oh, dengan Bang Handi nih kah? Iya. Baik, ngefans sekali sama kita Bang Handi. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah sehat. Kalau memang jadi saya pulang, benar. Oh iya, apa kita Bang Handi asli mana kita kah? Asli Sulawesi juga? Iya iyalah Bang. Oh iya, begini Bang Handi, ini mungkin kan ada Gurunda, jadi melalui kita bisa aja paling. Karena kemarin itu saya kan siapa kan namanya nanti saya anukan di sini ada sudah saya chat di TikTok ini anunya yang dia bilang saya bisa juga suruh datang Bang Suma ke situ. Nah sampai sekarang belum dibaca pesanku. Ada nomor HP tak kah? Ada Bang Andi. Nomor HP ku kita tahu kah? Nggak ku tahu Bang Andi. Tak lewat-lewatmu itu. Iya ku dong, kapian istriku pakai ini. Terus lagi aku. Upaya saya tulis nomorku di bawah. Oh iya. Atau kita ambil tuh ya nomorku Bang Andi. Siapa tahu nanti tuh. Tunggu dulu. Oh iya. Mana ini? Nah itu nomorku tuh. Gurunda kena tombak lagi kah? Dasar beling-beling kau. Aduh, Oten. Ya mana nomor tak Bang Andi? Itu tadi di atas. Tulis lagi nomorku teman-teman di bawah yang tahu.
Capek ketik, saya baru bangun dari kursi nih. Nggak enak badan kak, 2-3 hari ini. Di mana Udah tiga akun guru ndak kena ini ya. Kena tombak. Sekarang saya di Papua. Gampang saya pulang. Berapa jam dia terbang? Oh iya, kan begini Guru Dato. Bang Andi, kan ini kan ada gedung serbaguna di sini di dalam kompleks Lanut. Ya nggak apa-apa Ji. Baru saya punya bos di situ. Oh iya, mungkin lebih aman di situ tuh, Bang Andi. Iya. Jadi Kenapa mesti saling begitu? Nah, ya mau musuhan apa orang mau cuma diskusi? Iya, maksudnya kan demi keamanan tak gitu Bang Andi. Kan kalau dia maksudnya kalau kita kan musuh dan damai tuh. Iya, yang penting jangan ada mabuk. Kalau ada mabuk saya paling depan Bang Andi. Lillahi ta'ala, saya berani mati demi Gurunda. Siapa berani korek Gurunda, saya dulu maju Bang Andi. Enggak gitu bang, konsepnya enggak gitu. Semua juga pasti akan berani. Cuma kita hindari hal seperti itu. Bukan kita takut. Ya, itu makanya saya giring ke situ ke ruang serbaguna kan dalam kompleks Lanut. Mungkin keamanannya lebih bagus di situ. Jadi kalau kita Bang Andi nanti kita antar make. Ya, nanti pengen kue yaki Bang Andi lah. Iya. Itu nomor tadi yang saat ini di bawah. Yang 081 apa ini? 23456. Bukan. Nah, ini nih. Mana nomor tadi Bang Andi? Terus ini Bang Andi yang 789. Bukan itu yang buset, bukan itu yang berakhir 00. Assalamualaikum Gurunda, kena tombak lagi. Iya kena. Betul. Nggak pakai frame. Habis akunnya. Orang asam. Iya, ada nih terlibat. Izin saya ada sedikit informasi Gurunda, izin sedikit buat teman-teman ya. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Insya Allah nanti akan ada debater. Bang Andi, feedback. Oh sorry. Debater senior Oten yang insya Allah kita doakan aja, insya Allah akan bersahadat. Tapi bukan di TikTok, beliau mintanya di Zoom karena privat dulu. Ada sedikit kendala dengan keluarganya. Insya Allah beliau hijrah ke Jakarta atau ke Kalimantan, nanti kita arahkan. Gitu Gurunda informasinya. Lanjut. Siapa? Ada nanti. Pokoknya debater senior Oten yang paling masih muda, masih energik lah orangnya. Belajar terus. Bang Kores, insya Allah tahu Bang Kores. Ini Gurunda Wahono sering dialog sama Gurunda dulu di Zoom. Di Zoom. Iya, Wahono. Oh, udah lupa Gurunda. Ada lu ngerjain aja, nggak pernah ada Wahono, nggak bener jual lu Res. Masa nggak ada ya? Ya udahlah. Malam-malam gini aja mikir. Saya juga ingin mengumumkan di sini ya, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu saya mengumumkan akan memberitakan sebuah kabar besar. Bersahadatnya salah satu tokoh pemuda keturunan dari Guru Sending yang ada di Toba. Ya, saya sudah umumkan di sini bahwa Guru Sending itu alhamdulillah beliau sudah bersyahadat ya, syahadat, dan saya sendiri yang menonton langsung. Nanti akan saya publish video beliau di mana saya menuntun si Guru Sending ini, adik kita ini, untuk bersyahadat. Saya mensyahadatkan itu bersama dengan Akhi Saiful, ketua API Sumut ya. Waktu itu kami bertiga, kami video call. Alhamdulillah, Guru Sending ini yang pernah berdialog dengan saya sudah menyatakan beliau pemeluk ajaran agama Islam, bersyahadat langsung kepada saya yang membimbing langsung beliau untuk menyatakan syahadatain. Alhamdulillah. Ya, jadi kita doakan beliau, semoga beliau istiqomah. Dan informasi yang saya dengarkan, calon istri beliau juga insya Allah akan bersyahadat. Masya Allah. Wah, Allahu Akbar. Videonya bisa diputar Gurunda atau nanti? Videonya boleh kalau mau. Kirim ke saya aja, nanti saya putar di sini.
Tunggu ya, tunggu saya cari dulu ya. Udah boleh sama orangnya. Beliau juga sudah kulihat membuat piti-piti tentang keislamannya. Oh ya udah. Kalian kenal Guru Zendi nggak yang di bawah? Yang dia marah banget waktu apa tragedi prot-prot. Ya harusnya sama ini. yang Bang Kores harusnya yang di bawah kenal semua, karena dulu Guru Jending hampir tiap hari naik pemasannya di sini. Waktu zaman si Putri Sion. Wow, pada baru lahir minggu kemarin nih. Oh, masih pada belum kenalnya mereka ya. Biarin. Oh, ini ada yang tahu, ada yang kenal. Alhamdulillah ya. Setelah beberapa lama komunikasi di belakang layar, kemudian diskusi, belajar langsung ke rumah Akhi Saiful. Beberapa lama beliau tinggal di sana, belajar Quran, belajar Islam, melakukan pendalaman tentang Islam, kemudian berdiskusi dengan saya di belakang layar. Setelah memikirkan, merenungkan, bahkan lari dari rumah ya, beliau banyak mengalami intimidasi dari keluarga, tapi alhamdulillah beliau istiqomah. Habis itu, masya Allah, sahabat P. Habis itu kami menghantarkan beliau ke Mu'alaf Center. Di sana beliau kemudian belajar. Saya cari videonya dulu ya teman-teman, sabar ya. Dilanjut dulu sahabat-sahabat yang lain. Saya cari. Mungkin Al-Mukarram Al-Habibana Kiai Bang Kores mau menambahkan tentang fenomena mualafnya para debater senior ini. Apa dong lagi? Woi Bang Kores. Ya, masuk. Woi, aku nggak butuh follower, aku butuh koin ikon. Weh. Oh salah ya? Ya, follow aku. Tidak usah koin. Kebalik. Tunggu ya, sabar ya teman-teman yang muslim. Ini jangan ini dulu, naik dulu ya. Sabar ya, banyak banget saya pusing bingung ini tanpa moderator. Moderatornya ada nggak sih di bawah sih? Bang Pai, jazakallah khairan kasiran, syukron Bang Pai. Moderator ada nggak sih di bawah? Pada tidur kayaknya ini. Itu, woi, Akhi Kaisar. Iklan. Bentar, ini ada Bang Riko. Kalau mau iklan silakan, kalau mau promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya kenal semua lagi atas salam semua yang dibawa bapak-bapak, ibu-ibu semua dimanapun berada. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan mencari nafkah di sini. Saya berjualan pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi-cumi dan si cumi-cumi. Yang berminat mau membantu kami silahkan langsung follow kami juga boleh. Lalu ambil chat kami, WA kami ada di bio ini. Klik aja akun saya ini, kami akan kirim dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan parcel Cecepat JNT. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD. Barang siapa yang juga yang mau memberikan para debater di sini juga boleh hubungi saya. Insya Allah amanah dan halal. Tambahin Kores dikit lagi. Ya ini Bang Kaisar Tenggiri, tambahin Bang Kaisar Tenggiri. Ya, yang mau beli horden motif tenggiri, celana jeans motif tenggiri, parfum aroma tenggiri, bisa order ke Akhi Riko. Yang benar, Oh iya, nggak ada barang-barang, adanya makanan. Silakan yang mau order bisa ke Akhi Riko gitu. Jadi kalian misalnya kalian nggak mau cemilannya tapi pengen sodakoh buat mujahid, ya kalian beliin. Terus kirim buat si fulan kayak gitu. Nanti di packing sama Akhi Riko terus dikirim ke yang bersangkutan gitu. Bisa juga kalian ini ya misalnya nggak yang
Tenggiri misalnya, aku mau ngirim iPhone ke Kores lewat Akhiriko, bisa juga itu, silahkan. Nah, Ditunggu. eta parfum rasa tenggiri gimana rasanya? Aduh, Kores parah. Dasar ada Itu lagi digodok itu ininya. Ya, Akhi Kaisar silakan ditambahkan. Baik ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman yang sudah tetep layar, yang sudah sampai 1,8 M. Saya kasih nubuatan dulu ya. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi lambat laun. Untuk kalian penyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan si Kribo Saibaba. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutar balikan. Ketampul dengan kenyataan, satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ya, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia, Pengardiansa Master of Data, Sugi Kristolog Data Penguji Pembedah, Ustadz Abdul Berwansa Membawa Sahaja, Kaisar Nero Sang Legenda Pewarta, Ustadz Alip ramah dan berwibawa, beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak merangkak berak celana. Pohonlah kapas, silimau purut, anaklah iti pulang berendam. Kalaulah Oten tak mau menurut, hadiah kekal di neraka jahanam. Jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol, masih mau kau datang besok. Sekian, stay tune. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketiak ularnya mana? Ini ada Gurunda Zuma. Masih aktif ya Gurunda ya? Apanya tuh, Dek? Oh, belum tidur Gurunda? belum. Alhamdulillah kalau gitu. Seneng banget ini. Izin screenshot Gurunda. Lanjut. Nakal. Makin kesini agak lain orang-orang ya. Mulai lanjut. Ya, sekali lagi ya, biar yang oten-oten naik itu yang cerdas. Ya, teman-teman ya, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging, sampai nenekku pinter naik skateboard, dan sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ditemukan satu data dalil di Bible Oten, Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan. Seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan ada pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini kau malah mumpuni akademis, terukur bukan seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur. Stay tune. izin saran Lai Kaisar. Berikutnya nanti narasinya ada kalimat-kalimat kumis pagar kabupaten ya, terserah. Kumis pagar kabupaten. Request host itu. Enggak, ketiak ular tuh di sebelah mana sih Ustaz? Ketiak ular sebelah mana sih? Iya, makanya aku dari tadi nungguin nggak ada. Ketiak ular. Perasaan ular nggak punya ketiak deh. Begitulah mereka mencarikan satu firman bahwasanya Yesus mengaku menjadi Tuhan. Mereka sama saja mereka mencari ketiak ular. Itu istilahnya. Mantap. Tapi teman-teman di bawah mohon izin di follow akun saya yang ini ya, karena ya tahulah begitulah. Kalau ikhlas silakan di follow, kalau nggak ikhlas ya tetap follow lah. Lanjut. Ya, buat teman-teman silakan di ini ya, yang ini nih Bang Ardiansa, Masya Allah. Silakan, kalau ada yang mau report silakan report aja teman-teman. Kok di-report? Follow. Jangan di-report dong, di follow dong, jangan di-report lah. Oh ya, Akhi Ardiansa berantem sama netizen. Follow-nya jangan banyak-banyak. Enggak, itu tadi pemanasan aja, pemanasan global itu deh. Santai aja, Kores. Itu siap komandan. Moderator di bawah itu kayaknya masih banyak teman-teman Kristen yang minta naik kayaknya. Coba dipilih. Yang Muslim jangan dulu minta permintaan naik ya.
Tapi nggak apa-apa sih kalau mau jadi narasumber, gantiin Gurunda, Bang Ardiansa, gantiin Bang Ardi, gantiin Bang Ardiansa, Bang Ardi, gantiin Bang Ardi, gantiin Bang Kores, Bang Alip. Silakan kalau mau gantiin, silakan naik. Bingung saya ini, kebanyakan ini. Awas saya kalau saya sampai di report. Bang Kores, berarti Bang Kores salah. Wah, aku nggak jadi moderator di sini, bahaya, ada Ki Kores. Diturunin gua ntar. Loh, emang? Loh, siapa itu yang turun? Oh, itu Bang Kaisar. Kemana Bang Kaisar? Bang Ardi bukannya moderator semua? Akunnya. Diturunin Akhi Ardi, diturunin Akhi Ardi itu. Oh, Bang Ardi jangan gitu dong, Bang Ardi. Oh, iya, aku sama sesama muslim kok kayak gitu ya Bang Kores ya? Loh, aku nggak moderator. Gimana sih? Ini di sini di saya ada 4 nama Bang Ardi moderator. Ya udah, nggak usah yang ini. Ya yang ini nggak usah, yang itu biarin aja loh, Uka. Yang ini nggak usah. Apa-apa, nanti naik ganti lagi, gampang. Oh ya udah, oke. Aku izin tidur ya, lanjut. Pengen di-kick kali ini orang. Enggak, jangan di-kick, biarin di sini. Itu Mbak Cancer, Bunda Cancer, kebetulan Gurunda udah di atas. Silakan kalau yang syahadat semalam itu, silakan kalau mau bertanya-tanya, mumpung ada Gurundanya, silakan naik Bunda Cancer. Cancer atau apa nama? Cancer ya? Bunda Ardian Syahriza. Oh, Ardian Syahriza. Iya, Ardian Syahriza. Lanjut. Mas, saya kayaknya mau masih. kan? Iya, masih. Oh, saya mau wakilin Ustadz Wapi aja nanti. jangan Ustaz, jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Ampun Ustaz Alif. Lupa saya namanya yang mana dia itu. Tapi ada yang aku mau sampaikan penting banget ini. Mau dengar apa enggak nih? Enggak mau. Ya udah, nggak jadi. Gak mau dengar Bang Handi, coba diceritakan. Nggak mau dengar, saya coba bahas. Jadi ini berita ini sangat fenomenal. Karena berita ini kan harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan percuma jadi berita. Jadi perlu saya sampaikan berita ini. Biar berita ini menjadi berita kan gitu. Soalnya kalau nggak disampaikan percuma dong. Setuju nggak? Enggak. Ya udah, selesai. Gurunda, videonya udah belum Gurunda? Ini aku cari, HP ku kan ada 17. Woi, si bom nanti minta satu Host, gedein Gurunda lah, udah. Jangan. Udah 5 kena tombak. Lagi nanti. Oh gitu, oh berarti aku ini. Iyalah, pastilah. Tumbal. Weh, curang. Ya kalau ini ditambah nggak apa-apa, kalau ini memang dia terbiasa kena tombak. Aku kan nggak terbiasa. Lanjut. Wah, Bang Kores ditumbalin nih, bahaya nih. Dibantu moderator yang di bawah, sekiranya ini ditolak aja. Kang, aku mau ganti akunku yang baru ya, yang dibuat di Makassar biar banyak yang follow. Aku turun dulu ya, naikin nanti. Iya. Ya nggak usah dinaikin nanti, nggak usah dinaikin. Biar aja di bawah terus. Biar aja di bawah terus, nungguin sampai besok. Kok batuk? Bang Kaisar kena tombak katanya, nggak bisa naik, kena tombak. Ganti akun dulu Bang Kaisar. Bunda Cancer mana ya Bunda Cancer? Bunda Cancer silakan, Bunda Cancer minta permintaan naik aja.
Tadi kayaknya ada dia, cuma sama saya nggak kelihatan, mohon maaf ya. Udahlah host, kalau memang ditakdirkan nanti juga ketemu kok. Baru minta follow nih. Makasih di follow biar banyak followernya. Nah, di follow teman-teman. Ini akun baru Bang Handi ini, baru bikin kemarin waktu di Bolangi. Ansar, selamat malam Ansar. Aduh, ada bibel berlari nih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salah Iya, ada pengertian sah. Bentar, saya mau screenshot, ada pengertian sah kesempatan. Ikut-ikutan. Ya, Bunda Cancer. Jarang loh, jarang ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Alip, silakan Kang Alip. Mumpung Bang Andi nggak ada, Bang Alip. Ya ditutup aja suara Bang Andinya, Bang Alip. Biar nggak kedengaran sama Bunda Cancer, Bang Alip. Enggak, ini kan ibu kemarin yang namanya, kalau nggak salah namanya Ya, Syah Ardiansyah, Bang Ardiansyah. Ardian Syahriza ya, betul. Ardian Gimana gitu ya? hari ini udah merasa tenang, Kak? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah hari ini lumayan cukup berat ya untuk 2 kali melaksanakan sholat yang diganti itu loh. Gitu selama ini ya cuman. Apaan Kem? Ya. Belum ada jilbab Kak. Pakai keset, pakai handuk, orden, Selimut. Emang Kores ini. Kores ini parah, masa suruh pakai keset. Ya teman-teman, Bunda Cancer ini kemarin baru bersahadat lagi ya teman-teman ya. Masya Allah. Kores kan nggak ada remnya kalau ngomong. Tapi nama asli beliau itu sebetulnya bukan Bunda Cancer ya teman, tapi Ustaz Alif, gimana Ustaz Alif? Udah minum kopi Ustaz Alif? Aman. Saya mau ngasih tahu nama dia. Belum ada jilbabnya. Masya Allah. Bentar. Gak enak aku. Pakai handuk guys. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Udah Mbak, udah cukup Mbak. Nggak usah. Jangan dipaksa Mbak, nggak usah. Buset, giliran gue minta follow, yang follow 626. Giliran Bang Hadi minta follow, yang follow 867. Buset. Kan beda congor. Gitu ya. Mampus lah kita, habis. Mode serius. Ya. Lanjut Bunda Cancer, mungkin Gerunda masih monitor, masih ada yang ditanyakan, silakan Bunda Cancer. Ya mungkin Gurunda masih cari-cari video, nggak apa-apa. Oh iya. Gerunda udah monitor? Ini yang kemarin saya fotoin itu Gerunda, yang semalam sahadat, alhamdulillah disahadatkan. Pak Nyuma lagi di dapur, tunggu bentar kok panggil. Tunggu. Iya dek. Iya paman. Ada suaranya bro. Pak De. Di Bolangi itu masih ada bekas kita api unggun itu masih ada. Nggak usah ngomong. Makanya aku kemarin tuh nggak mau ngubungin apa. Sakit tadi ku lihat kalian ke sana. Oh, ada Bang Pai. Assalamualaikum Bang Pai. Masya Allah. Makanya aku nggak mau ngubungin nongol di lab kalian. Yang santang membelokkan topik itu Satsuki langsung nyapa. Iya. Bang Pai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kalian ke sana. Aku coba suruh nonton, males nonton pun enggak aku. Biarin aja sono. Los. Jadi Pak Disuki nggak diajak ke Makassar, Pak Disuki? Ada waktu di sana live aku nongol kan enggak kan? Tak ajak kok. Enggak, Pak Disuki diajak nggak ke sana? Diajak.
Terus? Tapi yang ngajak doang. ngajak doang nggak ada isinya. Coba kalau ngajaknya bulan depan, nah berangkat aku. Yang parah itu Ustadz Alif loh. Bayangkan juga, aku lo nggak dikasih tahu sama sekali. Tiba-tiba di sana loh. Aku yang nyulik. Kalau Ustadz Alif aku yang nyulik. Iya, selama diculik kan bisa WA. Aki Ardi ikut nggak gitu kayak minimal. Tapi nggak ada kita, nggak lengkap Bang Faan. Ya udah, Kebahagiaannya kalau kurang gitu sempurna, saya WA. nggak lengkap. Tapi aku setiap ke Api Unggun itu ya Pak De, aku teringat loh Pak De biasanya lu ngobrol bertiga banjo sampai subuh di sini gitu loh. Pakai Senang sarung Linda di ya kan? situ. Iya. Pakai sarung di belakangnya. Udah saya wakilin Ustadz Ali ke Bang Ardi, barusan saya WA. Ayah Ardi mau ikut nggak? Udah tuh, udah saya WA. Telat lah, udah pulang juga. Ya kita sapa dulu. Di sini ada Bunda Ardian Syahriza. Silakan Bunda Ardian Syahriza. Ih, jangan Bunda, Riza aja Bang. Tapi depannya Riza ada Syahnya ya kalau. Iya, Syahriza. Kalau nggak ada bininya berani dia ya. Anak baru setahun. Anak. Gue di mute jangkrik. Ustadz Ali itu kelakuannya Ustadz Ali yang nge-mute. Mbak Risa, Mbak kenal ya. saya. Aku baru dengar suaranya juga. Iya Bang. Manggilnya apa ya, Bang Handi? Abah aja. Engkong. Kalau aku sih biasa dipanggil AA sih. Aku. Nenekmu kiper lah. Di mana, di Pulau Jawa, Mbak Risa? Iya, kebetulan di Jakarta, Bang. Bih, kalau begitu saya di tahu. Jangan kasih tahu. Oh iya, lupa. Bahaya ini. Bukan masalah bahayanya, kan lumayan kalau bisa ketemu kan bisa ada konten lagi kalau diwawancara. Bukan. Beliau ini masih menutup Jangan sampai takut. Bang Hos, Akang. Jangan sampai Bang Andi tahu kalau ini di Jakarta Barat. Pokoknya ya Bre, jangan ada yang dikasih tahu lah. Akang. Jadi Iya, Bre. jadi yang di room ini tuh yang live di YouTube itu ada berapa orang ya? Banyak, lebih dari 50 orang. Saya live. Bang Andi live, Bang Juma live, Bang Ardi De. live. Oh, Pak De live juga ya? Live. Oh. Yang nonton di tempat saya di Selebet Channel 1.100 orang. Enggak, yang kemarin loh masalahnya gini. Aku udah DM Akang ya. Kang, masalah yang Itu di saya kemarin itu yang nonton 22.000. Tuh kan. Enggak, aku udah DM Akang ya, Kang, yang masalah itu, Kang. Ya itu aman. Nanti kalau misalkan ada apa-apa nanti kita yang bergerak. Jadi tim API ini tidak hanya keluar di medsos, tetapi di dunia nyata juga Kita keluar. Oh iya, salah. Tenang Mbak, kalau di Jakarta saya sama Akang. Kalau di Jakarta saya sama Akang pergerakannya Mbak, tenang aja. Ini video kemarin nih. Enggak, kalau bisa video itu di privacy aja, soalnya gini loh, Kang. Keluarganya dia. Pak De, maksudnya keluarga tuh dari malam itu keluargaku tuh dari tadi siang tuh udah telepon ini. Maksudnya apa gitu, mempertanyakan aku, kamu murtad atau gimana gitu loh. Jadi banyak yang mempertanyakan aku kenapa aku syahadat lagi gitu loh. Ya suruh nonton sampai selesai biar gak salah paham. Nanti kita apa namanya? Udah ditonton. Nanti kita beresin Mbak. Bila perlu nanti kita datang ke keluarga Mbak. Nanti insya Allah saya, Bang Handi, Bang Kores akan membungkam keluarga Mbak itu. Ustaz Wapi, kita yang akan ngejelasin. Ustaz Wapi nanti yang ngejelasin. Ustaz Wapi. Iya, oh iya. Kok pakai beresit juga sih? Beresit bara Elohim memang. Itu kejadian satu itu. Hah? Oh, beresit. Ini soalnya si Mbak ini dari kemarin marah-marah terus sama saya. Akang kok saya nggak pernah dinaikin katanya. Ya nggak mau, saya kan naikinnya. Ngaco lu. Ini mbaknya udah menikah. Maaf, saya janda anak satu. Oh, keren. Single fighter.
Halo Ponik, Tekken. selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Kita bicarakan di belakang layar aja nanti Mbak, itu masalah status. Ponik kalau nggak bicara turun aja Ponik. Udah ada bicara kayaknya tadi. Halo Bang Ponik. Bang Ponik. Iya bang. Ya. Ah, Islam Kristen Bang. Islam, Muslim. Oh Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Nggak ada, seneng aja lihat Oh ya udah perlu nggak. pejuang apologet ini. Oke, makasih Bang ya. Logonya kayak merpati. Oke, siap. Ponik gitu, burung ponik. Itu mau Phoenix itu. Kayaknya nggak ke bawah. Oh, Manuk piit. Ini aku kok nggak ada yang mengikuti sih. Bang Andi, Alhamdulillah, Vera, alhamdulillah. Bang Zuma. Nggak ada yang kuikuti nih. Bang Sardi Tenang, juga. Sasugi. Nggak cuma nggak Sasugi, Gurunda aja nggak aku ikutin kok. Akunnya baru soalnya. Ini aku follow dulu sekarang. Sama Mbak ini juga belum kuikuti. Bang cuma 15 anjir. Ini dia ya di Gurunda privat ya, kasihan. kok kayak nggak bisa diklik. Iya, aku privat soalnya. Followernya banyak, follower organik gitu. Asli follower asli. Oh, berarti ini ya usahanya lumayan jalan ya, Ukti ya. Mantap. Bukan. Alhamdulillah. Aku konten kreator juga. Gimana konsepnya konten kreator di privat? Jadi kalau masuk room kayak gini tuh aku privat dulu. Mohon maaf. Waduh, salah Ya, juga. biar apa pengikut dia tidak masuk ke sini. Karena pengikut dia bukan pengikut debat. Iya, Pengikut begitu. Iya. lain gitu. Iya begitu. Oh, Saya paham ya kalau konsep yang kayak gini saya paham. iya. Harusnya second account aja gitu loh, bikin akun kedua. Enggak begitu. Aku minta pertemanan kok nggak bisa ya? Nggak usah, ini Nanti dunianya aku lain di sini. nanti aku Bang aja Jibril, follow Bang Jibril. Bang Adrian. Lah, saya follow. lah Akhi Jibril mah emang ini kan akunnya terlahir di Dialog Lintas Iman. Kenapa jadi ke Bang Jibril? Itu di bawah komen soalnya. Ada di bawah. Iya, Bang Jibril naik Bang Jibril. Bang Jibril kan emang pengikutnya ini banyaknya dari debat kalau Bang Jibril. Jahat. Woi, tuh Bang serius Jibril. dong. Bang Jibril tuh jahat kalau kita lihat itu lap hilang. Hah? Iya. Kita Bang Jibril gitu kan lewat apa beranda gitu. Kita pantengin hilang. Oh iya. Kayaknya di jurus- privat juga itu. Privat. Iya emang. Iya, jadi di privat. ini maksud harus follow dulu Sasuginya. Jadi pas Akhi Jibril live bisa lihat terus. Udah follow. Oh, kalau gitu Begitu dilihat, Sasugi dia lap hilang. berarti Sasugi itu yang diblokir, tidak bisa menonton Nah. live, kan ada itu opsinya. Nggak, kalau diblokir Ada. itu nggak ini. Walaupun misalnya ya, kalau saya diblokir itu Bang Kores itu live. Ya. Walaupun ada di situ Bang Kores, saya nggak bisa nengok komalnya itu, nggak bisa. Itu Enggak, di TikTok itu ada opsinya. Jadi blokirnya pas mau apa, komen, live atau nonton VT kayak gitu. Oh. Nggak tahu lah. Ini ada masalah apa ini Akhi Jibril sama Sasugi ini? Oh, yang di bawah minta serius, yang di bawah minta serius. Oke. Ukti Cancer. Kenapa kamu sempat murtad? Nggak ada, Saya nggak murtad. Nggak ada murtad Kores. Ah, Kores ini. Pak D, tolong Pak D. Jadi apa ini? Nah, ini Bang Jibril nih. Halo, assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Tabayun. Waalaikumsalam Bang Jibril. Gimana kabarnya Bang Jibril? Alhamdulillah. Bang Jibril beresin dulu masalahnya sama Ustaz Sugi, coba beresin dulu. Nggak ada gimana, emang ada apa Ustaz Sugi? Oh, Ustaz Sugi jangan fitnah dong. Ustaz Sugi fitnah berarti. Enggak, kenapa maksudnya? Di luar ngintip Nah, gitu ya. kalau Bang Jibril lagi live itu kan saya scroll ada Bang Jibril tapi nggak bisa dipantengin, langsung hilang lap gitu dia. Begitu saya pantengin langsung hilang. Mungkin akunnya di privat. Berarti mesti masuk. Nggak bisa ngintip dari luar doang. Oh gitu. Enggak, itu Bang Jibril rohani itu. Kalau yang ini Bang Jibril jasmani, yang itu rohani. Gurulah kepental. Tapi aku nonton kok. Kalau Bang Jibril live itu pakai sendiri ngomong apa gitu. Menghadap komputer. Tapi canggih komputernya, pengen aku. Lagi belajar. Jangan niru-niru Pak D, nggak bagus niru-niru gaya orang. Akang aku nyimak di bawah aja ya, nggak enak sama viewers-viewersnya.
Enggak apa-apa Mbak, sini aja. Kenapa? Nggak ada masalah. Ada yang typing gini, fokuslah jangan ke goda janda guru-guru di atas. Aduh nggak enak banget bacanya. Jangan dengerin, biasa netizen lah itu Mbak. Kita hanya bergurau biar nggak stres. Kalau nggak ada guraunya ngantuk dari tadi kita pasti itu. Kita ini sesama ini nggak ada loh yang kayak gitu-gitu dari dulu ya, nggak ada loh. Kecuali di luar api, di dalam api itu nggak boleh kayak gitu-gitu. Itu masuk di anggaran dasar tertulis. Iya, betul. Kena pecat, macam-macam di api kena pecat. Kalau ada yang kayak gitu langsung dinikahkan, Mbak. Beneran. Ya tanya-tanya aja Mbak, kalau Mbak Kesa sih masalah sholatnya udah paham. Jadi gini Bang Pres, dia itu kemarin itu sempat 2 tahun ninggalin Islam dan tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya dia marah besar sama Allah itu. Karena apa? Karena anak yang dia sayangin dibawa oleh suaminya. Suaminya itu waktu nikah sama dia itu dia pura-pura mu'alaf, pura-pura masuk Islam. Setelah berjalannya waktu, suaminya balik lagi ke Kristen setelah punya anak, dan anaknya itu diambil sama suaminya, dibawa ke rumah suaminya. Nah, di saat si Mbak ini mau ngambil anaknya, bukan mau ngambil, mau nengok anaknya ke rumahnya suaminya, malah diteriakin maling si Mbak ini. Nah, di sini jadi bukan maling, penculik. Iya. Penculik, ya sorry salah sedikit kok marah sih. Tapi Mbaknya pas masuk ke rumah nggak pakai apa, masker, pakai helm gitu nggak? Enggak. Saya normal, pakaian sopan biasa seperti biasa kok. Oh, berarti emang ngajak ribut itu apa mantan suaminya? Mantan suaminya bule emang? Enggak, orang Boam. Misionaris. Manise. Oh, alah. Iya. Sering terjadi di kota besar itu, Mbak. Iya. Ini aja, Ya, jadi mungkin udah sering kalian dengar kali ya masalah ras itu kan kuat banget ya. Maksudnya dalam hal persaudaraan atau apa itu kan mereka kan kayak kuat banget gitu. Jadi sampai detik ini saya belum ada belum ada jalan gitu loh untuk keterangan anak saya gitu. Cerita dari awal. Oh gitu. Ya udah bawa ke sidang aja. Oh sudah bawa ke sidang. Sekarang prosesnya sampai mana? Enggak, itu udah jatuh 3 tahun yang lalu. Anak saya memang jatuh hak asuh di suami saya. Mantan suami maksudnya. Maaf. Oh gitu. Kalahnya kenapa tuh? Boleh diceritain di sini nggak ya? Cerita dari awal. Iya boleh. Mbak nemenin aku pusreng. Ya silakan. Cerita dari awal aja dulu. Menikahnya kenapa? Lanjut. Ya, aku kalahnya itu kebetulan aku penyintas. Aku punya penyakit mental gitu. Penyintas? Apaan itu penyintas? Jadi aku punya 2 penyakit mental, yaitu MDD, bisa di searching. Mungkin teman-teman yang udah tahu bisa dikasih tahu. MDD, Major Depressive Disorder, sama BPD, Borderline Personality Disorder. Oh. Gitu. Jadi itu aku kalahnya di situ. Mungkin sidang waktu itu aku tidak memungkinkan untuk mengurus anak, gitu. Itu digunakan mantan suaminya untuk dapat itu ya? Iya betul. Maksudnya mungkin sebagian besar tahu ras ini, ras yang tadi disebut Akang kan banyak backingannya tuh kebetulan gitu. Jadi sidangnya juga cukup alot juga sih, karena saya juga bawa perlindungan anak dan perempuan, udah saya bawa semua, tapi saya tetap kalah gitu loh. 2 kali mediasi saya kalah gitu. Tapi GDM memang ganggu untuk iniin anak ya? Ganggu ya? Gimana? Kalau yang GDM tadi kan Mbak bilang tadi GDM kan? Iya. Ganggu untuk ngurus anak? Enggak. Kalau untuk ngurus anak enggak. Iya, mestinya enggak kan?
Iya, karena saya kan minum obat gitu loh. Iya. Iya. Wah, aneh juga ya. Tapi itu bisa di sidang balik kan setiap 3 tahun ya? Setiap 3 atau 5 tahun gitu? Agak susah Bang Jibril. Kenapa? Dari pihak sananya tuh agak susah untuk kompromi untuk sidang ya, karena dia berpatokan pada sidang pertama udah ketuk palu jatuh anak di pihak laki-laki gitu loh Bang. Jadi nggak ada lagi yang mau berusaha apa. Tapi kalau ada evolusinya, kalau contohnya mantan suami punya pacar baru atau tempat rumahnya nggak kondusif, nggak ini nggak itu, kakak bisa ini kan bisa naik lagi kan? Oh udah sering. Oh. Gagal terus karena ya lumayan kuat mungkin backingannya aku juga nggak tahu, Allahu alam. Aku juga nggak tahu. Oh, rasnya berarti kuat di hukum gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke, siap terbaca. Berarti sekarang kakak pegang 1? Kebetulan anak saya 1 perempuan. Oh, jadi satunya dia pegang. Iya gitu. Satu-satunya anak satu-satunya maksudnya. Iya. Saya pikir 2, 1 dipegang mantan suami, 1. Enggak. Umurnya berapa kak anaknya? Sekarang 4 tahun. Oh, udah lumayan ya. Lepasnya berarti umur berapa? Umur 3, 2? Lepas apanya? Umur 1 tahun lepasnya. Oh. Itu masih di bawah umur banget loh, maksudnya. Iya. Aduh, jangan. Mestinya di bawah 5 tuh masih ibunya kan? Iya. Ya. CS la vie kata orang Prancis, artinya that's life. Kita mesti hadapin ya. Semangat aja kak. Iya, mungkin kehilafan saya 3 tahun yang lalu mungkin marah, kecewa gitu atas takdir sebenarnya. Bener kata Ustadz Abdul kemarin malam, karena itu adalah takdir saya mungkin ya. Kenapa saya harus marah sama yang memberikan takdir gitu loh? Ya mungkin itu kehilafan saya yang benar-benar saya sesali sekarang gitu. Maksudnya gimana? Panggilnya Ustadz Wafi aja, jangan panggil Ustadz. Oh iya, Ustadz Wafi ngasih tahu saya sebelum sesudah saya syahadat itu, Ustadz Wafi ngasih tahu saya kenapa mbaknya harus marah kepada pemberi takdir. Setelah abis dari situ saya mikir lagi, ternyata memang mungkin ini jalan dan takdir saya yang harus saya jalani gitu loh. Kalau dipikir-pikir gini loh Bang, siapa yang mau punya penyakit ini? 1. Betul. Iya kan? Siapa yang mau bercerai? 2. Siapa yang mau kehilangan anak? Gak ada Bang. Kalau kita tanya ke perempuan deh, mungkin ibu-ibu di sini siapa yang mau jadi janda gitu? Mungkin gak ada yang mau Bang. Gak ada yang mau. Betul. Gitu loh. Di situ saya kecewa, marah. Gak bisa saya jelasin gitu loh. Perasaan saya pada saat 3 tahun lalu itu yang ada di dalam tubuh saya, yang ada di dalam pikiran saya cuma marah, kecewa dari sekian ribu banyak manusia. Kenapa ya Allah ujianmu begitu berat untuk aku gitu? Itu yang aku yang mungkin kehilafan aku gitu loh Bang Jibril. Iya sih, tapi kita mesti berkaca juga kadang-kadang sama cobaan-cobaan ini ya. Kadang memang cobaan ini, Allah itu memberikan kita cobaan itu kepada umatnya yang masih mampu, yang bisa. Dan kakak kebayang nggak kalau cobaan seberat ini aja kakak bisa diberikan, berarti kakak memang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang kuat. Amin. Betul nggak? Amin. Nggak mungkin manusia yang nggak kuat dikasih cobaan seperti ini. Iya. Izin bentar, kalian kalau komentarnya semuanya rasis ya, komentar dalam hati aja ya kalian ya. Saya putusin nih komentarnya. Makanya saya tadinya nggak mau bahas ras, jadi jadi kayak gini, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kan itu udah rahasia umum dan kita nggak sebut rasnya kan. Ini kita nggak sebut juga kan, dan itu nggak masuk ke saranya juga. Tapi kita tahu lah maksud yang mana dan segala macam kan. Nggak, tapi balik lagi tuh kak, cobaan itu kan diberikan kepada umatnya yang
mampu. Jadi ini saya balikin omongan kakak, dari ribuan perempuan nggak ada yang diberikan cobaan seberat ini kecuali kakak. Berarti kakak yang paling kuat dari ribuan itu. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillahnya kakak came through, begitu ngelewatinnya kakak malah lebih kuat imannya. Bukannya meninggalkan Tuhan, bukannya nggak malah berterima kasih karena Enggak, sempat meninggalkan. Saya dengar sempat 2 tahun. Iya. Nah, itu kan justru kalau kakak malah meninggalkan dan menjauh. Gini loh kak, ada orang-orang kafir di luar sana yang berpikir, oh kok Tuhannya orang Islam, kalau nggak mengimani dia, tapi kita orang baik nih, kita orang baik. Tapi nggak mengimani Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit bumi beserta isinya, kita nggak boleh masuk surga. Berarti nggak fair dong. Loh nggak fair di mana? Sekarang kak contoh. Saya ngidupin kakak, saya kasih kakak tempat tinggal, kayak saya kasih kakak makanan, saya kasih listrik, semua saya kasih, hidup saya kasih. Terus kakak tiba-tiba berbalik nggak ngakuin saya. Bukan kan, jangankan terima kasih sholat dan segala macam ya. Kakak ngakuin saya aja nggak? Apa kakak orang baik? Enggak. Apakah manusia yang baik tapi tidak mengimani Tuhannya orang baik kak? Belum tentu. Itu dia. Jadi definisi manusiawinya baik sama definisi keagamaan dan Tuhan baik itu berbeda. Itu yang kadang-kadang ya alhamdulillah balik lagi. Alhamdulillah kakak akhirnya balik ke jalan Allah dan mudah-mudahan istiqomah. Amin, 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 Allahumma amin. Tapi masya Allah sih masalah cobaannya berat. Iya banget. Tapi kalau misalnya gini loh, yang masih saya pertanyakan tanda tanya besar ya di mediasi pertama kedua itu, saya kan menyanggupi. Saya udah bilang bahwa keterbatasan saya dengan penyakit saya itu nggak membuat saya nggak bisa mengurus anak. Sedangkan anak ini masih mengasihi. Pada saat itu 1 tahun itu saya masih mengasihi bang. Gitu loh. Itu kesakit hatian saya yang nggak bisa, yang mungkin nggak bisa saya ganti dengan apapun ya. Gitu loh bang. Maaf di sini ya. Saya menghadiri persidangan dengan dada saya bercucuran air itu gitu loh. Pada saat itu gitu. Maaf sebelumnya. Enggak, tapi ya enggak. Jadi kalau kakak tahu soal hukum sedikit aja, kalau soal perceraian itu hakim dan pengacara dan ininya itu mereka menentukan orang tua mana yang lebih berkecukupan atau orang tua mana yang lebih akan menjadikan rumahnya itu baik untuk anaknya. Jadi di sidang itu nggak cuma karena sayang. Jadi karena hakim nggak bisa ngelihat seberapa sayang ibunya dan seberapa sayang ayahnya. Jadi yang di atas kertas saja mungkin suaminya lebih ini, lebih itu, lebih bisa memberikan tempat yang baik untuk anaknya tumbuh. Kita positive thinking aja ya kayak. Karena kita nggak bisa suzon terus. Karena gini loh, dari perspektif Islam, Allah menyebutkan bahwa aku sesuai dengan apa kalimatnya bang? Aku prasangka ya. Prasangka umatku. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin Tuhan juga. Oh nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Kita mesti positive thinking juga. Kita mesti mungkin saya kurang ini, mungkin saya kurang itu, mungkin saya kurang ini, mungkin saya kurang itu. Jadi kita ya tetap mesti bisa harus positif juga. Itu makanya tadi saya nanyanya bisa banding lagi nggak, bisa setiap 3 tahun atau 5 tahun, karena ada juga keluarga saya yang kayak gitu juga kak, tapi dia laki-lakinya. Jadi begitu dia cerai anaknya umur 2 tahun, tapi saya di pihak laki-laki. Nah ibunya ini dapat anaknya, tapi begitu 3 tahun ke 5 tahun rupanya kita dapat kalau ibunya ini baru dapat pacar baru. Nah baru digugat, abis itu dapat akhirnya anaknya ke keluarga kita. Jadi tetap ikhtiar kak, tetap ikhtiar, tetap memampukan diri, memantaskan diri kita sebagai ibu, dan kita tetap ikhtiar untuk berusaha untuk ngambil anak kita lagi. Kalau soal ikhtiar ya, Bang Jibril, saya pertama muhasabah diri banget di pas ketukan itu. Saya pulang, saya nangis.
saya muhasabah diri di situ, benar-benar saya terpuruk. Itu masa ter apa ya? Dibilangnya masa terdown saya lah, gitu loh. Saya juga paham saya banyak kekurangan, banyak sekali kekurangan, termasuk penyakit ini ya, gitu loh. Termasuk penyakit ini juga sangat mengganggu aktivitas saya. Cuman saya meyakinkan diri lagi, sebelum saya marah sama Allah, sebelum saya kecewa sama Allah pada saat itu, ya Allah, kalau memang ini takdir yang terbaik untukmu ya Allah, nggak apa-apa, gitu. Waktu itu udah mencoba untuk ikhlas, tapi susah banget, Bang Jibril. Lillahi itu susah banget, Masya Allah. Kayak aduh, kalau di sini ntar nyebutin yang enggak lagi, takut komen-komennya enggak lagi nih ah. Gini Kak, Kakak tahu perbedaannya doa di agama lain dan di Islam nggak? Tahu. Gimana maksudnya? Jadi ada satu riwayat Rasulullah menceritakan Kak. Ini saya udah selalu narasikan 2-3 kali. Mudah-mudahan ada orang baru yang mendengarkan, jadi bisa disebarkan. Ada satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir zaman, di hari hisab Kak, dan nanti ada satu manusia seperti kita yang begitu ditunjukkan amalan dan dosanya Kak. Nanti ada satu amalan yang kita bingung itu dari mana. Ini amalan banyak banget, besar banget. Ini amalan saya dari mana? Dan di riwayat itu dijelaskan bahwa amalan itu rupanya doa kita yang tidak dijabah atau ditunda Kak. Dan kita di situ sampai berpikir, ya Allah, lebih baik semua doa saya di waktu saya hidup itu tidak dikabulkan dan diberikan di sini. Karena inilah yang menyelamatkan kita. Inilah yang menyelamatkan saya. Jadi maksudnya Kak, kita sebagai Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau tidak dikabulkan sekarang, itu menjadi amalan kita Kak. Jadi jangan putus doa Kak. Doa terus. Konon katanya surga itu bisa ditukar Kak. Desak Tuhanmu, terus berdoa. Jadi terus berdoa Kak, terus berdoa, minta anaknya, terus itu akan menjadi amalan kita nanti. Iya, saya juga waktu saat terpentok sekali itu saya sempat berpikir kayak gimana. Bentar, moderator yang di bawah, yang komen-komen kurang pantas di mute aja ya, moderator. Udah, lanjut. Iya, gini Bang Jibril, di saat saya kepentok banget, saya kecewa banget sama Allah gitu, atas apa yang semua yang udah terjadi lah gitu sama saya. Ya Allah, apa aku jadi Kristen aja ya biar aku bisa deket anakku dan bisa mengurus anakku gitu loh. Sempat Bang. Aku juga cerita ke Akang kok sebelum aku syahadat. Akang ingat nggak? Kita kan mau result, atau kita kalau mau melakukan sesuatu kan kita selalu berpikir panjang ya kayak. Iya. Kalau kakak udah menyembah Tuhan nih sekarang. Udah. Atau kemarin sebelum ini. Terus kalau kakak pindah ke Kristen, itu downgrade apa upgrade menurut kakak? Karena menurut saya, dengan saya sekarang menyembah Tuhannya Yehosua atau Tuhannya Yesus, terus tiba-tiba saya downgrade nyembah makhluk, mengorbankan segala-galanya. Karena hidup kita berapa tahun sih Kak? 60-70 paling lama. Sisanya hidup dunia setelah ini, eternity, selama-lamanya. Kita mau korbankan selama-lamanya untuk 20-30 tahun di dunia ini. Kan gak lucu Kak? Iya Bang. Karena gini Kak, ada satu lagi, ini pola berpikir ya Kak ya. Waktu kita kecil, waktu kita bayi di dalam perut bunda kita, di kepala kita nih, ini manusia yang sok tahu ya. Di kepala kita ini berpikir, buat apa saya dibikin jari? Buat apa saya dibikin mata? Buat apa saya dibikin paru-paru? Buat apa saya dibikin hidung? Yang saya perlukan itu cuma tali pusar. Karena ibu saya memberikan makan di situ, memberikan udara di situ, memberikan semuanya di situ. Tali pusar yang paling penting untuk saya. Ini manusia tolol nih berpikir. Di dalam perut ibunda kita. Tapi detik kita pindah dunia Kak, tebak apa yang pertama diambil? Apa? Tali pusat kan yang pertama digunting. Iya.
yang kita pikir segala-galanya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tahu, udah tahu yang menyelamatkan kita itu hidung kita, nafas kita, paru-paru kita, jari kita, kaki kita, untuk kita survive. Nah, history will repeat itself. Sejarah akan terus berulang, Kak. Nanti nih, sekarang di dunia nih, kakak berpikir anak gue yang paling penting, duit paling penting, karir paling penting, ini paling penting. Sementara, Kak, akan terus berulang, Kak. Iman yang paling penting. Nanti detik kita pindah dunia lagi, apa yang paling penting, Kak? Apa yang pertama diputus apa? Karir kita, anak kita, uang kita. Yang paling penting apa? Iman kita sama Tuhan. Betul nggak, Kak? Betul, Bang Jibril. Nah, kakak mau ngorbanin yang satu ini, yang karena kita berpikir tali pusat yang paling penting. Ya. Nah, sekarang kita berpikir anak yang paling penting. Kita korbanin deh tali pusat kita sekarang. Tapi nanti begitu pindah dunia, siapa yang selamat, Kak? Ini dulu Bang Jibril, yang saya takutkan anak saya itu dikristenkan, dan hisab saya sebagai seorang ibu gimana gitu loh Bang Jibril. Hisab saya seorang ibu yang melahirkannya, pertanggungjawaban saya kepada Allah gimana Bang Jibril? Menurut Bang Jibril gimana? Kalau ada satu hadis yang menceritakan bahwa ada 3 amalan yang tidak putus kalau anak Anda meninggal. 1, ilmunya yang dia sebarkan. 2, amalan yang dia apa yang dia berikan. Contoh kalau kakak beli Al-Quran, lalu kakak kasih ke orang, Al-Quran itu tetap dibaca walaupun kakak meninggal, amalannya tetap kakak terima. 3 itu anak yang soleh. Nah, jadi kakak kalau tidak bisa mengislamkan anak kakak nanti, kakak ada 2 lagi nih. Ada ilmu kakak yang kakak bisa sebarkan, ada jariah kakak yang kakak bisa biarkan, kakak sebarkan juga. Karena balik lagi ke tadi, Kak, ada orang-orang yang bisa menyebarkan amalan-amalan jariahnya, tapi nggak punya anak, nggak bisa dapat dia dari anak yang soleh. Tapi kakak kan masih ada 2 nih. Nggak 2 sih sebenarnya, nanti masih ada puluhan tahun ke depan kakak bisa mengislamkan anak kakak lagi. Dan itu dilihatnya dari usahanya, Kak, ikhtiarnya. Jadi kalau kakak mencoba untuk mengislamkan anak kakak, itu udah dicatat, Kak. Soal dianya nggak mau atau dia menyesatkan diri atau dia disesatkan orang tua yang satu lagi, ya itu urusan mereka. Yang penting kakak udah melakukan kewajiban kakak. Iya, itu aja sih ketakutan aku yang sekarang ya, yang sekarang pertanggungjawabanku di depan Allah nanti gitu loh, hisabku di depan Allah nanti tentang anakku ini gitu loh, yang satu ini gimana ya Allah. Nah, gitu. yang penting kakak udah ikhtiar, mencoba, menyampaikan, meluruskan. Iya. Karena gini Pak, sama kayak saya, sama kayak Bang Kores di sini, Bang Ardiansa, Bang Zuma, Bang Hendy, Ustadz Alif, Ken Santang, Ustadz Sugi. Semua di sini kita cuma bisa membuka mata, Kak. Kita nggak bisa membolak-balikan hati orang. Jadi apa yang kita lakukan di sini ikhtiar. Saya menggugurkan kewajiban saya di sini. Jadi nanti begitu saya dihisap, begitu saya dipertanyakan, Jibril, kamu dengan komputer kamu, dengan waktu kamu, dengan otak kamu, apa yang kamu lakukan? Saya akan bisa bilang, oh saya mencoba untuk berdakwah, saya untuk menyebarkan ilmu saya nggak mau mati dengan ilmunya yang saya bawa mati. Kakak juga mesti kayak gitu. Kakak mesti menggugurkan kewajiban kakak, yaitu dengan cara ngasih tahu anaknya. Insya Allah ya Allah. Insya Allah. Ya. Iya Bang. Gimana Kak? Nih guru, ada ustadz saya nih, ada guru-guru saya. Iya, Ustadz Alif kemarin udah ngasih mungkin panjang lebar ya, dan itu juga jadi saya muhasabah diri lagi gitu dari perkataan Ustadz Alif. Itu langsung nancep ke hati saya perkataan Ustadz Alif gitu loh. Ini kejadiannya kapan ini? Waktu
kemarin malam ya, Akang? Bukan maksudnya kejadian yang sidang dan perceraian dan begitu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Iya, Udah lama ya? Iya, sudah lama. Makasih. Bikin anak lagi aja. Sis, supaya bisa mengobati setengah lah, walaupun tidak Iya. full tapi setengah. Bikin Kalau anak. nanti punya anak namanya jangan Ardiansa ya, Omat ya. Terima kasih juga untuk doa yang baik-baiknya teman-teman yang di bawah. Makasih Oh, dan banyak, saya dengar teman-teman. saya dengar tadi kakak lagi nyoba ini sholat ya, Iya, sholat betul. yang rajin sholat ya. Iya. Saya boleh titip pesen nggak? Boleh. Ada satu cerita yang saya selalu narasikan untuk orang yang lagi semangatin sendiri untuk sholat. Ini mudah-mudahan 2.900 penonton bisa mendengarkan dan bisa disebarin ke keluarga. Jadi diriwayatkan Kak, nanti di hari hisab, nanti begitu semua manusia dikumpulkan, wallahu alam api neraka itu sudah dibuat berjuta-juta tahun yang lalu. Nanti ada momen di mana api neraka ini dipertemukan dengan manusia, dan detik manusia melihat api neraka dan detik api neraka melihat manusia. Api neraka ini dibentuk hidupnya itu dari daging manusia dan batu. Jadi detik dia melihat manusia, dia akan senang sekali, dia akan meledak ke apinya. Karena dia berpikir akhirnya makananku datang. Dan saking apinya meledak ini Kak, gelapnya ini, semua manusia itu berlutut Pak. Dan di situ Allah akan bilang, ini bukan hari untuk bersujud, ini hari untuk dihisap. Jadi lebih bagus sekarang kita sujud Kak. Jadi nggak nyesel di sana nanti. Subhanallah, ya. Iya. Jadi sujudnya sekarang guys, sujudnya sekarang. Kenapa? Karena sejarah akan terus berulang. Manusia yang tidak sujud itu seperti iblis yang disuruh Allah untuk tunduk sama Adam, tapi iblis yang nggak mau kan. Jadi jangan ngulang sejarah gitu loh. Mudah-mudahan ya Kak ya. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Jadi kapan mau nikah? Belum ada kepikiran ke sana sih. Oh, belum ya. Bang siapa ini? Abang siapa ini aku manggilnya ya? Ustadz Kores. Ustadz Kores. Bang Kores, iya Bang Kores. Bang Kores, belum ada kepikiran ke sana sih aku. Semangat. Masih trauma aja, ya. Tetap semangat, tetap. Cari apa namanya? Ini serius. Cari ini ya, perkumpulan jamaah. Supaya enggak ini. Aku tiap malam nongkrongnya di sini, tapi tetap Walah, salah. Aku salahin, Akang. Nyari ini loh, yang beneran. Dendam banget sama saya ya. Sama di roomnya Abuya. Masih di medsos juga. Yang asli, pengajian. Oh, kayak Komunitas majelis pengajian gitu kayak ya? kayak gitu. Jadi Iya. karena sunnah dari Allah, muslim itu harus berpegang pada tali agama dalam kurung berjamaah. Gini Bang, tadi kan aku udah cerita sedikit tentang penyakitku ya. Jadi penyakitku itu memaksa aku untuk menarik diri dari sosial. Mau nggak mau, karena aku setiap ketemu orang banyak, itu pasti aku akan keringet jagung, sakit perut, banyak kayak. Sakit apa itu? Itu, aduh, ntar kalau Itu, dijelasin lagi nih yang di iya. bawah, ini Maksudnya lagi. keringetnya segede-gede jagung. Itu Bang Kores. GDM itu dalam bahasa Inggrisnya Major Depressive Disorder, MDD. Dari bahasa Itu nggak bisa sembuh ya? Major Depressive Disorder. Jadi dia gampang keayun moodnya, tergantung sosialnya. Jadi ya banyak sih orang introvert yang, tapi nggak apa-apa Kak. Kalau introvert kan kita, meskipun kita nggak mau jadi center of attention kan, kita nggak mau jadi pusat perhatian kan. Iya. Kadang-kadang keluar aja, padahal aku pakai baju normal gitu ya, pakai baju normal. Terus maaf karena aku ada tato juga, maaf semuanya. Ada tato dan segala macam. Kalau keluar tapi aku berusaha untuk pakai celana panjang atau baju panjang gitu kan untuk menutupi semua gitu loh. Tetap aja kayak
orang tuh ngeliatnya tuh kayak gimana ya? Mungkin atau perasaan aku aja, aku nggak ngerti. Iya, mungkin Iya. kakak terlalu cantik aja, jadi ditutup juga kelihatan. Enggak gitu Bang Jibril, enggak gitu Bang Jibril. Subhanallah, enggak gitu. Kita positif thinking aja ya kan? Enggak, lillahi aku nggak pernah berpikiran kayak gitu. Justru aku minder gitu loh. Justru aku diliatin kayak gitu tuh, Bang Jibril tau nggak rasanya kayak, ih kok orang liatin, apa gua salah ya pakai baju? Nah, aku berpikir selalu kayak gitu. Apa? Tatonya di pipi. Enggak ada di. Oh berarti nggak aneh dong? Ya justru aku berpikirnya kayak gitu. Ya anxiety-nya aja bang. Iya, anxiety-nya. Jadi apa ada yang salah ya sama diri gue, apa dandanan gue salah ya gitu. Selalu berpikir tuh kayak gitu, yang negatifnya terus gitu loh. Tanpa berpikir yang mau ke positifnya, atau mungkin kenapa, atau mungkin gimana gitu. Nggak, jangan-jangan rambutnya warna pink ya? Enggak. Kores kalau ngomong agak lain emang ya. Tato di pipi itu. Ya kan kalau gitu kan, oh hanya ya wajar diliatin orang gitu kan. Posisinya aneh soalnya. Enggak, mungkin cantik aja. Jadi orang mau ditutupin kayak gimana pun, cantik aja orang ngelihat. Enggak, lillahi aku nggak pernah berpikiran kayak gitu. Justru kalau aku diliatin dari atas ke bawah itu aku minder, Bang Jibril. Sebisa mungkin aku ngumpet lari deh gitu. Kalau bisa. Justru udah itu yang lari bikin ya. orang cantik kak. Kalau orang cantik itu dia nggak tahu dia cantik, itu justru malah bikin orang lebih cantik lagi. Mungkin kadang kayak gitu. Nah, kadang gue ini nggak paham, ini tuh menyemangati atau memodusi sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Gue nggak, la haula wala quwata illa billah. Kalian nggak tahu saya siapa, masa gue gatel sih? Terkadang. Enggak, lagi positif loh, lagi maksudnya kan dia lagi. Oh iya. Takut Ini lagi diliatin positif ya? orang. Dia lagi takut diliatin orang. Ini mungkin ya ada aja. Nggak mungkin dong saya bilang mungkin karena kakak jelek kali monyong. Nggak mungkin dong. Kok? Oh iya benar juga, benar. Logis. Jangan gitu dong. Jadi ya itu mungkin. Jadi gimana Mbak masih ada perjuangan untuk mengambil kembali Oh anak masih, Mbak atau gimana? masih Nah. mau sampai saya Kapan? tetes darah. Sidangnya kapan lagi kira-kira? Gini, jadi keluarga ini tuh nggak bisa dikerasin, ya kan? Jadi saya pakai siasat saya untuk menyusup sedikit demi sedikit, membuka hati mereka, gitu loh. Tapi dengan nggak mengikuti rules mereka ya, nggak pakai cara saya sendiri. Saya masuk sedikit udah boleh ketemu akhirnya, gitu loh. Tadinya yang sama sekali bener-bener saya depan pagernya aja saya udah diteriakin penculik. Saya ibu kandung, darah saya mengalir darah dia. Saya masih ingat persis gimana saya di ruang operasi yang sedingin itu, dibius di belakang tulang punggung, gitu loh. 7 lapisan perut saya disayat, gitu loh. Sesar ya? Iya sesar. Oh. Ya, saya masih ingat banget rasanya gitu loh. Ya bila mana nanti Mbak butuh pertolongan, ada spesialis. Nah ini Bang Handi nih, Bang Handi Celebes ini emang spesialis untuk hal-hal yang seperti ini. Oh, kalau mereka main keroyokan nggak bisa. Enggak, Bang Handi nggak pernah main keroyokan, Bang Handi mah. Nggak bisa, mereka tuh Tanya harus aja langsung ke Bang Handi. mereka tuh masuknya tuh harus lembut. Akhirnya agak lunak sedikit, aku diperbolehkan ketemu gitu loh. Harus sama si Elia kalau yang tulang lunak mau ya. Itu ada tamu Akang. Joya. Ini Kalimantannya ya? Joya Ria? Apakah kamu mantannya ini? My Chemical Romance? Bukan. Oh, bukan. Mana si Demian, si gerobak cilok naik lagi lo sini lo. Ustaz Alif masih mau tahu Ustaz Alif? Masya Allah, nggak sia-sia saya nurunkan ilmu kepada Bang Jibril, Masya Allah. Keren. 2 tahun saya ajarin Bang Jibril, Masya Allah. Sekarang udah. Oh, ada yang nggak suka gua mau pakai cara Akhi Ardiansah. Hei kamu Bayi Haki, naik kamu sini.
Naik sini kamu. Kamu saya mute kamu ya. Akhirnya udah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gurunda nggak ada ya? Katanya tadi ada nyariin ya? Nyariin siapa? Nyariin aku nggak? Belum nyariin. Belum ya? Belum. Gurunda tadi sini? Iya. Ini udah nggak ada? Ada. Mana? Di bawah. Tuh. Ya. Oh, udah turun. Mungkin videonya teman-teman besok ya, teman-teman mungkin video. Oh, mau video itu? Ya, mau video itu. Kirim ke ini, tapi besok saya puterinya. Ya boleh, nggak apa-apa. Ada telepon rupanya. Siapa? Aku kirim ke WA aja ya. Gurunda telepon. Bentar. Nggak kedengeran. Gurunda telepon rupanya. Dia lanjut dulu teman-teman. 3 tahun tuh berarti 2022 ya? Iya Bang Kores 2022. Itu lagi rame-ramenya kita masuk TikTok tuh. Aku belum main TikTok kayaknya deh. Gini, teman-teman, ada pesan dari Gurunda. Barusan nelpon. Videonya udah ada di saya. Insya Allah besok saya putarkan, bukan malam ini, karena ini udah 2:30 ya. Ini udah 2:30 dan penonton juga udah mulai berkurang nih ya, 2,7. Biasanya yang nonton kan sampai Roh Kudus juga ikut nonton di sini ya, sampai berkaku-kaku ya. Nanti insya Allah besok saya putarkan videonya. Nah, nanti kalau nggak di Komal saya di sini, di Komal Api Pusat ya. Hari Sabtu berarti diputar ya? Besok. Tunggu. Besok. Ini video apa sih bang? Video Guru Zending. Guru Zending lagi ngapain? Lagi tidur. Kenapa? Enggak, kenapa memang ada? Nggak, karena saya lihat ada video Guru Zending terakhir yang saya tahu sih mantap bang. Ya, ini yang akan saya putarkan ini. Oh, waduh, Dia udah boleh sudah lama. Udah boleh di share. Oh, udah boleh. Dia sudah lama. Jadi besok diputar bentar Bang Saiful. Besok teman-teman saya putarnya. Ya, kenapa Bang Saiful? Videonya udah ada kan? Nggak perlu gue kirim lagi kan? Udah ada. Oke. Besok insya Allah habis Isya ya, karena kalau saya kan live di sini gak mau siang, gak mau sore, karena kan bisa mengganggu waktu sholat. Jadi kalau saya biasanya live habis Isya teman-teman. Insya Allah besok habis Isya jam 7:30 saya putar. Nah, kalau nggak di Komal saya, nanti di Komal Api Pusat. Teman-teman tinggal dicari Apologet Islam Indonesia. Nah, di follow akun itu, nanti insya Allah di situ atau di sini. Mantap. Gimana besok aja ya. Karena waktu kita dikasih videonya kan Bang Zuma bilang diam kalian. Nah, nanti ada satu lagi Bang Jibril. Nanti insya Allah yang ini syahadatnya di Zoom karena belum bisa untuk dipublish. Orang ini belum mau dipublish karena beliau ini salah satu debater seniornya Oten. Wow. Salah satu seniornya debater Oten. Ya kita udah tahu semuanya lah. Ya. Pokoknya mah ya 2025 itu wah. Kita udah tahu semuanya, aku belum tahu loh. Ini saya pun baru lahir. Lah masa iya sih? Iya, ini udah lama. Kok bisa ada sama Bang Juma ya? Aku belum ngirim. Aku bingung ini. Wah,
Bang Zuma ngasih taunya dari hari H, Bang. Bukan, itu kan kisahnya gini Bang Jibril. Udah, nanti aja besok aja di spill. Jangan Besok, iya besok aja Ahi Saiful di spill. Iya, maksudku kok bisa ada sama Bang Juma? Lupa kali sempat mesti dicek tuh sanatnya tuh. videonya. Nah, dicek dulu Iya, sanat sama sanatnya perawinya ini. tuh. Sanat sama perawinya. Saya ingat ya dulu tuh Bang Jibril, dia tuh naik komal saya tuh hampir tiap hari ya. Soalnya apa? Saya kan nge-up si ini ya Bang Kores ya, si Putri Sion, si korban pelecehan si siapa? Si Murtad. Nah, dia tuh benar-benar kokohan mati-matian ngebela si Putri Sion. Sini naik tiap hari. Di Gurujin Umat itu dia masih konten banget, malahan kabar terakhir waktu kasusnya si ini Bang Jibril anak Batak ya. Kalau nggak salah. Oh iya betul. Nah, itu masih konten, dia masih mau ngelabrak Islam, tapi alhamdulillah kok kesininya malah Masya Allah bersahadat. Dia belajarnya makrifat dulu, itu agak bahaya tapi ya. Ya betul. Sempat sama Gurunda juga di saya ini di sini berapa kali gitu dia debatnya. Sering dia debat sama Gurunda. Tapi masya Allah, worth it kok videonya kalau kalian tunggu dan diputar sih. Wah keren. Worth it lah itu. Worth it tunggu. Worth it itu apa? Worth it itu apa Bang? Layak lah atau apa? Ya. Layak untuk ditunggu. Layak untuk kita apakan gitu. Berharga lah gitu. Putar nggak sabar. Sabarlah. Orang sabar itu kekasih Tuhan, weh. Aku gini aja, kalau nanti ternyata videonya belum ada, aku nggak mau kirim sama Bang Kian Santang. Saya udah ada. Saya mau cari nih. Ada nggak? Kayaknya saya ada deh. Saya mesti cari juga nih. Keren. Nggak bisa. Itu cuma sama aku yang adanya. Karena aku yang merekam gitu. Cuman aku doang yang punya. Dan belum ada kusebarkan gitu. Kok bisa-bisanya ada sama Bang Kian Santang? Makanya dicoba dilihat dulu sana sama perawinya. Matannya, aku takut matannya nggak pas nih. Matan itu putus nggak tuh? Di matanya perawinya. kacau itu nanti. Kita lihat dulu ijma ulamanya gimana. Oke, yang lain saya izin ini game nggak akan main sendiri, semesti dimainin. Maha benar Allah dengan segala firman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin nyimak di bawah ya, Akang. Terima kasih banyak semuanya, Bang Jibril, makasih. Ya, share ntar di DM share. Iya. Terima kasih banyak, Akang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, naikin lagi oten-otennya teman-teman. Itu barusan saya lihat masih ada oten-oten yang ingin Gurunda udah nyenyak, izin tidur katanya Gurunda. Teman-teman, ada salam dari Gurunda Juma. Gurunda Juma izin tidur karena udah lelah, udah capek dari Isa Gurunda debat di sini sampai jam 2 malam tadi ya. Masya Allah Gurunda. Ada salam dari Gurunda karena akunnya habis berapa tadi? Aku baru baca ada WA dari teman juga di bawah kan. Itu Bang Zuma perlu video katanya. Dari jam 1 tadi. Umur nggak ada yang tahu ya. Jangan ngedoain mati. Jangan, saya nggak mau ini ya, kata Gurunda besok, udah besok. Jangan ada protes. Aku yakin matanya nggak pas itu. Ya kirim aja ke saya kalau misalkan yang ini pas saya pulang kurang. Ini soalnya saya dapat dari Gurunda barusan. Udah minta dia tadi nggak mau.
Ini dapat dari Gurunda. Baca WA ya, Bang ya. Aduh, kopi udah habis, rokok udah habis. Waduh. Enak dibawa jadi kopi dasar. Semoga Ustadz Alif udah bikin kopi jadi bisa menggantikan saya yang dari tadi baceo aing geus ngabudak we tadi ngomong we. Weh. Ya, Ustadz Alif, buronan mertua. Tarigan. Enggak ada Zuma Mas. Apa? Lawanku kalian. Kenapa bang? Weh, kenapa bang? Kalah turun sih. Berserak dia. Kembalikan tiket kami, weh ini gratis, nobar gratis, weh. Topi ulat, topi. Tarigan. Tiket. Tarigan. Gimana ngirimnya belum saya iniin. Belum januin. Tuh. Ada 2 video itu 1 aja saya kirim. Weh, Tarigan. Franciscus. Selamat pagi. Ya udah benar ini. Benar kan? Tempatku. Oh, tempat aku. Udah benar. Cuman sepertinya aku kan buat 2. Satu suaranya yang ada di sini, satu suara yang ada di sana gitu. Ya ini saya 2, videonya juga ada 2 ini. Besok aja lah, besok biar teman-teman Ya, bubar. Kalau bubar. Teman-teman yang di bawah ngajak bubar aja, bubar. Sana bubar. Gua blokir, besok lo bisa nonton lo. Kayak di alun-alun ya. Oh ini berarti Bang Juma juga di sana ngerekam. Oh alah, iya dong. Itu rekam juga. Matanya bagus ini, matanya bagus. Iya. Berarti mutawatir ada 2 perawi. Mutawatir 2 perawi. Yang isinya sama semua, bagus. Isinya sama. Mutawatir. Kalau aku kirim yang aku punya 237 MB loh. Ini sahih dengan syarat as-sahihain gitu. Iya. Ayo, siapa lagi yang komen bubar? Gua blokir. Ada tamu itu host. Oh ya, Francius Tarsus. Selamat malam. Apakah Anda suaminya yang tadi? Bukan? Oke. Siapa Anda? Mau nge-report ini mah diturunin moderator. Gercep. Malah lebih bagus yang ini, Aki. Oh gitu ya, kameranya Iya, bagus kalau ya. di tempat aku 2, yang satu nggak ada suara Bang Jumanya. Oh, berarti parawinya kurang jelas itu. Berarti bagusan yang Berarti yang Akhi Saiful Hasan ini Hasan. Yang punya saya Husain. Bukan. Yang aku punya satu nggak ada suara Bang Juma. Yang di satu lagi ada suara Bang Juma. Terbalik-balik audionya. Aku rekam pakai 2 itu. Pakai HP sama pakai besok PC. jam 7:30. Ya, ini ada tamu, Robi. Ya.
Ini mah kayak suara Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Waduh. Ya? Udah kemana dia? Cuman gitu doang. Ya, gitu doang. Setengah 8 malam. Kan saya udah bilang tadi, saya nggak pernah live siang, sore. Nah, nanti saya live jam setengah 8 malam. Habis sholat isya, seperti biasa habis sholat isya. Biar nggak mengganggu waktu sholat kita. Nah, di sini kalau udah mau subuh, kecuali kalau ada moderator yang mau nungguin sampai siang saya bangun. Kalau nggak ada moderator saya bukain. Tapi moderatornya harus yang amanah, jangan sampai ditinggalin. Takut nanti disalahgunakan sama Oten, naik nggak ada moderator, nggak ada host. Wow, nanti jadi bahan. Buka kajian dia. Kajian gereja. Ih. Aki Kores. Ya. Lagi ngapain? Pusreng. Sekarang Iya dong. Jijik kali gua. Bang Jibri sejak kapan dia jadi kompor ya? Ya, bujangan. 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 Belum lah. Cek satu, cek. Wah, udah pada tidur. Kalip. Halo Kalip. Kang, gimana cara hapus moderator ya? Secara keseluruhan nggak bisa ya Kang ya? Nggak harus, kalau nggak salah itu nggak satu-satu. Iya, satu-satu. Bos, satu-satu. banyak banget itu. Ada penyusup ya? Iya. Aku Ya. udah tidur Kang, serius. Oh, udah tidur Kalip, Masya Allah, Subhanallah. Ini bisa bersuara udah tidur guys. Nggak bisa sekalian gitu loh. Nggak bisa, harus satu-satu. Kalau udah habis lab aja itu Bang Andi. Habis lab baru hapus satu-satu. Itu berapa hari itu baru kelar? Saya sehari kelar. Kerjain pernah ada penyusup juga, saya bersihin semua. Sehari kelar. Emangnya sampai berapa itu moderatornya? Sampai 3.000 lebih. Saya 70.000, hampir 89.000. Ya tapi kan nggak semua moderator itu tuh. Moderator semua itu. Nggak mungkin. 70.000 nggak mungkin moderator semua. Kan ada orang yang subscribe tapi nggak komen. Enggak, yang ada di setelan itu loh, komunitas. Ini sekarang masih live Bang Andi? Udah enggak. Ya udah, tinggal hapusin aja satu-satu. Oh di ET. Di YouTube. Buset deh Kang. Ya buat teman-teman nih yang 2,3 nih ya, di subscribe YouTube saya ya, Permata Islam Official. Ayo digas. Baru lagi tuh Bang. Iya, saya bikin baru karena yang kemarin udah kena take down. Dosen itu. Dosen belum monet yang dosen. Dosen debat. Banyak banget sih kalau bikin. Kemarin gue lewatin aja tuh Permata Biru. Permata Islam Official. Oh, ya Allah salah lagi gue. Salah. Permata Islam Official. Ini ada tamu nih, Mas Nahos. Ya ampun, cik atuh lamun geus sarema ulah menta naik atuh. Cicing we dihandap atuh aing geus sarema da untuk ngomong teu naon. Emang Kang Alip sakti lagi tidur juga bisa ngomong.
Ya kalau nggak jawab nggak tahu. Iya, saya nggak tahu kalau Kang Alif udah tidur. Kalau tahu udah tidur saya nggak Udah bakal dikasih nanya. tahu tadi, udah dikasih tahu. Sekarang udah tidur belum Kang Alif? Udah. Udah, jangan ditanya. Kan? Oh, udah tidur. Insya Allah. Keren, sakti orang-orang sekarang. Oten belum channel. Itu Kang Alif. Saya ingat itu Kang Alif yang ngasih namanya, weh. Kang, kasih aja namanya jangan Ontohot Channel TV katanya. Ganti aja sama Oten Beleguk Channel. Ya saya nurut. Ganti sama Oten Beleguk Channel. Ya Bang Kores. Ternyata tetap aja Don. Ah, saya ganti aja sekarang jadi Permata Islam Official. Bener, ini udah bener ya? Itu udah bener. Itu gara-gara Kang Alif itu Kang. Namanya jangan Ontohot aja, Oten Beleguk Channel katanya. Juga mau subscribe Lah daripada Ontohot. Oh, Oten Beleguk Channel ya, apanya ya gambarnya ya? Gue subscribe ya. Iya, iya. Oke, Enggak, sekarang mah namanya sekarang mah ini Iya, Permata fotonya, Islam fotonya, Official. fotonya. Oten Beleguk Channel. Cek. Soalnya ada dua nih. Sekarang mah namanya Permata Islam Official. Iya, kalau Itu udah saya kesel kenapa saya kasih nama itu menurut ke Kang Alif Oten Beleguk Channel. Saya lagi modal, lagi ngajian. Kata Oten, "Ih, lu ngehujat Tuhan gua ya? Kok muka lu dimirip-miripin sama Tuhan gua?" katanya. Kata saya parah. Orang lagi ngehujat. Bang Andi kena report weh. Gambarnya Oten Beleguk Channel. Udah mau subuh nih. Bang Andi kena report. Ngomongnya kasar kali tadi. Kasar Bang Andi, emang kasar Bang Andi. Kasar orang. Iya, padahal menuju hujan saya tuh. Bisa kalau hujat parah. Dasar beleguk. Cuman kita mau bilang sama Bang Andi kan nggak enakan kita. Kalau udah kena gini ya udah. Bang Kores ke di jalan deh beli sate Madura. Sate dan Katanya sadu duduk. pusleng. Pusreng itu apa sih? Pusleng loh, pusleng. Bahasa-bahasa anak muda sekarang saya Itu nggak apaan? paham saya. Main mobil legend. Oh, Mobil legend nih. ngelakuin waktu.